Iya kan? Kalau yang ada pasangannya, waduh, kalau malam minggu kan udah jalan-jalan gitu. Maaf Gitu Tad, ya. saya potong mending ganti topik Tad, kurang asik itu topiknya. Bang Dery kok diem ini Bang Dery? Monggo Bang Dery. Gue harus gimana? Harus banyak bicara gitu. Diem dulu Ya, aja. kita ngobrol aja kayak di warung kopi gitu, sambil menikmati kopi dan rokok. Ya ini sambil ngopi juga soalnya. Gak apa-apa. Dilanjut aja bicaranya. Nanti kalau ada obrolan ada topik baru nimbrung nanti. Boleh Oke. dipandu Ustadz Airul. Aduh, saya nggak tahu apa yang mau dibahas ini. Apa nih? Mau ngobrol apa nih? Mbak Tias Kristen ya? Iya betul. Dia dari Kristen. Menemani saya, nggak tahu menemani Bang Dery. Saya kurang paham nih, agak ambigu juga. Jadi saya positive thinking menemani saya gitu Ustadz. Ya, karena di rumahnya. Oke. Bang Juma silakan Bang Juma. Ini diem-dieman semua. Iya, silakan. Silakan kalau ada tema atau ada hal yang ingin dibahas, ya saya ngikut aja biasanya gitu. Materinya gini, apa gitu. Iya. Ini monggo di antara Bang Juma sama Mbak Tias. Yesus itu dinubuatkan sebagai Mesias, apakah sebagai Tuhan? Yang ditanya siapa ini ceritanya? Ya temanya itu. Oh gitu, temanya. Iya. Temanya itu. Iya. Nubuatnya itu nubuat sebagai Mesias. Mesias itu apa? Atau nubuatnya itu sebagai Tuhan gitu. Monggo dilanjut. Saya menyimak. Saya mewakili hostnya ini. Siap abangku, siap Iya. Ustadz. Terima kasih, tafadhol. Mungkin teman-teman dari non Muslim dulu atau gimana? Ya saya sih lebih nyaman ke Bang Dery dulu ya. Iya. Salam Bang Dery. Selamat malam abangku. Silakan dibuka mic-nya. Waalaikumsalam. Silakan paparannya. Nubuat. Nubuat itu prediksi, ramalan, atau kabar yang akan datang di masa mendatang. Itu nubuat. Atau berita lah. Ya, dasar katanya naba, berita. Ini perlu gue jelasin nggak secara etimologi sama terminologi, biar kita sepakat dulu apa itu nubuat. Nah, dikabarkan, diberitakan Yesus di masa mendatang jadi apa. Baik, Mesias itu kalau secara terminologi adalah dia yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kenapa diselamatkan? Karena sudah pasti manusia ada di dalam ambang kebahayaan. Itu yang pertama, nubuat, kabarkannya itu. Lalu tentang sebagaimana posisi Tuhan Maha Penyelamat atau tidak, atau dia datang untuk menghancurkan, atau dia datang untuk menyelamatkan. Kan begitu. Jadi pertanyaannya, dibuatkan dia datang untuk menghancurkan atau menyelamatkan, atau posisi Tuhannya harus jelas apa yang dia lakukan nanti di masa depan. Begitu. Jadi harus dikerucutin dulu buat Bang Airul. Pertanyaan Tuhan ini banyak yang bisa dia lakukan, atau dia menciptakan di masa depan, menciptakan sesuatu karena Tuhan Maha Pencipta, atau dia menghancurkan karena dia bisa menghancurkan apapun, atau dia bisa menyelamatkan, atau dia bisa menjerumuskan, atau apa. Nah, fungsi tugas tupoksi Tuhan di sini sebagai apa di masa mendatang. Kalau dia sebagai Tuhan untuk menyelamatkan manusia, ya sama aja berarti sebagai Tuhan ya, sebagai Mesias iya. Tapi ya beda kalau tupoksinya yang hadir di masa mendatang untuk menghancurkan. Ya berarti ya berbeda. Yang satu menghancurkan karena dosa manusia mungkin,
di masa di lain pihak dikabarkan, diberitakan untuk menyelamatkan. Nah, ini dua kondisi yang berbeda yang dipenuhi. Jadi gue mau tanya dulu, Tuhan di sini sebagai apa tugasnya? Datangnya itu sebagai apa dulu? Itu karena Tuhan nggak serta-merta datang, nggak ngapa-ngapain. Pasti dia punya tujuan, walaupun dia dinubuatkan tuh punya tujuan. Nah, kalau menurut Bang Herul itu dari mana? Mau kita pakai mau pakai literatur apa? Dia datang sebagai apa? Setahu saya, di dalam literatur Abrahamik, datangnya sebagai juru selamat. Entah itu posisinya, ya Tuhan juga bisa disebut Mesias. Muhammad, Nabi, Rasul, beriman pada sang Mesias. Karena Mesias itu dasar katanya ya penyelamat, juru selamat, maha penyelamat tuh. ahlinya keselamatan dan lain sebagainya tuh. Kita bisa cari sinonim katanya buat hal itu. Kurang lebih kayak gitu. Di kitab Abrahamik semuanya dinubuatkan, dia datang ke masa depan untuk menyelamatkan. Jadi nggak ada bedanya. Apa bedanya di situ? Tentu Yesus kita temui ya, atau Isa dalam umat Muslim datang untuk menyelamatkan. Begitu juga dengan Kristen. Saya perdalam aja pertanyaannya ya. Boleh. Yesus itu dinubuatkan sebagai Mesias kan. Tadi Mesias itu bisa jadi Tuhan, bisa Nabi. Nah, yang benar ini Mesias itu Tuhan atau Nabi? Sekarang kalau bicara Tuhan, tentu Tuhan itu adalah yang maha kuasa, maha mengetahui, maha satu, Maha Esa, yang awal, yang akhir. Itu kalau yang Tuhan itu ya. Nah sekarang Mesias ini apakah Tuhan atau hanya Rasul atau Nabi gitu? Silakan, saya nyimak. Silakan Bang Dery. Oh, gua lagi ya. Ini waktu gue paling banyak sendiri ini nanti. Ya, nanti ganti-gantian biar enak, kita diskusinya santai, poinnya dapat gitu. Silakan Bang. Nah, baik. Di dalam literatur Muslim, tentu sudah pasti dia nabi datang untuk mematahkan salib dan membunuh para babi. Yang mematahkan salib ditafsirkan sebagai pelarangan untuk menyembah dirinya, dan membunuh babi adalah melarang kembali babi untuk dikonsumsi, baik itu apapun, dijual pun tidak boleh. Artinya dibiarkan sebagai komoditas bebas, tidak untuk dikonsumsi, tidak untuk diproduksi. Tuh yang kita harus garis bawahi kalau dalam literatur Muslim. Kalau dalam literatur Kristen, dia akan datang sebagai juru selamat, menyelamatkan umat pada hari akhir dari berkelimangan dosanya umat manusia dari awal sampai akhir, bagi yang beriman kepadanya. Begitu. Nah, kalau kita tinjau dari dua perspektif ini, ya tujuannya serem. Yang satu datang membawa kedamaian di masa mendatang, yang satu tempur. Nah, coba mau yang mana dulu? Silahkan. Gua lempar lagi ke next speaker aja. Barangkali dari Bang Juma sebentar. Baik, Silakan baik. Bang. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di dalam ajaran agama Islam itu terkait dengan Mesias yang kemudian dijadikan Tuhan, saya katakan itu suatu pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran para nabi. Termasuk ajaran Yesus itu sendiri tidak mengajarkan demikian. Malah kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, sangat jelas dikatakan bahwasanya ketika sosok yang datang kepada Bani Israel itu, yang datang sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai al-masih, kemudian dia hanya menekankan bahwa pengutusannya itu bukan untuk seluruh umat manusia. Itu yang tertera di dalam Al-Quranul Karim, dan juga masih tertera sebagian di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Al-Quran menerangkan di dalam surah As-Saff ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel,
Jadi seruannya kemudian hanya kepada Bani Israel. Ya. Ini Rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Jadi seruannya itu tidak pernah ditemukan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab-kitab terdahulu. Yesus itu berseru kepada seluruh umat manusia. Jadi untuk duduk sebagai Tuhan itu nggak mungkin. Karena dia hanya khusus Bani Israel saja. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW, Cuma itu kurang tepat, Pak, karena Yesus mengatakan ya, bahwa Sebentar pergi Kak dan Tias, jadikanlah semua Kak bangsa Tias, muridku. Nanti oh ya, ya, Kak itu perkataan yang muncul belakangan tanggapannya biar dan kita satu bisa kesatuan. uji itu dari Yesus atau bukan. Lalu kemudian kalau di dalam Al-Qur'anul Karim jelas diterangkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu wa innaka latahdi ila siratul mustaqim, itu tujuannya adalah untuk mengajarkan semua manusia, membimbing seluruh umat manusia. Makanya dalam Al-Qur'an itu banyak seruan, ya. Ya ayuhan nas. Seruannya kemudian kepada seluruh umat manusia. Nah, terkait dengan yang saudari kita jelaskan tadi Matius 28 nomor 19 nomor 20. Ya, saya katakan bahwa Matius 28 itu berakhir hanya sampai di nomor 15 saja. Makanya tidak ditemukan di manuskrip atau kodeks manapun terkait dengan nomor 16 sampai nomor 20. Nah, jadi kalau dikatakan bahwasanya Mesias itu untuk menyelamatkan dan seterusnya dengan berbagai macam embel-embel yang dinobatkan kepada dia, baginda Rasulullah Muhammad SAW pun dikatakan ya hal yang lebih dahsyat daripada itu. Contoh misalnya ketika Allah mengatakan bahwa aku mengutus ya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu wa yuzakkihim, untuk mensucikan manusia. Jadi kalau Yesus itu digajang-gajang sebagai penebus dosa, Rasulullah Muhammad SAW itu justru mensucikan manusia. Nah, ini lebih hebat lagi. Itu diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, mensucikan manusia. Nah, Yesus tidak bisa mensucikan manusia. Dia hanya membimbing manusia menuju kepada Allah. Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Dan itu berlaku hanya kepada Bani Israel. Di luar Bani Israel, Yesus tidak mau tanggung jawab. Seperti itu sementara. Silakan. Baik, terima kasih Abang Zuma. Silakan Kak Tias, tanggapannya, dibuka mic-nya. Terima kasih. Sebelum nanti ke Bang Farhan. Iya, terkait yang tadi Bang Juma bilang, saya cuma mau menyanggah itu bahwa Yesus itu memang adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia, Pak. Barang siapa yang percaya dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal, dan itu sudah pasti. Itu saja dari saya. Cukup Kak Tias, baik. Abangku Bang Farhan, silakan dibuka mic-nya. Waktunya buat Bang Farhan dulu, nanti kita muter. Oke, terima kasih ya Bang. Terima kasih host, terima kasih ada Bang Zuma, Masya Allah. Iya Bang. Oke, sedikit saya cuman menambahkan bahwa ketika Yesus ditunjuk sebagai jalan kebenaran, artinya di sini sebenarnya adalah sebagai roadmap. Jadi bukan final destination. Jadi harus diperhatikan itu. Dia sebagai roadmap, artinya jalan. Jalan itulah yang menunjukkan sebagai sebuah pelita kita untuk dituntun menuju final destination, hidup yang kekal. Karena apa? Apa yang diucapkan Yesus adalah segala sesuatu yang keluar dari mulutku bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa. Artinya dia adalah sebagai petunjuk untuk menuju kepada Bapa yang kekal ini. Jadi kalau dia sendiri sebagai penyelamat, justru akan terjadi sebuah ambiguitas yang tinggi ini. Kenapa? Karena di sana jelas terpampang dengan jelas bahwa ketika Yesus dikatakan baik, dia menolak. Karena yang baik itu hanya Bapa. Artinya di sini dia cuma sebagai petunjuk, Mbak. Roadmap, jalannya itu roadmapnya, rute-rutenya itu roadmapnya yang menunjukkan itu Yesus sebagai pelita untuk kita ikuti petunjuk itu sehingga final destination-nya adalah hidup yang kekal di akhirat. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Baik, Bang Farhan, terima kasih. Bang Dery, silakan, saya kembali lagi waktunya untuk Bang Dery, dibuka mic-nya. Terima kasih.
Oh, dikembalikan ke saya. Fokus ke pertanyaannya ya. Di masa depan dia bakal jadi apa? Tuhan atau nabi tadi sebutannya. Tupoksinya sebagai Tuhan, datang sebagai Tuhan atau datang sebagai nabi tadi. Itu pertanyaan yang agak tricky itu. Begini, yang pertama, konsekuensi yang dibangun jika dia datang sebagai manusia, dia akan mengalami kematian. Kembali, toh. Nah, gue mau bertanya dulu Bu, sebelumnya tolong dijawab. Nanti setelah selesai argumentasi gue, pada hari ini Yesus atau Isa, buat teman-teman yang meyakini Isa sebagai nabi, dia sudah mati atau masih hidup? Artinya dia masih punya jasad, fil jasad atau fil roh, atau dalam bentuk roh. Dia dalam bentuknya apa? Oke, dan kalau ada di mana? Itu yang jadi pertanyaan yang kita garis bawahi bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dia datang konsekuensi sebagai Tuhan, maka kita perhatikan, maka seluruh daratan di bumi ini akan menjadi surganya. Dan akan ada penghakiman khusus bagi orang-orang yang tidak beriman kepada dirinya. Itu konsekuensi logis yang harus dibangun ya. Nah, kalau kita terkait, tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Hadid Ningtyas, ajarkan kepada, kalau kita mau lebih tahu Yesus daripada Yesus itu sendiri, ya kita ajarkan kepada semua bangsa. Berarti ajarannya harus disebarkan keluar. Dan kenapa orang-orang Israel? Karena Israel punya kedudukan khusus di mata Tuhan. Dia akan menanggung kebaikan 2 kali lipat dan hukuman kedua kali lipat lebih besarnya daripada umat-umat yang lain. Di situ posisi khususnya bangsa Israel. Kita harus garis bawahi, baik Muslim maupun Kristen maupun Zeus, Yahudi, ini sama pengertiannya, bahwa kita bersepakat kalau Israel ini bangsa yang spesial. Dia akan dihukum 2 kali dan akan diganjar 2 kali lipat lebih besar atau berkali-kali lipat lebih besar kebaikan dan keburukannya jika dia berbuat baik atau berbuat salah. Dan penghususan ini, tanggung jawab ini dibebankan kepada bangsa Israel karena ya silakan sebut Arabinya ya, saya enggak, dan telah kami lebihkan atas kurang lebih artinya gini ya, dan kurang lebih aja ya, dan telah kami lebihkan atas bangsamu daripada bangsa yang lain. Di Quran pun menyetujui itu, masih menganggap Israel ini ya bangsa yang dilebihkan atas bangsa yang lain. Nah, dari situ kita tarik, apakah sampai Nabi Muhammad ini akan menanggung? Ya, tetap menanggung orang Israel, dan mereka akan diganjar 2 kali lipat kebaikan dan keburukannya atau berkali-kali lipat. Begitu. Jadi tanggung jawab yang dimaksudkan kepada bangsa Israel adalah karena mereka bangsa yang spesial, tapi untuk ajarannya silahkan disebarluaskan itu. Mengenai kebaikan, kira-kira apakah kebaikan itu milik segelintir umat? Apakah ajaran baik itu hanya milik orang-orang Amerika? Apakah ajaran kebaikan itu hanya milik orang Indonesia? Oh enggak, kebaikan harus disebarluaskan. Kita tahu misalkan ya, membunuh itu buruk. Contoh ya, ini ajaran Moses, 10 perintah Tuhan. Kira-kira di negara bagian mana atau yang seera dengan Moses atau Musa yang mengatakan membunuh itu baik, berbohong itu baik? Nggak ada, satupun negeri nggak bakal ada yang bersepakat kalau membunuh, berbohong itu baik. Apalagi bersumpah palsu, berkesaksian palsu, menyebut hamba Tuhan sia-sia dan lain sebagainya. Itu ada banyak itu. Yang namanya kebaikan harus diajarkan, tidak hanya untuk bangsanya, tapi untuk bangsa yang lain juga. Kalau kebaikan itu hanya milik segelintir golongan, ya kan aneh. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, di situ tataran logis harus kita pakai. Ya, masa hak untuk hidup hanya milik orang Amerika, HAM itu? Oh enggak, setiap manusia yang hidup punya hak asasi manusia, dan itu berlaku dari ujung bumi timur sampai ujung baratnya bumi itu. Contoh di hak asasi manusia ya. Ya, harus versi global kebaikan, tidak bisa milik segelintir kelompok kebaikan itu. Ya, terima kasih.
Baik, terima kasih Bang Dery. Selanjutnya Bang Juma, silakan tanggapannya seperti apa? Iya, baik, makasih. Jadi kalau kita melihat ya, sekali lagi penekanannya kemudian Nabi Isa alaihissalam menurut Al-Quran itu dikhususkan untuk Bani Israel. Yesus di dalam kitabnya Teman Kristen juga mengaku dengan lisannya sendiri untuk Bani Israel. Jadi kalau kemudian ada penambahan-penambahan bahwa Yesus itu untuk dunia, itu kita uji nanti. Lalu kemudian, kalau ada yang mengatakan Yesus datang sebagai Tuhan, itu sudah keluar dari konsep Yesus. Karena Yesus datang itu hanya sebagai manusia, dan tidak mungkin kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi ini ya, menyerupai manusia. Nah, kalau ada pertanyaan apakah Nabi Isa itu sekarang diangkat dalam wujudnya, Al-Quran menjawab ya. Barrafa'ahullahu ilai wa kanallahu azizan hakima. Kenapa demikian? Karena dia adalah manusia yang tak berdaya menghadapi musuh-musuhnya ketika dia datang kepada Bani Israel. Maka Allah mengangkatnya sebagaimana yang dinubuatkan untuk dirinya di dalam Mazmur 91. Dia akan diselamatkan dan dia akan diluputkan dari penganiayaan manusia-manusia yang menolak dirinya. Nah, kalau kemudian Al-Quran mengatakan orang Israel dilebihkan dari kaum yang lain, itu dulu sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang dan sebelum mereka melakukan pemberontakan terhadap ajaran para nabi. Al-Quran justru mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk seluruh manusia. Nah, ini Al-Quran. Jadi itu nggak bisa diragukan. Kalau orang Muslim harus yakin. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan Al-Quran itu salah mengatakan umat Islam itu adalah umat yang terbaik, lalu umat yang terbaik itu yang mana? Mau dikatakan Yahudi, mau dikatakan ahli kitab, mau dikatakan orang Farisi, tapi Yesus sendiri mengecam mereka sebagai ular beludak, keturunan ular beludak yang tidak akan mungkin lekang dari api neraka. Lukas 23. Ya, Matius 23. Dikatakan, celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah engkau wahai orang Farisi. Kau membunuh nabi-nabi, kau menyiksa nabi-nabi. Jangan pernah engkau mengatakan engkau akan lepas dari neraka. Itu Yesus yang mengatakan itu. Al-Quran juga menerangkan hal yang sama. Ahli kitab itu gemar merubah-rubah firman Tuhan. Gemar membunuh nabi. Gemar kemudian memperolok-olok utusan Tuhan yang datang kepada mereka. Ya, makanya saya katakan bahwasanya ketika kita berbicara mengenai Mesias, Mesias bukan hanya Yesus. Banyak Mesias. Dan kita harus paham Mesias ini adalah konsep orang Yahudi. Dan kalau ada orang Yahudi menuhankan Mesias, pertanyakan dulu, Mesias mana ini? Yahudi mana ini yang menuhankan Mesias? Karena yang dimaksud dengan Mesias itu adalah orang yang diurapin. Orang yang ditahirkan, orang yang ditasbihkan. Mesias atau Kristus ya adalah orang yang kemudian sama seperti Daud, sama seperti Salomo, sama seperti Harun. Tidak ada yang istimewa dari Yesus ketimbang Mesias-Mesias yang lain. Jadi kalau dikatakan Mesias itu adalah Kristus, maka Yesus Kristus bukan hanya dia Kristus. Kores Kristus, Daud Kristus, Saul Kristus, Harun Kristus, Elisa Kristus, Salomo pun Kristus. Karena mereka adalah orang-orang pilihan semua. Mereka adalah Mesias. Nah, ini yang perlu dipahami supaya kita jangan kemudian terjebak dengan pemahaman-pemahaman filsafat Yunani yang mengkulturkan satu manusia untuk menjadi Tuhan kemudian. Demikian sementara. Baik, terima kasih Bang Juma. Berikutnya Bang Justin, silakan dibuka mic-nya Bang. Mungkin tadi sudah nyimak juga di bawah. Silakan waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya atas kesempatannya ya. Jadi saya langsung saja masuk ke substansi yang tadi sempat disampaikan ya oleh salah satunya Bang Farhan ya. Jadi
orang Kristen yang tentu belajar dengan baik lah ya, saya tidak mengatakan diri saya sudah baik, pasti mampu menjelaskan kenabian dari Yesus Kristus. Kami tidak menolak itu. Yesus memperkatakan firman yang berasal dari Bapa. Kami bisa membahas itu panjang kali lebar. Tetapi sang atau si Mesias itu, karena kata sandang Hamasiah itu menunjuk kepada kekhususannya. Banyak kitab, tapi Alkitab hanya satu. Banyak Quran, banyak bacaan, tapi Al-Quran itu hanya satu. Banyak hidayah, tapi Al-Hidayah itu satu. Banyak Masiha, Masaha, tapi Al-Masih itu hanya satu. Benar, banyak Kristus, tetapi sang atau si Kristus itu hanya satu. Nah, kami orang Kristen sangat senang kalau diajak membahas mengenai itu, dan itu terbukti. Ketika berdebat, semuanya yang diperdebatkan adalah dalil-dalil dari Alkitab. Karena dunia Islam tidak, maaf saya harus menggunakan kata, tidak mampu memperdebatkan tentang Al-Masih. Karena memang literatur pewahyuan di dalam Quran terkait kemesiasan Isa itu sedikit sekali. Bahkan tadi, mungkin 2 jam yang lalu, saya baru berdebat memalukan dengan salah satu pendebat ya, yang saya ajak debat, mengatakan bahwa apa tadi ya, jadi Al-Masih itu bukan Tuhan. Nah, seperti itu saja. Saya mengatakan iya, Anda membukankan Tuhan itu bukan berarti Anda mampu menjelaskan Al-Masih itu seperti apa. Nah, kembali ke hal yang mendasar tentang Al-Masih, ya, tentang Ho Kristus itu. Jadi pewahyuan Allah Bapa melalui umat manusia tentang Mesias yang dijanjikan itu tidak terjadi dalam kurun waktu cuma 1-2 hari atau 1-2 tahun, tapi ribuan tahun sejak zaman Adam, ketika pengampunan Allah kepada Adam dan Hawa dinyatakan. Di situ terkandung suatu janji bahwa keturunan dari Adam inilah yang akan mematahkan, meremukkan kepala dari si ular. Artinya kuasa dosa akan dipatahkan. Nah, karena ketika itu Adam memilih untuk terhubung kepada buah pengetahuan baik dan jahat, pohon yang kedua. Jadi kebaikan Adam dan Hawa harus diperjuangkan melalui hati nuraninya, hukum hati nurani. Adam dan Hawa melepaskan dirinya dari pohon kehidupan, hukum roh. Nah, saya tidak akan membahas seperti itu, tapi di Wahyu 2 dan Wahyu 22 dikatakan, esensi dari keselamatan adalah manusia bisa mengambil hak kembali ke hukum yang mula-mula, yaitu hukum roh. Tanpa adanya hukum fisik, manusia dengan rohnya, dengan rohaninya, mampu memimpin jasmaninya ini. Nah, ketika di zaman Nuh, Allah membumi hanguskan manusia karena manusia gagal menggunakan hati nuraninya. Tapi Allah berjanji kepada Nuh tidak akan memusnahkannya. Kemudian ternyata Allah harus mendeklarasikan kembali janjinya, merefresh begitu pada Abraham, karena manusia bertambah jahat. Nah, sampai akhirnya Allah harus membuat satu role model, yaitu bangsa Israel sebagai gambaran dari gereja, dan Yesus Kristus dari bangsa Israel ini sebagai gambaran dari Adam. Nah, ini yang dimaksud, ini yang teman-teman bisa menggali literasi tentang ini dalam konteks teologi perjanjian di dalam kekristenan. Nah, oke, saya tidak akan lama-lama. Sedikit lagi. Oke, sedikit lagi Pak, sedikit lagi. Karena ini kan bahas kekristenan, saya minta waktunya lebih. Jadi gini, kami menjelaskan Yesus Kristus pertama, membedakan Yesus Kristus dengan Allah Bapa. Yang menyamakan Yesus Kristus dengan Allah Bapa itu adalah pemahaman yang bersifat heretik atau bidat. Di abad 21, 20 muncul lagi ya kelompok Oneness Pentecostalism dengan Jesus Only Movement-nya mengusung doktrin Sabellianisme dan Praksianisme yang sudah dianatema oleh gereja sejak lama. Nah, doktrin ke gereja melalui dogmatika yang disebut dengan Trinitas menegaskan pembedaan antara Allah yang esa dengan Tuhan Allah yang esa dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan di sini bermakna Tuan. Ketuanan Allah Bapa dibedakan dengan ketuanan Yesus yang adalah Kristus.
Jika manusia tidak batu dalam dosa, maka manusia Kristus Yesus tidak ada. 1 Timotius 2 ayat 5, Allah itu esa, perantara antara Allah dan manusia juga esa. Oke, jadi harus dalam kerangka itu teman-teman. Jadi jangan anggap bahwa kekristenan sejati menyamakan Yesus dengan Allah Bapa. Keilahiannya terletak karena Yesus Kristus adalah tanda atau pewahyuan. Lukas 2 ayat 32, di dalam dirinya melekat wahyu Allah. Orang Kristen tidak pernah dididik mengatakan atau menyimpulkan wahyu Allah di dalam diri Allah adalah bukan Allah. Demikian juga teman-teman Muslim, ada yang berani mengatakan firman Allah ada di dalam zat Allah, kira seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan tidak. Tapi itu bukan ciptaan, tapi kodim. Kira-kira dari saya itu saja. Jadi saya akan terus membahas Mesias ini dalam ruang lingkup. Dia adalah yang diurapi Nabi, Imam, dan Raja. Makasih. Baik, terima kasih Bang Dery waktunya. Sekarang silakan Bang Farhan, waktunya dipersilakan. Terima kasih. Oke, saya tadi seperti di dalam gereja ya, para teman-teman semuanya ya. Ada seorang pendeta yang sedang khotbah tapi tanpa tahu kontekstual apa yang dikhotbahkan. Yang menarik tadi dia mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Israel adalah role model dan dia adalah sebagai kalau boleh saya mengatakan sebagai gereja ya, alegori dari gereja itu sendiri, dan Yesus sebagai Adam. Semua orang bisa berbicara seperti ini ketika menggunakan narasi-narasi alegoris, tetapi jika landasan dari alegoris itu adalah sebagai sebuah data yang lemah ya, itu bukan alegoris lagi, tapi adalah krisis menurut saya ya. Terus kalau kita katakan tadi, saya setuju dengan apa yang dikatakan Dery, bahwa kebaikan itu tidak bisa diklaim oleh salah satu pihak, karena kebaikan itu bisa menjadi sebuah pengadopsian kepada bangsa-bangsa lain untuk melakukan kebaikan itu sendiri. Tetapi jika kita merujuk kepada apa tugas pokok daripada Yesus itu sendiri, itu ada di dalam Matius 15:26. Di sana jelas dikatakan Yesus menjawab ketika ada wanita Samaria yang ingin kepada Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bahkan Yesus dengan sangat tegas mengatakan, membuat sebuah analogi yang binatang paling rendah yaitu anjing kepada orang-orang di luar Bani Israel. Artinya ini adalah peringatan keras. Yesus tidak akan pernah menerima, tetapi pengajaran kebaikannya itu bisa diadopsi. Saya kasih analogi mudah buat kalian. Ketika seumpama Presiden Indonesia Jokowi membuat sebuah program yang luar biasa, kebaikan yang bisa diterima manfaatnya oleh rakyat kecil, apakah kebaikan program ini bisa diadopsi negara lain? Boleh. Secara nilai-nilai kebaikan itu bisa diadopsi oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi apakah itu berarti Jokowi bisa menjadi presiden dari bangsa-bangsa yang mengadopsi programnya? Tidak. Ya, ingat. Ya, kebaikan bisa diadopsi, tetapi pemilik dari kebaikan itu sendiri ketika diterangkan dia sebagai presiden Indonesia, maka tugas pokoknya adalah kepada bangsa Indonesia. Tetapi nilai-nilai pengadopsian kebaikan itu bisa diadopsi ke bangsa-bangsa lain. Tetapi secara tupoksi jelas Jokowi adalah presiden Indonesia. Saya berharap semoga dari pihak lawan diskusi saya mempunyai IQ yang tinggi, bisa menangkap bahasa alegoris dan analogi saya. Nah, kalau kita kaitkan dengan hal ini, maka ketika mengatakan bahwa wahyu itu melekat kepada Yesus, kita harus kembalikan kepada terminologi dari wahyu itu apa sendiri. Apakah Musa tidak mempunyai wahyu? Apakah nabi-nabi yang lain tidak mempunyai wahyu? Punya wahyu. Kenapa? Mereka menerima perintah-perintah, firman-firman, wahyu-wahyu itu daripada Tuhan sendiri. Jadi jangan melakukan sebuah diskriminasi terhadap hal yang parameternya adalah sama. Ini hipokritasi namanya, kemunafikan. Satu sisi dikatakan sebagai sebuah parameter bahwa wahyu itu adalah hidup di dalam diri Yesus sendiri dan melekat. Tetapi di satu sisi ada nabi-nabi yang menerima firman dan menerima wahyu juga dikatakan itu tidak melekat. Nggak adil, not fair itu menurut saya. Nah, itu yang saya kaitkan, kalau kita membuat sebuah parameter ya harus berdasarkan fair di sana, keadilan. Karena tidak pernah saya temukan di dalam literatur Bible sendiri Yesus mengklaim sebagai Tuhan. Bahkan jangankan Tuhan, Yesus saja untuk diajarkan ajarannya keluar daripada Israel sendiri ya. Yesus tidak mau, karena dia tidak mau menyeberang.
Murid-muridnya pun dilarang untuk menyeberang. Itu ada di dalam Bible. Tetapi nilai-nilai kebaikannya bisa diadopsi. Seperti analogi saya tadi, Jokowi punya program yang luar biasa baik kepada rakyatnya. Kebaikan dari program Jokowi bisa diadopsi kepada bangsa lain. Tetapi Jokowi sendiri secara tupoksi tugas pokoknya adalah sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi sehatkan cara berpikir dan logikanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Farhan. Berikutnya Bang Dery, silakan dibuka mic-nya sebelum nanti ke Bang Zuma. Silakan Bang Dery. Halo Bang Dery. Oh, silakan. udah giliran saya ya. Oke. Yang pertama, tupoksi itu bukan tugas pokok aja, tugas tambahin fungsinya di belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang di highlight tadi adalah ajarannya itu khusus Israel, khusus untuk orang Israel yang berarti tidak bisa ajaran itu dibawa keluar dari bangsa Israel. Gue highlight statement ya bahwa ajaran itu tidak bisa dibawa keluar. Oh, berarti orang ngambil ke dalam, tapi dari dalam keluar. Silakan, toh monggo. Ya toh contohnya mohon maaf ya Tritunggal adopsian dari Tritauhid aja adopsian dari Tritunggal kok. Harus gue katakan seperti itu. Boleh diadopsi ajarannya, tapi kita dimodifikasi sedemikian rupa atau mau blak-blak silahkan. Mau blak-blak di copy paste kan, mau dimodifikasi silahkan. Adopsian tidak ada larangan. Tapi ini kan pengajaran itu dibawa keluar dari bangsa Israel, artinya bangsa Afrika. Nah, itu nggak boleh berarti. Yang kita highlight kan Israelnya tadi. Untuk menanggapi yang tadi ya, gue selesai dengan itu. Wah, gue nggak untuk bangsa Israel. Masalahnya ada pelarangan membawa aja itu keluar. Itu yang tadi ya, kalimat pelarangan tadi yang dilarangnya ajaran ini dibawa keluar dari bangsa Israel, dan Yesus tidak bertanggung jawab apapun di luar dari bangsa Israel. Nah, kenapa bertanggung jawab? Para nabi pun bertanggung jawab. Nah, begini, dalil mansnya bukan seperti itu. Ini contoh dalil untuk memansuhkan sebuah ayat ya. Bina, silakan lanjut ya, indah. Nah, dan pada hari ini telah kami ridhoi Islam agama diterima di sisi Tuhan dan seterusnya. Itu dalil mansuh. Tapi kalau tadi dilebihkan dengan umat terbaik itu beda. Contohnya, kalau Tuhan terbaik itu malaikat, bukan terbaik. Saat Tuhan yang dilebihkan atas yang lain adalah malaikat. Ciptaan Tuhan yang dilebihkan dari atas makhluk yang lain itu malaikat, tapi yang terbaik takwim manusia dalam wujud yang sempurna. Tapi yang diberi kelebihan siapa? Malaikat. Malaikat pikir gak? Berpikir. Contoh malaikat berpikir ya, Jibril tuh sempat emosi, Jabal Uhud dipegang. Nah, berarti dia mikir. Tuh contoh ya, kami yang senantiasa memujamu, kenapa menjadi manusia jadi khalifah fil ard dan seterusnya. Tolong dibedakan mana bangsa yang dilebihkan atas bangsa lain dengan bangsa yang terbaik. Nah, dengan dalil sebagai bandingnya adalah ya malaikat dilebihkan atas ciptaan yang lain, tapi tetap manusia. Kesempurnaan ciptaannya ada di situ. Begitu. Sebaik kenapa dijadikan dia pemimpin? Karena dia ciptaan yang terbaik. Bukan berarti yang dilebihkan atas yang lain, tidak. Dengan kekurangannya dia bisa menjadi yang terbaik. Begitu juga sama. Dilebihkan atas bangsa yang lain, kecerdasannya, musiknya mungkin atau apanya, teknologinya dan lain sebagainya, dispesialkan mereka sesuatu yang atas bangsa-bangsa yang lain. Ya tapi itu bukan berarti mereka baik. Itu bukan dalil mansuh. Dia berjalan berdampingan. Kurang lebih lihat ya. Kalau mau dibandingin malaikat dengan manusia, malaikat dilebihkan atas ciptaannya, tapi manusia tetap yang terbaik. Itu masih sebanding dan tidak memansuhkan malaikat sebagai makhluk atas manusia. Kurang lebih begitu. Cukup Bang Dery? Ya malaikat bisa, ya manusia nggak bisa terbang soalnya. Bang Dery bisa keluar masuk neraka juga malaikat.
Halo, Ya, Bang Dery, oke. cukup? Baik. Iya, iya. Oke, Sudah. baik. Terima kasih Bang Dery. Silakan Bang Juma paparannya atau tanggapannya. Tafadhol. Ya, baik, makasih. Jadi kalau di dalam ajaran Islam dan juga ajaran Yesus terkait dengan pengutusan dirinya itu di atas muka bumi itu sama. Bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Di hari kiamat kemudian Yesus hanya akan menghakimi suku Bani Israel. Yang berhak menjadi pengikut Yesus hanya orang-orang Israel. Orang-orang di luar bangsa Israel itu kemudian tidak dikenal oleh Yesus. Nah, saya masih konsen terhadap data di dalam Matius 28 ya. Yang diambil oleh teman kita tadi sebelum keluar. Matius 28 itu dijelaskan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya meyakini bahwa ini adalah sebuah pernyataan yang dilatar belakangi atas kekecewaan Paulus ketika kemudian beliau itu ditolak oleh Bani Israel. Bisa kita lihat dasar pijakan saya mengatakan itu. Di dalam Kisah Para Pewarta bab 18 nomor 5 sampai nomor 6. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi. Jadi dia awalnya memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah orang yang diurapi, orang yang diminyaki. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, memusuhi Paulus ya, Paulus kemudian mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Nah, jadi awalnya Paulus ini itu menyampaikan kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi, bahwa Yesus itu Mesias, tapi ditolak, kemudian dia beralih kepada bangsa lain. Nah, ini dasar pijakan saya mengatakan itu. Karena kenapa? Apa yang diajarkan oleh Paulus kemudian itu bertentangan dengan hukum Taurat. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Pewarta bab 18 nomor 13. Paulus ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Theos, kepada Allah, pada Tuhan, dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Jadi memang ajaran Paulus ini ditolak. Bani Israel menolak dia. Karena mengajarkan satu ajaran yang bertentangan dengan hukum Taurat. Sementara Yesus juga ditolak. Padahal ajarannya itu tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Jadi dasar pijakannya kemudian, karena Yesus ini dianggap sebagai orang yang tidak pantas duduk sebagai Mesias. Bukan dia yang ditunggu-tunggu oleh Bani Israel. Meski ajarannya itu justru menekankan kepada Bani Israel agar tetap tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat. Tapi kalau Paulus jelas ditolak karena memang ajarannya sudah bertentangan. Baik bertentangan dengan Yesus maupun bertentangan dengan hukum Taurat itu sendiri. Ya, jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Mesias itu bukan hanya Yesus. Mesias itu banyak, dan kemudian Bani Israel menunggu Mesias itu sesuai dengan kategori, ya, kategori yang mereka kemudian indikasikan. Mesias itu harus memenuhi syarat seperti Hizkia, seperti Gideon, seperti Musa, seperti Salomo, tidak seperti Yesus yang kemudian ya menurut orang Israel tidak ada apa-apanya. Saya kira begitu sementara, silakan. Baik, terima kasih Bang Juma. Silakan Bang Justin tanggapannya, dibuka mic-nya. Ya, saya ingin menanggapi Pak Farhan tadi ya. Jadi tadi saya tidak sedang beralegoris atau memaparkan konteks alegoris, bukan. Jadi Mesias yang korporat gitu ya, kira-kira yang adalah suatu
ada 12 suku Israel itu gambaran dari gereja, itu bicara janji Allah kepada Abraham. Dan Abraham mendapatkan berkat, mendapatkan janji juga berkat tanah, mendapatkan kaum. Itu tipologi. Jadi bukan alegoris, tapi itu sebuah tipologi bahwa Israel itu adalah gambaran dari perjanjian Allah. Melalui bangsa Israel maka muncullah keturunan yang dijanjikan itu kepada Abraham sebagai pengejawantahan dari janji Allah kepada Adam dan Hawa. Orang Yahudi paham ini. Kalau dengan kalian, kami kesulitan karena Mesias itu justru mendapatkan arti yang berkebalikan. Yang diurapi, yang diusapi, kira-kira seperti itu kalau menggunakan terminologi kalian masaha gitu. Tapi di tempat kalian Almasih itu jadi pengusap. Padahal yang mengurapi, yang mengusapi itu adalah Allah Bapa. Jadi saya melihat ada semacam kontradiksi ketika dalil-dalil Quran tentang perbuatan syirik atau apapun itu namanya yang mengatakan menyamakan Al-Masih dengan Allah gitu. Kami orang Kristen semua berkata amin gitu. Ya amin. Tapi justru di dalam Quran sendiri atau bukan Quran atau hadis atau apapun itu yang sering saya dengarkan melalui pembicaraan teman-teman muslim mengatakan Mesias itu masaha, pengusap loh. Kok jadi menyamakan yang diurapi jadi pengurap gitu. Entah pengusap, pengurap, saya tidak membingungkan begitu bro. Jadi narasi apa yang mau dibawa oleh Islam? Makanya kami menamakan kitab suci kami perjanjian. Bukan bicara tentang ketuhanan, tidak. Musa sedang tidak membuat satu dogma ketuhanan, tidak. Musa menjelaskan tentang janji Allah kepada Israel yang akan dikeluarkan dari tanah perbudakan. Itu tipologi dari dikeluarkan dari dosa, perbudakan dosa. Jadi orang Kristen sudah finish gitu dan Yahudi bicara tentang Allah yang esa. Yesus Kristus pun mengajarkan itu. Rasul Paulus ya, bukan pewarta Paulus gitu. Itu aneh sekali, kisah para pewarta itu nggak jelas. Pewarta itu reporter maksudnya. Jadi kisah para rasul ya, apostel gitu. Yang diutus oleh Yesus Kristus. Nah, itu jelas gitu ya. Nah, mengenai ajaran ya. Jadi begini, Matius 28 mau menjawab Pak Zuma ya. Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Nah, ajarlah ini artinya para rasul yang sedang diajak bicara saat itu ya, rasul abad 1 jelas, yang sejaman dengan Yesus, bukan abad-abad selanjutnya. Itulah mereka yang menerima pengajaran dari Yesus Kristus. Dan kalau dibaca begitu ya, gereja itu mereka dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Saya sedang cari ayatnya. Nah, jadi di sini oke nih ya, Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dalam persekutuan. Ini gambaran gereja yang mula-mula. Dan dijelaskan di 2 Korintus 11 ayat 4. Sabarlah kamu jika ada yang memberitakan Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain dari yang apa? Rasul Paulus mengatakan kami beritakan. Jadi Rasul Paulus tidak punya kepentingan sedang membuat satu kelompok. Karena Rasul Paulus berkonsolidasi, kira-kira seperti itu. Ajaran Rasul Paulus adalah ajaran para rasul yang lain. Makanya Rasul Paulus mendalilkan kami yang kami beritakan. Bahkan di Galatia 1, Rasul Paulus mengatakan terkutuklah sekalipun malaikat dari surga memberitakan Injil yang lain dari yang telah kamu terima. Nah, dan yang kami beritakan, malaikat saja dikutuk. Artinya apa? Suksesinya jelas dari Yesus Kristus kepada para rasul. Dan itulah yang kita lihat dari kitab suci perjanjian baru. Ya, ajaran-ajaran para rasul jelas termuat di situ. Nah, banyak hal yang harus saya tanggapi ya, karena ini kan topiknya satu arah bicara tentang Yesus Kristus ya. Tapi kalau beberapa dalil di Quran kan jelas juga bahwa Isa itu dilebihkan derajatnya daripada yang lain. Nah, mungkin saya nanti bisa kasih dalilnya menyusul. Tapi dilanjutkan lagi Bapak, nanti biar gantian dulu dengan yang lain Bang Jasin ya. Kalau bisa begini Pak Moderator, karena topiknya tentang kekristenan, kalau bisa yang Kristen dikasih porsi waktu lebih gitu loh. Kan kita nggak bahas Quran juga. Ya, nanti kan maksudnya
biar satu poin ditanggapi satu poin, kalau semua dijelaskan nanti tetap nggak runtun itu rencana harapan saya sih jadi satu poin. Ya susah, saya harus memaintain jawaban saya, Pak. Memaintain jawaban saya ini dari dua pihak, Pak Zuma dengan Pak Farhan. Sulit sekali, kita harus mengembangkan argumentasi kita. Yang ada justru bukan kerangka kekristenan yang disampaikan, tapi kerangka mereka. Kecuali mereka murni bertanya. Kecuali Ini kan topiknya ada dua Bang Dery arah juga, gitu, Bang Pak. Justin, maaf, ada Bang Dery juga. Ini gimana? Makanya saya nggak naikin lagi yang lain gitu loh, supaya Ya, nggak ada lanjut. anggapan yang kurang baik lah gitu. Saya belum tanggapi tadi yang masalah wahyu juga, tapi ya sudah. Ya nanti Lanjut. ditanggapi lagi, biar nanti poinnya kan jelas, biar runtut aja. Kalau terlalu panjang juga Ya. nanti poinnya nggak dapat juga, Bang Justin. Ya, bisa ya? Dan mungkin dari pihak Muslim itu dibatasi poinnya jangan terlalu banyak, Pak, supaya maksimal argumen kami, Pak, poinnya juga gitu. Ini hanya sekedar usul sih, tapi ya silakan lah. Oke, saya sih tadi menurut saya belum nggak lari dari topik, makanya saya tetap menerima itu. Sekarang mungkin Bang Farhan silakan dibuka mic-nya, Bang Justin ditahan dulu biar nanti tanggapannya bisa make sense dengan apa yang disampaikan Bang Farhan. Silakan Bang Farhan dibuka mic-nya. Terima kasih. Tafadhol. Halo, Bang Farhan. Bang Farhan? Atau mau ke Bang Dery dulu? Bang Farhan? Halo? Mungkin Bang Dery dulu, silakan Bang Dery tanggapannya menambahkan mungkin dari tadi Bang Justin. Silakan dibuka mic-nya. Halo, cek. Oh, ada ya. Nah, bentar. Saya ambil kopi dulu. Gini, ada bukan dua. Ada satu fenomena menarik dari dalam literatur bagaimana yang kita sebut mungkin Muslim ya, kita sebut Dajjal dan yang kita sebut sebagai Antikristus itu hadir pada waktu yang sama pada waktu itu. Oke, lihat. Nah, di sini bagaimana nalar logis bekerja. Dinarasikan, gue ambil dari Muslim ya. Dajjal itu akan menyamar, bukan menyamar. Dia akan berkata, "Anna rabbukumul a'la." Aku Tuhan. Antikris berkata seperti itu. Dajjal akan seperti itu. Aku Tuhan yang maha tinggi katanya. Kira-kira kuasaannya si Dajjal, kemampuan, otoritasnya, kehebatan-kehebatannya lah dari A sampai Z ini Antichrist. Kira setara gak sama Tuhan? Ya pasti akan setara. Bisa mampu mengkan orang mati, menyembuhkan sakit, menghilangkan kelaparan, cuaca, mengatur siang dan malam. Ya kekuasaan-kekuasaan yang hampir serupa dengan si Solomon. Jadi mungkin lebih hebat dari Solomon soalnya. Tapi ya kalau orang Muslim nggak percaya sih kalau Dajjal. Ya, tapi dia akan berkata, "Ana rabbukumul a'la." Aku Tuhan yang maha tinggi. Nah, logisnya kalau dia punya kekuatan Tuhan, ingat ya, dia yang mempunyai kekuatan Tuhan atau separuh. Apakah mungkin manusia biasa bisa membunuh Tuhan? Gue garis bawahi. Kita punya event yang sama di sini. Dajjal dan Antichrist. Dajjal berkata, ya sama juga dia akan mengaku Tuhan. Antichrist akan mengatakan seperti itu, Dajjal akan mengatakan seperti itu. Dia akan mengaku Tuhan. Tapi yang kita garis bawahi di sini adalah siapa yang mampu mengalahkan seseorang, anggaplah dia punya persen kekuatan Tuhan. Apakah manusia biasa? Hanya seorang manusia biasa tidak punya daya dan upaya, yakin dia bisa mengalahkan. Tentu hanya Tuhan yang asli yang mampu mengalah toh. Nah, highlight itu, di highlight. Karena topiknya berkaitan dengan nubuat, Mesias akan datang di masa sama di sini. Kita punya agenda yang sama di sini.
Muslim maupun Kristen dari dua literatur Abrahamik. Membunuh seseorang yang punya setengah kekuatan Tuhan, manusia yang digadang-gadang yang nggak bisa ngapa-ngapain katanya, atau harus yang dengan power Tuhan yang asli. Tuh. Silakan, monggo dijawab. Baik, sudah Bang Dery. Baik. Sebelum ke Bang Zuma, Bang Farhan sudah bisa menanggapi. Bang Farhan, tes suara. Bang Farhan? Oh, belum kayaknya. Bang Zuma, silahkan dibuka mic-nya, waktunya buat Bang Zuma. Tafadhol. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Jadi kalau di dalam Islam itu Nabi Isa alaihissalam itu diutus. Umat Islam kalau sudah ada kata utus, berarti itu sudah pasti bukan Tuhan. Sehebat apapun kemudian dia nantinya. Karena kenapa? Dia diberi mukjizat, dia diberi tanda-tanda, dia diberi kekuatan. Dan itu juga seirama dengan apa yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Yesaya 43 nomor 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang kupilih, supaya kamu tahu dan kamu percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi yang dibentuk. Jadi Tuhan itu tidak ada dibentuk, sementara Mesias itu dibentuk. Yesaya 42 nomor 6. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud menyelamatkan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ini untuk Mesias. Jadi Mesias itu dibentuk. Pencipta langit dan bumi itu tidak dibentuk. Jadi beda. Nah, untuk mengerucutkan supaya teman-teman kita ini paham bahwa Mesias itu adalah ciptaan Tuhan. Kisah para pewarta 2, nomor 22. Jadi saudara Edo ini harus paham, pewarta itu adalah orang yang mewartakan, memberitakan. Nah, yang Anda maksud rasul itu adalah orang-orang yang mewartakan tentang Yesus. Berarti dia ini adalah pewarta, pembawa berita gembira, tapi yang dibawakan itu adalah Tuhannya mati terkutuk. Kabar gembira katanya itu, Bang. Tuhannya diludahi, diseret, dibunuh, dan seterusnya. Itu kabar gembira katanya. Nah, kisah para pewarta 2 nomor 22 diterangkan. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini, yang aku maksudkan adalah Yesus. Coba kita lihat. Seorang manusia. Nah ini, seorang ini artinya manusia. Yang telah ditentukan, berarti dia dibentuk. Ditentukan oleh Allah, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ini konsep imannya umat Islam. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu dibentuk oleh Allah sebagai nabi dan rasul dengan tanda-tanda, dengan mujizat, dengan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel. Ya, kalau kemudian dia bisa mengalahkan Dajjal, itu karena sudah disetting oleh Allah, diberi kemampuan kepada dia untuk kemudian mengalahkan Dajjal. Jangan kemudian karena dia mengalahkan Dajjal, lalu dituhankan. Karena dia itu adalah manusia, dia adalah Mesias, dia adalah Al-Masih yang dibentuk. Manusia yang diberi kemampuan oleh Allah berupa mukjizat. Mengusap orang yang sakit, bahkan orang yang mati pun bisa hidup oleh dia. Atas izin Allah, biiznillah. Nah, inilah hebatnya Islam. Jadi mengakui dan tidak menafikan dan tidak kufur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada Yesus. Kami mengimani itu. Tapi sekali-kali kami tidak akan pernah bisa menuhankan makhluk ciptaan Tuhan, sehebat apapun dia. Demikian. Terima kasih Bang Juma. Sebelum ke Bang Jasin, saya coba ini lagi ke Bang Farhan. Bang Farhan. Oke, Akhi, sorry tadi saya sholat Isya. Mohon maaf banget. Silakan. Oke, saya tadi sempat mendengar tentang ini ya,
yang saya katakan tadi di sini, letakkanlah posisi kepada posisinya, bukan melakukan sebuah overlap yang tidak ada pada tugas pokok dan fungsinya. Ya, tidak ada tugas pokok dan fungsinya. Maka tadi saya mengatakan ada nilai-nilai yang bisa kita adopsi tanpa merubah segala sesuatu yang seharusnya memang tidak ada. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya bisa diutus oleh di luar bangsa Bani Israel. Itu yang pertama. Terus kalau kita kaitkan dengan hal-hal yang bersifat Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Qur'anul Karim, jelas di sana diterangkan apa yang tugasnya dari Nabi Isa alaihissalam. Tugas Nabi Isa alaihissalam sama sebenarnya ada di dalam Bible, masih terkorelasi. Bayangkan Bani Israel kalau Nabi Isa alaihissalam itu selalu ya Bani Israel. Tidak pernah Bani semua Adam. sekalian manusia, Bani Adam, tidak pernah. Jadi makanya tupoksinya ini harus dituduhkan kepada posisi yang sebenarnya, bukan melakukan sebuah overlap. Ini yang saya saya setuju tadi kata Bang Zuma bahwa filsafat Yunani ini lebih kepada Helenisme, bahkan kepada Platonisme. Ya, ini yang kita kaitkan di dalam ketika John Ortward membentuk sebuah panitia atau panel ketika proses kanonisasi ini menggunakan filsafat Yunani yaitu hermeneutika dan semiotika. Makanya terjadi sebuah keambiguan yang sangat besar di dalam Bible, dibentuk seolah-olah seperti cerita di dalam novel, berurutan gitu. Kitab suci tidak seperti itu sebenarnya. Ceritanya itu. Dia ada nilai-nilai pokok dan nilai-nilai moralitas di sana. Bukan seperti cerita stensilan atau cerita novel yang ceritanya berurutan. Pada hari ini saya ke pasar, tidak seperti itu. Makanya sebenarnya di dalam Al-Qur'anul Karim sangat jelas dijelaskan bahwa di dalam Injil, di dalam Taurat dan Injil, maka di sana masih ada petunjuk dan cahaya. Betul, masih ada. Karena kebenaran-kebenarannya masih tersisa di sana. Tetapi ditambahkan, ada nilai-nilai pokok dan ditambahkan oleh para autor ini cerita-cerita tambahan. Sehingga kayak cerita novel berurutan seperti itu. Dan ini malah seperti bangga mereka. Saya mempelajari apa yang ada di dalam Zoroaster, bagaimana Zoroaster, Tuhannya, dewa kebaikannya itu bernama Mazda. Itu seperti itu ceritanya. Masih ada, malah justru Zoroaster ini nilai-nilai ketauhidannya malah lebih tinggi daripada kekristenan itu sendiri. Bagaimana mereka memahami akhirat itu seperti apa, meletakkan Zoroaster ke dalam utusan di dalam posisi yang benar-benar posisinya. Tapi ini juga terjadi kesalahan seperti yang dialami kekristenan, umatnya menyalahi yang dikatakan Zoroaster bahwa api itu adalah sumber semangat ketauhidan kita. Malah apinya yang disembah, bukan nilai-nilai yang ditanamkan Zoroaster yang dipakai. Sehingga terjadi kesalahan lagi yang dilakukan oleh umat, sehingga terjadi penyembahan yang sebenarnya tidak layak dilakukan. Ini sama yang terjadi. Yesus sebagai sebuah jalan panduan, sebagai roadmap untuk menuju final destination, malah dia yang disembah. Ini berlaku sama Zoroaster ketika menyatakan bahwa api adalah sebagai sumber keimanan kita, kekuatan kita. Dia di sana sebagai analogi, tetapi oleh umatnya dikatakan sebagai literal, yang disembah malah api. Ini sama seperti Kristen. Ketika Yesus turun, dengan jelas dia menyatakan, akulah jalan hidup dan kebenaran. Jalan kebenaran di sini. Artinya jalan kebenaran adalah jalan yang ditunjukkan dia adalah benar. Dan ini harus kita ikuti untuk merujuk kepada final destination, yaitu Bapa itu sendiri hidup kekal di akhirat. Jadi terjadi sebuah ambiguitas, dan ini memang saya bisa pahami kalau kita bicara sejarah, bagaimana ketika John Ortward yang tadi saya katakan menggunakan sisi hermeneutika dan semiotika dalam pembentukan kanonisasi Bible, di sana menunjukkan interpretasi secara kontekstual. Jadi cuma menginterpretasi dan menambahkan nilai-nilai tambahannya, dan secara semiotika tanda-tanda. Maka sangat jelas di sana dikatakan ketika Injil Yohanes contohnya pasti ada tulisan diperkirakan. Oke, diperkirakan ditulis oleh Yohanes. Karena di sana memang tidak tercantum secara jelas bahwa ini adalah tulisan Yohanes atau tulisan siapa. Hanya berdasarkan tanda-tanda dan interpretasi secara kontekstual, maka dinisbatkan kepada Yohanes. Sebenarnya masih panjang, tapi kita gantian dulu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Farhan. Silakan Bang Justin, dibuka mic-nya. Ya, ini Farhan memberikan satu topik baru lagi ya, tapi ya nggak apa, nanti terpaksa saya tanggapi ya. Bukan topik baru sih, saya komparasi sebenarnya Bang Justin. Saya bukan bro, Anda tidak bisa memaintain diskusi sehingga seolah-olah, maaf ya, jadi
melebar kemana-mana. Tapi ini ya, di depan saya ada buku juga bagus. Saya udah lama beli, cuma belum saya baca ya. Tradisi Intelektual Islam, Rekonfigurasi Sumber Otoritas Agama. Salah satu poin di situ adalah memperdebatkan otoritas Al-Quran, kemudian menyoal otentisitas hadis, dan di situ ada topik yang menarik ya, modernitas dan upaya rethinking hadis. Jadi saya bisa habiskan waktu dengan Anda sangat banyak gitu loh. Apalagi kalau kita bicara tentang kritik filsafat Islam. Tapi kita nggak bahas itu, bro. Nanti ya. Saya mau tanggapi Bang Suma dulu ya, yang lebih substantif. Ya. Tidak beretorika seperti Anda, Mas Farhan. Mohon maaf ya, keluar dari topik. Gini. Tadi Bang Suma mengatakan ya di Yesaya 43 ayat 10. Itu bukan bicara tentang membentuk Tuhan, tidak. Itu penegasan bahwa Allah sebagai pelindung Israel, dan Allah berbicara kepada saksi-saksi Allah bahwa tidak ada Allah selain Dia sebelum maupun sesudahnya. Jadi kami tidak pernah ada masalah dengan itu. Jadi ini bukan masalah Tuhan dibentuk, bukan. Ketuhanan Yesus, ketuhanannya itu terletak pada kekristusannya, bro. Jadi Yesus menyebut dirinya anak manusia, merujuk kepada Daniel 7 ayat 13-14. Itu artinya kemanusiaannya itu sangat penting untuk dijelaskan. Bahkan di Ibrani 2 ayat 10, Allah menyempurnakan Mesias itu. Mesias itu disempurnakan, harus diuji dalam kondisi kehinaannya. Yang membuat hina di Roma 8 atau Roma 7 bukan kita, bukan dia, bukan Allah, tetapi kita ini sebagai milik kepunyaan Allah yang harus diselamatkan dari kutuk dosa. Kutuk dosa apa? Kegagalan Adam terhadap ujian ketika Adam memilih untuk terpusat kepada pohon pengetahuan baik dan jahat, tidak lagi terpusat kepada pohon kehidupan, yaitu hayat hidup, yaitu Allah sendiri. Jadi kami bisa meluangkan waktu membahas itu juga dengan Anda, Pak Zuma. Kalau menanggapi Kisah Rasul 2 ayat 22 ya. Di situ dikatakan tentang mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia, Yesus Kristus. Anda tadi sempat mengatakan bahwa inilah yang profil Isa itu. Kalau Anda menggunakan gini ya, kenapa hobi sekali menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menjustifikasi pemikiran Anda? Kenapa tidak Quran menjelaskan Al-Masih? Ini kan seperti strawman fallacy ya, salah satu jenis logical fallacy. Anda menciptakan suatu orang-orangan sawah kemudian dibakar, begitu membakar kami, tidak. Soalnya itu argumen dari kami. Kalau Anda menggunakan Kisah Rasul 2, Anda akan keteteran sendiri karena 2 ayat setelahnya dikatakan tetapi Allah membangkitkan dia. Nah, dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Bahkan kalau kita lihat ya, tanggapan dari orang Israel, saya lupa di Yohanes berapa, dikatakan orang Farisi mengatakan bahwa Mesias itu harus hidup selama-lamanya. Mereka juga paham bahwa Mesias itu memiliki sifat keilahian. Bahkan di Yesaya 42 kalau tidak salah juga dikatakan, kalau tidak salah ya, saya lupa, bahwa dan Yesaya 43 juga bahwa Allah itu sebagai juru selamat. Nah, meskipun teman-teman kami dari kelompok yang bercorak Sabellianism gitu, yang punya premis menyamakan Yesus dengan Allah Bapa, menggunakan ayat ini sebagai dasar bahwa juru selamat adalah Yotevave dan Yesus adalah Yotevave, itu kami sangkal karena yang dimaksud dalam nubuatan Allah ini kepada umatnya adalah janji. Nah, di dalam kerangka keimanan Kristen, janji lebih tinggi derajatnya daripada hukum Musa. Karena di zaman Adam tidak ada hukum fisik, zaman Nuh, zaman Abraham juga tidak ada. Jadi janji lebih tinggi daripada hukum Taurat. Nah, tapi saya tidak akan membuang waktu juga membahas tentang itu, meskipun itu sangat yang menarik buat kami. Jadi intinya gini, kembali kepada Mesias, kami mampu menjelaskan dengan baik. Kami punya kemandirian. Para rasul menjelaskan tentang hubungan Kristus dengan Musa.
Dan tadi sebenarnya menarik sekali ketika Yesus mengamanatkan bahwa para rasul haruslah mengajar seluruh kaum di muka bumi. Nah, ini untuk menggenapi nubuatan Allah kepada Abraham bahwa melalui Abraham seluruh kaum di muka bumi akan diselamatkan. Terima kasih. Baik, Bang Dery silakan waktunya dibuka mic-nya. Kita belum melihat Pak Dery akan dari kekristenan ya. Ini Pak Dery mewakili Kristen atau apa ya, maaf Pak moderator? Saya jadi agak bingung soalnya. Silakan Jadi Bang Dery dibuka mic-nya, penjelasannya dari Bang Dery, barangkali saya salah. Enggak, saya hanya bertanya kalau saya Ya salah. udah sih. Iya, maksudnya ke Bang Dery saja. Udah, ini langsung gue tanggapi waktu ini waktuku nggak banyak. Ya aja. Saya ngatur waktunya. Yang pertama, Bang Dery kamu jelaskan dulu, kamu Kristen bukan pertanyaan dari Bang Justin biar kita sama-sama enak. Silakan. gue Sugandaisme. Dari tadi jadi kita berat sebelah ini. Karena ini tiga ini. Berarti solusinya Bang Dery saya ganti dengan siapa yang mau Bang Justin iniin? Enggak, naikin satu Kristen saja, siapa lah. Siapa yang mau naik? Aduh. Ya simpel aja ya. Untuk melihat Tuhan ya, itu kesaksi Musa itu bisa menampung kekuatan Tuhan. Mungkin nggak seorang manusia biasa menampung kekuatan Tuhan. Masalahnya kamu di sini kalau memang itu sendiri, Tuhan. bro. Tidak ada yang memainkan menangis kamu, bro. Jadi kita membuang waktu. Itu ya. Nah, itu tolong jawabnya. Mungkinkah seorang manusia sebesar itu kekuatan Tuhan? Katanya dengan izin Tuhan. Tuh, ya silakan. Kalau mau ini Mico yang naik, ya tuh tolong jawab ya. Mungkin nggak manusia itu menampung kekuatan Tuhan yang pada gunung aja hancur kan menurut literatur Islam. Ketika untuk berkunjung ke bumi. Nah, Argumen kamu menghancurkan Kristen, Der. Sebentar, saya tanya dulu Bang Mico. Sebentar, saya sapa dulu Bang Mico. Bang Mico, selamat malam. Nah, otomatis dia menampung kekuatan Tuhan, harus wadah Tuhan itu sendiri. Bentar, saya tanya dulu Bang Mico. Bang Mico, dari Kristen atau dari mana? Silakan. Saya Muslim, cuma sebenarnya mau nanya sama Bang Justin. Oh, sebentar. Saya lagi ini dulu yang Kristen. Biar nggak apa-apa, saya turun aja kalau sama itu. Ya, kalau iya. Tadi saya mau turun dulu aja, Bang Dery. Iya. Silakan yang dari Kristen, yang siapa ya? Yang dari Kristen silakan ajukan permintaan ya. Maksudnya jangan sampai saya ada kesan berat sebelah, saya juga nggak mau gitu. Ini forum diskusi gitu loh. Saya pengennya bersikap sebisa dilempar ke teman-teman Muslim dulu, Pak Adi. Tapi mungkin saya tambahkan sedikit. Tadi ada yang terlewat masalah wahyu ya. Oke. Dari Bang Juma, silakan Bang Juma. Bang Dery mohon maaf, saya turunkan dulu karena ini mungkin nanti jadi nggak imbang istilahnya. Ya, mohon maaf Bang Dery ya. Silakan Bang Juma, tanggapannya dari pernyataan Bang Justin tadi. Terima kasih. Tafadhol. Bang Adi, saudara kita Edo masih mau menyampaikan sesuatu yang tertinggal terkait wahyu tadi. Bang Edo. Silakan Bang Edo. Bang Juma, tahan dulu mic-nya. Ya, makasih Pak Suma. Jadi gini, ini kan saya senang kalau dialognya kan ini seperti ini, jadi sehat lah ya. Jadi gini, memang kata wahyu itu kan kata serapan dari bahasa Arab gitu ya, secara etimologi. Tetapi itu sudah dipakai sebagai kosakata dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau tentu ada yang menggunakan ini kan tidak hanya umat Kristen, umat Muslim sendiri umat Islam, tapi umat Kristen juga di Indonesia menggunakan itu. Dan umat Yahudi di Indonesia juga menggunakan itu ya pastinya. Tetapi perlu dijelaskan bahwa ada pembedaan. Tadi kan sempat disampaikan bahwa wahyu itu kalau saya lihat ya yang menerima firman. Nah, kalau tidak salah tadi juga sempat menyinggung tokoh yang ada di Perjanjian Lama menerima firman seperti Musa. Loh, yang menerima firman juga bukan Musa, bahkan Allah berfirman kepada ular, mengutuk dia dan sebagainya. Jadi yang disebut dengan wahyu dalam bahasa asli Alkitab itu adalah apokalipse.
artinya penyingkapan atau pengungkapan atau penyataan. Itu kita temukan di Lukas 2 ayat 32. Yesus adalah terang bagi seluruh bangsa di muka bumi, dan dia adalah penyataan dari Allah. Di Yohanes 1 ayat 18 juga dikatakan penyataan. Jadi gini, mengapa wahyu itu diperlukan? Nah, ini kata penting nih Pak Zuma. Saya singkat saja ya, 30 detik lah. Jadi Alkitab mengajarkan tidak seorang pun pernah dan mampu melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18. 1 Timotius 6 ayat 16 itu jelas. Nah, di Roma 1 ayat 19 sampai 20 juga dikatakan, saya mengutip saja, Allah telah menyatakan kemudian apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Di Roma 11 ayat 3 Rasul Paulus juga mengajarkan sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi orang Kristen paham bahwa Yesus adalah penyataan, bukan zat Allah, bukan hakikat, tetapi karya Allah bagi umat manusia, yaitu karya keselamatan. Jadi teman-teman Muslim jika belajar tentang ajaran kekristenan lebih mendalam, kami tidak pernah menghubungkan Yesus bahwa Allah menyatakan zatnya, ini saya, punya tangan, punya kaki, rambutnya gondrong. Tidak seperti itu. Yesus Kristus adalah firman yang diutus dalam rupa manusia, dalam pribadi manusia, untuk menyatakan tujuan Allah, yaitu keselamatan. Bukan penampakan manusia yang sementara. Ya, dia memiliki tubuh, jiwa, dan roh insani. Ini perlu dicatat. Saya mengatakan seperti ini sering dianggap saya bukan Kristen oleh orang yang mengaku Kristen. Mereka tidak memahami bidat-bidat kekristenan justru mengatakan Yesus itu tidak punya roh insani, punya roh kudus loh. Bagaimana mungkin dia tidak membaca Kisah Rasul 2 ayat 32-34. Yesus Kristus naik ke surga, dimuliakan dan menerima roh kudus untuk dicurahkan. Jadi kemanusiaan Yesus sempurna, keilahiannya terletak, ya sedikit lagi, keilahiannya terletak karena dia adalah wahyu atau penyingkapan, atau dalam bahasa Quran dia adalah tanda. Terima kasih. Oke, silakan siapa yang mau Saya sedikit. Ya, saya sedikit. Makanya saya selalu bilang Justin ini kalau berargumen pasti terjadi sebuah ambiguitas dan hipokritasi di sana, kemunafikan. Tadi dia bilang sendiri, ayo kita kembalikan ke dalam terminologinya. Maka saya akan membawa kepada pemikiran Anda terminologi daripada firman ini sendiri. Apa itu firman sesungguhnya? Jadi ketika Anda mengaitkan dalam sisi terminologi, adil bersikap. Kembalikan arti firman sesungguhnya. Firman atau farman dalam bahasa Syriak di sini itu artinya adalah perintah, hukum-hukum. Nah, kalau kamu kembalikan seperti itu artinya apa yang ada di dalam Al-Qur'an betul. Apa itu innama amruhu idza arada syai'an ayakulala hukun fayakun. Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi, di alam semesta ini dengan kun atau dengan perintahnya, dengan firman-Nya. Sehingga ketika itu dirujukan kepada Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu telah menjadi manusia, maka kalau kamu merujukkan kepada terminologi yang sesungguhnya bahwa firman itu, ucapan dari Bapa itu sendiri sudah membentuk Yesus menjadi manusia. Artinya bukan firman Tuhan itu yang hilang dan pindah ke dalam diri Yesus. Ayo kita kembalikan, kalau mau mengembalikan secara terminologi di sini. Adil dong. Ketika Anda menggunakan wahyu, Anda mengatakan kembali ke terminologi, ayo kita kembalikan firman itu sendiri. Karena ini landasan dari Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 1:14, firman itu sudah firman itu menjadi manusia. Artinya di sini ya seperti ketika Allah berfirman untuk membentuk matahari, kun fayakun, jadilah matahari. Artinya firman itu tidak hilang, firman itu membentuk matahari itu sendiri. Tetapi apakah Tuhan itu akhirnya menjadikan dia sebagai matahari? Tentu tidak, gitu loh. Jadi ketika saya kasih analogi mudah, saya seorang raja, saya menyuruh Justin kamu jadi patih saya, perintah saya, firman saya, sabda saya sudah berlaku, kamu menjadi patih, tapi tidak spontan saya menjadi kamu menjadi saya, tidak, kamu adalah hasil dari firman saya. Mungkin Bang Juma akan menambahkan, silakan. Baik, sebelum Bang Juma ditahan dulu sebentar, saya mau untuk teman-teman Kristen yang untuk nemenin Bang Justin di Komal, silakan ajukan permintaan, atau kalau belum ada mohon di tag atau diundang ke room ini biar nanti konfirmasi ke saya naikin ke atas ya. Terima kasih. Silakan Bang Juma, tafadhol.
Iya, jadi gini, Saudara Justin. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai Yesus dalam hal ini seperti apa yang saudara jabarkan barusan, itu ada selangkah menuju Islam berarti. Yesus itu hanya tanda kekuasaan Allah yang Allah buktikan kepada Bani Israel bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, In huwa illa abdun an'amna alai wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Tanda kepada Bani Israel. Nah, artinya betul apa yang dikatakan oleh Bang Farhan. Pada mulanya adalah firman. Kalau kita kemudian lanjutkan data ini, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, maka yang dimaksud Yohanes 1 nomor 1 ini adalah kalam, sifat Allah. Sifat yang melekat pada diri Allah. Jadi bukan kemudian Allah ketika dia berfirman, lalu firmannya itu adalah Allah itu sendiri, adalah kalam itu sendiri. Ini sudah sering saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi Allah itu memiliki sifat kalam. Sifat kalamnya melahirkan kalimah. Kalimah inilah yang kemudian terlontar ketika Allah itu menghendaki sesuatu. Dia menghendaki Maria hamil tanpa suami. Maka kalimahnya datang melalui Jibril. Maka Jibril datang menyampaikan kepada Maria, Maria, Tuhan ingin engkau hamil dan melahirkan anak bernama Yesus. Jadi, innama amruhu idza arada syai'an an yakula hukum fayakun. Seperti yang dibacakan oleh Bang Farhan. Seirama dengan Mazmur 33 nomor 9. Yesaya 55 nomor 11. Ketika Tuhan menghendaki sesuatu, cukup memerintah, maka semuanya jadi. Ya, itu kalam. Kalamnya ini kemudian ketika terlontar namanya kalimah. Makanya Yesus itu disebut berasal dari kalimah. Dicipta dari kalimah. Tuhan menghendaki dan itu terjadi. Makanya ada proses di mana Gabriel dan juga Maria itu bertanya jawab. Itu apa? Itu proses penyampaian kalimah, firman yang berasal dari Allah, yang keluar dari Allah dari sifat kalam. Sehingga, coba kita lihat, Yesus apa yang dikatakan? Aku anak manusia. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Aku menerima firman, aku menyampaikan firman. Artinya apa? Betul, konsep Islam itu jelas. Dia hanyalah utusan. Dia adalah makhluk yang dicipta melalui kalimat Allah, melalui kehendak Allah, melalui ide Allah, melalui gagasan Allah. Bukan ide, bukan gagasan, bukan kemudian pemikiran Allah yang nuzul menjadi makhluk. Melepas diri dari Allah kemudian menjadi makhluk, tidak. Tetapi buah daripada pemikiran, buah daripada ide, karya penciptaan Allah itulah yang kemudian nuzul menjadi apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia mau, itulah yang terjadi. Demikian. Ya, makasih Bang Juma. Silakan Bang Justin. Sebentar Bang Justin. Ini mohon sekali lagi ya, kalau ada teman dari Kristen yang mau naik, ajukan permintaan untuk menemani Bang Justin berdiskusi. Ya, sekali lagi kalau memang belum ada atau ada yang kenal, silakan diundang, entah itu Bang Maliki ataupun siapa. Silakan. Nanti jadi gini Bang Adi, biar saya monitor aja di sini. Biarkan Bang Farhan yang mengerucutkan materi dengan Bang Justin. Nanti ketika ada teman-teman Kristen yang naik, baru saya juga memberikan argumen. Silakan. Boleh, baik. Bukan Bang Juma aja. Biar Bang. Kebetulan saya mau bikin kopi juga nih. Silakan. Oke, baik. Silakan Bang Justin dibuka mic-nya, waktunya. Terima kasih. Pak, sebenarnya gini, baik ya. Terima kasih Pak Zuma ya. Jadi kalau bisa Mas Farhan, kita memaintain apa yang sudah dibangun ya. Bang Zuma tuh bagus, cukup narasinya. Terkait wahyu ini penting sekali. Jadi sekali lagi saya mengundang teman-teman Kristen yang memang memahami ya doktrin tentang keselamatan ini bolehlah naik gitu. Jadi gini Pak, tadi poinnya bagus sekali. Jadi gini, ada yang disebut dengan wahyu umum di dalam ajaran kekristenan. Wahyu umum itu ya kita bisa katakan wahyu alamiah gitu ya. Bagaimana secara alami manusia bisa
eh, mengenal Allah Sang Pencipta itu, memastikan bahwa Dia ada dan karyanya ada. Ya, kita bisa melihat itu dari karyanya, misalnya dari alam semesta ya, di Mazmur 19 ayat 1 sampai 5, di situ dikatakan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa melihat wahyu Allah di dalam keberadaan manusia itu sendiri. Di Mazmur 139 ayat 13 sampai 17, Nabi Daud menyatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur, dan seterusnya. Kemudian Rasul Paulus di Roma 2 ayat 14 juga mengatakan hal yang sama tentang wahyu secara umum. Bunyinya demikian, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nah, ini wahyu umum juga. Kemudian Rasul Lukas ya, di Kisah Rasul 14 ayat 15 sampai 17 juga mengatakan wahyu Allah terkait pemeliharaan hidup manusia. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun, ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Ya, kita simak aja dulu ya, sahabat, dialog antara Bang Farhan dengan Saudara Justin Edo. Ya, semoga dialognya ini mengarahkan kepada satu kondisi di mana tercipta dialog yang baik ya antara Islam dan Kristen. Yang tadi itu nongol itu si Derry ya, Derry yang tadinya Kristen kemudian ateis. Kenapa dia memilih Kristen? Ya, saya kira udah jelas. Kenapa memilih ateis? Saya kira jelas alasannya ya. Karena kemungkinan mereka itu si Derry itu tidak berdaya lagi untuk mempertahankan logika imannya. Kenapa? Karena tadi pertanyaan terakhir, apakah Tuhan itu bisa memberikan kodrat Tuhan itu bisa diberikan kepada manusia? Kalau bukan manusia itu bukan Tuhan. Ya, sangat jelas sahabat bahwa Yesus tidak mampu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya tubuh Yesus pun tidak mampu menerima kodrat keilahian. Karena mustahil gitu ya. Di kitab mereka sendiri dikatakan bahwasanya benarkah Allah akan berdiam bersama manusia di atas muka bumi? Ya, sedangkan langit bahkan langit yang menyelimuti seluruh langit pun tidak dapat memuat Tuhan, apalagi tubuh Yesus yang adalah hanya anak manusia. Saya kira begitu ya, teman-teman. Jadi kita simak dulu dialog yang cantik antara saudara kita Bang Farhan dengan saudara Jus Edo, karena beliau ini adalah penghujat juga sih, tapi alhamdulillah malam ini kita melihat beliau santun. Jadi saya tidak ingin mengganggu dialog yang baik ini. Cukup argumen saya tadi ya secara beruntun terkait dengan Yesus itu tidak mungkin menjadi Tuhan, dan sebagai Mesias dia hanyalah penyampai firman dan bukan firman, bukan kalam itu sendiri. Demikian untuk sementara teman-teman, mari kembali kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utus oleh Allah Bapa sebagai wahyu khusus itu, bukan firman yang keluar dari kata-kata Bapa yang dia maknai sebagai rema, tapi Yesus adalah hologos, sang firman, sang pikiran, sang hikmat dari Allah itu. Makasih. Oke, silakan Bang Farhan ditanggapi. Oke, saya tanggapi di sini. Menarik tadi ketika Justin mengatakan bahwa bisa dilihat dari penciptaannya. Yang saya katakan kalau seperti itu justru semakin meyakinkan posisi bahwa Yesus itu adalah manusia biasa dan dia adalah utusan. Kenapa? Karena Yesus sendiri tidak dapat berbuat apa-apa dan Yesus tidak pernah menciptakan apapun di alam semesta ini. Bahkan dia tidak punya andil satupun di dalam alam semesta ini, penciptaannya. Itu mematahkan argumen dari Justin tentang bagaimana memahami penciptaan. Nah, yang kedua, Justin, ini yang saya katakan tadi bahwa ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah interpretasi dari Bapa itu sendiri, saya membuat analogi ketika saya menciptakan robot,
Ya, robot itu akan tidak dapat berkata apa, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kontrol dari saya. Ya. Ini seperti ketika di dalam Bible Anda sendiri, Yesus mengatakan, sesungguhnya aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Artinya Yesus ada yang mengontrol. Yang saya analogikan ketika saya menciptakan robot, maka robot itu saya yang mengontrol. Nah, yang terjadi kebingungannya adalah robot ini yang dibilang sebagai pencipta. Saya membuat korelasi dari Yesus punya andil enggak di dalam penciptaan ini. Ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah sebagai utusan, maka ayat Bible di sana banyak yang akan memperkuat argumen-argumen bahwa Yesus itu ciptaan dan Yesus utusan. Tetapi ketika kita mengatakan Yesus itu adalah pencipta itu sendiri, Bapa ya itu sendiri, dia yang datang nujul sebagai Yesus, itu yang akan bertentangan dengan Bible Anda sendiri. Nah, kalau kita kaitkan Justin, bagaimana manusia itu sudah diciptakan sempurna? Betul, di dalam Islam ada fi aksani takwin. Allah menciptakan kita sebaik-baiknya penciptaan. Kenapa? Karena di dalam diri kita ini ada nature insting kita untuk berbuat baik. Maka kenapa orang-orang yang tidak mengenal agama pun berbuat baik? Sesungguhnya agama itu tidak mengajarkan kebaikan, tapi agama adalah menjaga nilai-nilai kebaikan itu, ciptaan Allah Subhanahu wa taala fi aksani takwin itu supaya tetap pada koridornya. Agama adalah sebagai pagar di sana. Kenapa? Insting dasar kita sebagai manusia adalah berbuat baik. Maka orang yang belum mengenal agama pun dia akan punya naluri untuk berbuat baik dan merasa bersalah ketika berbuat dosa. Itu adalah nature insting kita. Maka di dalam Islam, fi aksani takwin ini dirujuk di dalam Quran surat Al-A'raf di sana, bagaimana agama memagari kita untuk tetap berbuat baik, punya parameter bagaimana perbuatan baik dan moralitas itu terjaga. Ingat, moralitas dan kebenaran itu bersifat relativitas. Sebagai satu contoh, di dalam sebuah perkampungan, jika itu adalah kampung zina yang semua mayoritas itu berzina, maka zina dianggap hal biasa. Maka datang agama memagari itu bahwa secara universal bahwa zina itu tidak baik. Pagar-pagar ini yang membentuk manusia, yang membentuk fungsi sosial menjadi lurus dan menjadi baik. Kalau kita kaitkan di dalam peran Yesus di dalam Bible Anda, nilai-nilai yang diajarkan Yesus itu adalah nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai pengajaran, dan nilai-nilai bagaimana dia berasal dan bagaimana tentang memberitahu siapa penciptanya. Contoh, ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat 37, nomor 37 di sana, Tuhan yang mengutus aku tidak terlihat, suaranya pun tidak. Di sini jelas Yesus akan mengatakan secara fundamental bahwa dirinya bukan sebagai pencipta itu sendiri dan dia bukan sebagai Tuhan. Tetapi dia mengatakan bahwa yang mengutus aku ini tidak terlihat. Artinya dia immaterial, bukan berbentuk material. Jadi terjadi sebuah ambiguitas yang saya dengarkan dari tadi. Mohon maaf ya, saya selalu menggunakan kata ambiguitas karena memang ambigu sekali argumen Anda. Di satu sisi kadang-kadang membenarkan Yesus utusan, tapi di satu sisi kadang-kadang Yesus sebagai Tuhan. Ini yang tidak bisa saya pahami. Kami Muslim sangat tidak bisa memahami karena ada dua fungsi di dalam diri Yesus itu sendiri yang sebenarnya adalah kontradiktif dari apa yang dikatakan Yesus di dalam Bible itu sendiri. Jadi ketika Anda mengatakan manusia sempurna, betul, secara nature insting kita sudah sempurna, fi aksani takwin. Agama ini memagari. Nah, ketika Yesus sebagai pagar, oke, sedikit lagi. Ketika Yesus mengatakan akulah jalan hidup dan kebenaran itu, maka itu adalah sebagai pagar kita, roadmap kita disiapkan oleh Yesus menjadi petunjuk di sana, menjadi pelita di sana, sehingga kita berjalan di dalam rute yang bagus, rute yang benar, rute yang baik, sehingga final destination kita menuju kepada kehidupan kekal kelak di akhirat atau menuju Bapa. Terima kasih. Silakan saya sapa dulu Kak Tias. Selamat siang, selamat malam Kak, salam. Selamat malam. Ya, ditahan dulu Kak. Silakan Bang Justin tanggapannya. Ya, saya belum melihat satu substansi yang baru ya dari Mas Farhan, tetapi tetap saja Mas Farhan masih bingung. Terlihat bingung lah, saya mencoba untuk lebih polite gitu ya. Terlihat bingung, karena sudah Bingung sekian atau lama. kamu yang nggak paham ya argumen saya? Tapi lanjut, terima kasih. Ya, saya tidak marah dan tidak reaktif ketika Anda mengatakan saya hipokrit ya, yang artinya munafik ya. Padahal saya tidak menunjukkan itu. Kemunafikan itu justru nampak ketika Anda mencari pembenaran dari
kesalahan orang lain. Kitab suci kami dianggap salah tapi Anda gunakan. Tapi ya sudahlah. Biar publik yang menilai siapa yang hipokrit. Jadi gini Bang, saya mau masuk ke poin tentang bahwa kemanusiaan Yesus seperti apa, keilahian seperti apa yang buat Anda itu masih bingung. Jadi gini ya, saya mau bacakan di Roma 8 ayat 3 atau di Lukas 2 dulu deh. Lukas 2 ayat 6 sampai 7, tapi saya akan bacakan di ayat 6 saja. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi ada kata penting di sini, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Artinya, kandungannya itu bukan kandungan, bukan janin jadi-jadian. Seperti botol kecap, maaf kata, Bunda Maria botolnya, Yesus Kristus kecapnya, tidak seperti itu. Di Lukas 1 ayat 42 dikatakan Yesus adalah buah rahim dari Maria. Ini untuk menggenapi penggenapan janji Allah bahwa Mesias itu adalah anak Daud. Bukan anak singkong. Bukan anak apa. Bukan. Bahkan para murid Yesus pun mampu menjawab bahwa Mesias adalah anak Daud. Orang Yahudi saat itu bisa memanggil Yesus juga sebagai anak Daud dan mereka mengira dia adalah Mesias. Saya bacakan ya, saya kasih ayat-ayat yang membuat Anda itu mungkin akan terhenyak Mas Farhan dan tidak bisa tidur malam ini karena ini malam minggu ya. Dan saya heran kenapa Anda jadi malam mingguan dengan saya Mas Farhan. Oke, Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Nah, dengan jalan apa? Mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa. Jadi kemanusiaan Yesus itu serupa dengan manusia yang lain. Dan mengapa serupa? Karena ada bedanya. Meskipun dia disamakan dengan saudara-saudaranya dalam segala hal, di Ibrani 2 ayat 17, dikatakan itulah sebabnya maka dalam segala hal. Ingat ya, dalam segala hal. Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Kemanusiaannya sempurna. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kurang apa lagi tentang kemanusiaan Yesus? Yesus berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu apa? Yesus mengatakan bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Kalau tadi Mas Farhan menyinggung Yohanes 5 ayat 30, nah saya bacakan ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mas Farhan cuma membacakan ayat itu. Tetapi ayat selanjutnya, kata selanjutnya mengatakan, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan ada kata-kata di situ, tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Yesus punya kehendak. Yesus bukan robot. Yang Anda maksud seperti itu adalah ajaran bidat Kristen. Dan kalau Anda mau membaca di ayat-ayat sebelumnya, itu luar biasa. Karena dikatakan apa di ayat 24? Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia. Nah, ada hubungan antara perkataan itu dengan perkataan Allah Bapa. Ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Karena ia adalah anak manusia. Ini merujuk kepada Daniel 7 ayat 13-14. Dipersingkat. Jadi Mas Farhan, saya pikir kami mampu menjelaskan kemanusiaan, ketuhanan atau ketuhanan dan keilahian Yesus dalam porsi yang sesuai Alkitabiah. Makasih. Baik. Sebentar sebelum Bang Justin menanggapi, saya ini Bang Zuma ada Kak Tias. Ini mau dilibatkan atau tetap masih hatu-hat dulu Bang Justin dengan Bang Farhan? Dilibatkan aja Aki kalau bisa. Ya, dilibatkan. Saya menanggapi dulu ya. Saya menanggapi Bang Justin dulu nanti baru ke Bang setelah Zuma. Bang Farhan mungkin ke Kak Tias dulu baru ke Bang Zuma ya. Nanti balik lagi ke Bang Justin ya. Silakan Bang Farhan. Oke, saya nggak paham ya. Apa bahasa saya terlalu tinggi ya, jadi sehingga tidak bisa memahami apa yang saya maksud. Memang kalau saya berargumen itu selalu menggunakan sebuah analogi-analogi dan sebuah representasi dari ayat dan saya jelaskan secara logika. Ya mungkin kalau tidak memahami filsafat memang sulit memahami argumen-argumen saya. Mohon maaf Justin, padahal cukup jelas apa yang saya jelaskan. Tadi ada membawa narasi dari dia dalam Yohanes 3:5, mungkin ayat seterusnya ayat 31 bahwa Yesus menghakimi apa yang dilihat, tapi tidak lebih dari itu.
Ini justru kalau kita logikakan ayat ini jelas Yesus hidup di Israel. Yesus hidup hanya untuk untuk orang Israel. Maka yang dihakimi Yesus apa yang dilihat yaitu orang-orang Israel. Ini malah justru menguatkan argumen saya. Ayat Yohanes 5:3 antara 30 sampai 35 di sana. Yesus menghakimi hanya seperti yang seperti yang dia ketahui aja. Tidak lebih dari itu. Itu yang Anda bacakan tadi ayatnya. Kok Anda malah lupa sendiri? Malam Minggu ya, malam Minggu. Mungkin konsentrasi Anda udah ini ya, malam Minggu udah ditungguin orang ya. Oke, sebentar. Ya, oke, waktu saya. Artinya di sini justru malah memperkuat argumen bahwa Yesus memang diutus untuk Bani Israel. Karena apa? Yesus tidak pernah keluar dari Bani Israel. Tunjukkan saya bukti secara sejarah, secara historikal pernah Yesus melakukan perjalanan di luar dari Israel. Artinya ayat itu menegasikan atau menjelaskan, kalau saya pakai bahasa negasi mungkin agak sulit dipahami. Ayat itu menjelaskan dan memperkuat bahwa Yesus hanya menghakimi apa yang dia lihat, artinya adalah Bani Israel. Ini selaras dengan apa yang dikatakan Yesus, sesungguhnya aku diutus hanya untuk domba-domba yang terstart dari Bani Israel. Clear, linier ini. Tidak ada di sana ambiguitas. Terus Anda menggunakan narasi kamu yang munafik menggunakan Bible untuk menyerang Kristus. Tidak, kami tidak menggunakan Bible. Tetapi kami menggunakan apa yang sesungguhnya harusnya dipakai, dipelajari dengan baik. Kalau kamu mengklaim itu, kamu salah karena di dalam Al-Qur'an jelas di sana kami ya, umat muslim mengakui kitab-kitab sebelumnya. Artinya kami punya hak untuk membahas itu. Tetapi kalau kamu yang membahas Al-Qur'an, saya ganti ya, karena di dalam kaum kalian, debater kalian, bahkan semalam saya menemukan sebuah kemuakan orang di Sopiatul, kemuakan sampai saya muntah oleh sikap dan moralitas dari orang di Sopiatul itu. Jujur saya muntah luar biasa. Netizen yang nonton mungkin juga muntah dengan karakter dan moralitas itu. Mereka yang bahkan justru tidak punya hak untuk berbicara Al-Quran, karena di kitab kalian tidak sedikit pun menyinggung Al-Quran. Kenapa kalian bahas? Kalau saya balikan seperti itu gimana? Di dalam pembuktian secara literal di sini bahwa Al-Quran jelas menarasikan bahwa kami wajib mempercayai kitab-kitab sebelumnya. Arti mempercayai di sini kami bisa mempelajari. Ini yang dilakukan juga oleh sahabat-sahabat Rasulullah, bagaimana ketika Umar bin Khattab membawa suhuf di dalam dari Yahudi dan Nasrani diserahkan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Maka jika mereka jangan langsung mengatakan benar apa yang dikatakan mereka, dan jangan selalu langsung mengatakan salah apa yang dikatakan mereka. Artinya di sini jangan langsung mengatakan benar dan jangan langsung mengatakan salah, untuk kita pelajari. Itu menegasikan atau menjelaskan kalau kami berhak untuk mempelajari kitab-kitab terdahulu, termasuk Injil, termasuk Taurat. Ya. Jadi jangan bersikap cengeng lah. Jangan bersikap cengeng seolah-olah. Oke, terima kasih, itu saja. Jangan cengeng aja udah. Baik, terima kasih Bang Farhan. Kak Tias, silakan waktunya untuk menanggapi, dibuka mic-nya. Kak Tias? Atau Iya, saya cuma mau menanggapin, saya menanggapin yang Bang Farhan tadi sebutkan. Ketika Bang Farhan mengatakan bahwa manusia itu berbuat baik berdasarkan insting. Saya mohon maaf sekali Bang, saya nggak meyakini hal itu karena saya bukan hewan. Saya percaya Tuhan saya menciptakan saya dengan rupa dan gambarnya yang memiliki kapasitas untuk berpikir. Jadi kalau Abang sebutkan insting, saya lebih cenderung itu untuk binatang. Kenapa saya katakan itu? Karena Adam untuk pertama kali memakan buah pengetahuan yang baik dan benar. Dari situlah asal mulanya, makanya manusia itu tahu berbuat baik dan tahu berbuat jahat. Itu satu. Yang kedua, kalau Bang Farhan mengatakan bahwa Yesus itu diutus untuk bangsa Israel, saya juga kurang setuju. Karena di dalam Kisah Para Rasul 4, ayat yang ke-12, mengatakan seperti ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya rasa itu jelas sekali. Jadi Yesus itu datang memang untuk menyelamatkan manusia. Bukan hanya bangsa Israel. Itu saja dari saya, cukup. Terima kasih.
Oke, makasih Kak Tias. Bang Zuma, waktunya untuk menanggapi, silakan dibuka mic-nya, tafadhol. Iya baik. Jadi sedikit aja dari saya ya. Umat Islam itu tidak akan mungkin memungkiri bahwa Yesus itu adalah penyelamat. Kenapa demikian? Ya, umat Islam juga harus jujur mengakui bahwa tidak ada keselamatan tanpa mengimani Yesus itu sebagai jalan kebenaran dan hidup. Umat Islam harus akui itu. Kenapa? Karena umat Islam paham betul kedatangan Yesus kepada Bani Israel itu memberitakan tentang dirinya sebagai nabi, tentang dirinya sebagai utusan. Dia tidak berkata-kata selain daripada firman Tuhan yang disampaikan untuk ia sampaikan kepada Bani Israel. Dan kemudian dia tidak berbuat sesuatu yang melanggar daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Dan yang terpenting kemudian, masih banyak hal penting yang ingin diajarkan kepada Bani Israel pada masa itu, tapi Bani Israel belum sanggup untuk menanggungnya. Makanya dia katakan adalah lebih baik jika aku pergi. Karena kalau dia tidak pergi, maka penolong lain itu tidak akan datang. Penolong lain itulah yang akan mengajarkan segala aspek yang Yesus belum ajarkan pada masa itu. Karena pada masa itu Bani Israel belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti ada beban yang akan Yesus sampaikan pada masa itu, tapi beban itu belum sanggup untuk ditanggung oleh Bani Israel. Nah, kalau yang dimaksud di situ kemudian adalah ajaran Kristen yang tidak bisa ditanggung, justru ajaran Kristen itu adalah ajaran yang sangat mengenakkan, menghilangkan hukum Taurat. Justru dengan hilangnya hukum Taurat, maka Bani Israel akan semakin nyaman. Tapi kata Yesus, kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti ada syariat yang lebih berat dari syariat hukum Taurat. Nah, itu makanya kami mengakui Yesus itu jalan keselamatan dan hidup. Kenapa dikatakan jalan? Karena dia menunjukkan manusia untuk menyembah Tuhan yang benar. Kenapa dikatakan kebenaran? Karena dia datang untuk mengajarkan hukum Taurat dan mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel. Apa hikmat Injil itu? Hikmat Injil adalah mengajarkan Bani Israel melaksanakan perintah Tuhan dengan teori dan juga dengan praktek, diiringi dengan kasih. Apa kasih itu? Ikhlas. Lalu hidup. Hidup itu apa menurut Yesus? Hidup itu adalah ketika orang tersebut melaksanakan perintah-perintah Tuhan dengan tetap setia di dalam ketetapan, ketentuan, dan peraturan-peraturan Tuhan, maka orang tersebut akan hidup. Lalu bagaimana dengan Kristen? Ya mohon maaf, saya harus katakan bahwa Kristen mengatakan tidak ada keselamatan di luar Yesus. Dalam arti kata, tidak ada keselamatan kalau tidak percaya kepada Yesus. Masalahnya sekarang, manusia anak keturunan Adam menjadi Kristen, itu bukan karena percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada pengajaran-pengajaran yang menginginkan Yesus itu dituhankan. Jadi, keinginan-keinginan yang melibatkan anak Adam jatuh kepada posisi menuhankan manusia bernama Yesus, itu bukan percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada orang-orang yang memberitakan tentang Yesus itu adalah Tuhan. Dan ini dihasilkan dari konsili-konsili. Jadi kekristenan saudara bukan karena percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada pengabaran pewarta yang muncul belakangan. Kalau Yesus, kalau Anda percaya kepada Yesus, maka mustahil Anda akan menjadi Kristen. Tolong digarisbawahi perkataan saya itu. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Silakan Bang Justin tanggapannya. Ya, makasih ya Bang Suma ya, Mas Farhan ya. Saya tetap menganggap kalian ini adalah pengagum Yesus Kristus yang ada di Alkitab kami. Dan sampai detik ini ya saya tidak menarik ucapan saya, Mas Farhan. Bagi saya adalah suatu kemunafikan kalau mengatakan orang lain itu atau pihak lain itu tidak benar, kurang benar, separuh benar atau apapun itu, tetapi justru menggunakan apa yang dianggap tidak benar itu untuk menunjukkan kebenarannya. Itu ciri khas dan itu justru fakta kemunafikan terbesar. Saya tidak mengatakan siapa dan apa ya. Tapi oke lah, marilah kita berdialog dengan sehat begitu. Jika memang memiliki kebenaran, maka beritakanlah kebenaran itu secara mandiri. Apalagi berpusat kepada klaim bahwa wahyu Tuhan dan seterusnya.
Oke, begini ya. Jadi ketika tadi dikatakan, saya mungkin kutip ayatnya saja ya. Jadi di Matius 10 ayat 5 sampai 6 ya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Jadi apa yang dilakukan Yesus Kristus itu sesuai dengan apa yang Allah janjikan kepada bangsa Israel. Bahkan tidak sembarangan Allah mengirimkan nabi-nabinya. Ya, kalau konsep kenabian itu di dalam sejarah Israel, Adam itu bukan nabi. Menurut iman kami di dalam Alkitab. Nah, tetapi yang terjadi apa? Ketika saksi yang terakhir yaitu Yohanes Pembaptis bersaksi di tengah-tengah bangsa Israel, tetap saja dikatakan di Yohanes 1, terang itu sudah dinyatakan tetapi ditolak, kira-kira seperti itu. Artinya Allah sudah adil. Mesias yang dijanjikan dalam diri Yesus itu tergenapi. Lalu apa buktinya? Ya selain nubuatan, Yesus juga melakukan banyak mujizat. Ya benar. Kurang apa lagi? Bahkan yang terbesar adalah, maaf ya, bukan membawa kitab suci, bukan. Yesus Kristus dan Musa tidak membawa kitab suci yang seperti kalian coba paksakan, tidak. Nah, tetapi apa kebangkitannya? Dia menyerahkan nyawanya, dia berhak menyerahkan dan memberikan lagi, mengembalikan lagi. Itu dari kata-kata sendiri, mujizatnya sangat luar biasa. Dia bangkit dari kematian. Dan kematiannya memiliki makna terdalam, itu bukan kehinaan seperti yang ada dalam narasi kalian, tidak. Kehinaan bagi seorang nabi adalah ketika nabi itu melakukan dosa-dosa yang menjijikan. Dan itu dihukum di dalam sejarah bangsa Israel terutama. Jika ada wakil Tuhan, utusan Tuhan, seperti Raja Daud, ketika berzina dihukum. Tetapi ketika dia bertobat mendapat pengampunan. Jadi kondisi kehinaan Yesus bukan karena dia berdosa, tetapi untuk memenuhi apa yang ada di dalam hukum keadilan Allah. Hukum setelah manusia dalam dosa, maka dari itu ketika hukum fisik, hukum Musa diberikan, manusia harus bekerja keras untuk memenuhi seluruh hukum Musa. Belasan jam mereka harus tidak pernah terlepas dari hukum Musa. Jika salah, lalai, tidak berhasil, maka hukumannya mati. Manusia bangsa Israel saat itu tidak ada yang mampu melakukan hukum Taurat karena seluruhnya berdosa. Yesus Kristus dalam ketidakberdosaannya harus diuji oleh Allah di tengah-tengah bangsa Israel dan tunduk kepada hukum Taurat. Dia diadili oleh imam-imam, oleh majelis agama dan diserahkan ke otoritas pemerintah Yunani saat itu. Dan Yesus Kristus mati dalam hal ketaatan. Dia diuji untuk menghadapi ujian yang sangat berat, itu kematian. Bahkan Yesus sudah mengatakan anak manusia diutus bukan untuk dilayani, tapi melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Markus 10 ayat 45. Jadi kurang apa lagi yang dinyatakan Allah melalui kematian Yesus, tetapi tidak sampai di situ, dia bangkit dan mengalahkan kuasa kematian, yaitu kuasa iblis. Hukum keadilan Allah terpenuhi melalui ujiannya, dan janji Allah terpenuhi melalui kebangkitan Yesus Kristus. Kuasa iblis dikalahkan, sehingga manusia memiliki jaminan. Anda dengan saya, jika percaya kepada karya penebusan Yesus, maka memiliki jaminan kita akan dimuliakan sama seperti dia. Di Roma 5 ayat 1 dan 2 dikatakan dia bukan hanya jalan seperti yang tadi saudara Setias katakan, tetapi dia pintu masuk. Nah, ini penting. Dipersingkat, Jadi Bang Justin. Yesus, ya oke, itu, makasih. Oke. Silakan Bang Farhan tanggapannya. Oke, saya menanggapi Tias karena dia menuju saya ya tadi bahwa dia tidak setuju kalau Yesus hanya menghakimi atau diutus cuma untuk Bani Israel. Padahal ayatnya sangat jelas kalau kita baca tadi ya di dalam Yohanes 5:30 yang tadi saya katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan yang apa aku dengar dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku.
Yesus di sini. Kalau kita pahami secara hermeneutik, ya, secara hermeneutik, kontekstual interpretasi daripada ayat ini jelas. Beberapa poin bisa kita tangkap, yaitu Yesus menghakimi hanya yang dia ketahui. Makanya pertanyaan saya mendasar, berdasarkan historical ilmiah, tunjukkan Yesus pernah berdakwah di luar Israel. Artinya dia hanya mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh Bani Israel ini. Artinya apa? Dia hanya menjadi saksi kelak, menghakimi kelak untuk Bani Israel. Karena ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa apa yang aku ketahui saja yang aku hakimi. Konteks dari Yohanes 5:30 yang pertama. Yang kedua di sini apa? Sebab aku tidak menuruti kehendakku. Yesus tidak punya kehendak. Siapa yang menghendaki? Yaitu dia yang mengutus aku. Seperti analogi saya tadi, robot dengan jelas mengatakan robot itu tidak bisa berkata apa-apa. Robot itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku kasih gerakan di dalam remote controlku. Dia melakukan segala tindakan atas dasar apa yang aku perintah di dalam remote control. Artinya di sini sehingga semua perintah-perintah daripada Yesus itu berasal dari Bapa. Jadi harusnya clear ya. Terus Mbak Tias kalau kita korelasikan ya, di dalam Matius 19:28 kata Yesus kepada mereka, berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila untuk umat manusia bersemayam, maka di sini dikatakan apa? Yesus mengadili 12 tahta dan ia untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Linear enggak? Terkorelasi enggak? Clear nggak di sini, baik secara hermeneutik maupun secara semiotik. Jadi jelas dua ayat ini menjelaskan bahwa Yesus adalah saksi atau hakim bagi orang-orang Israel. Karena apa? Yang poin pertama adalah dia akan menghakimi dan menjadi saksi dia yang ketahui saja. Sedangkan catatan sejarah tidak pernah Yesus berdakwah kepada orang di luar Bani Israel. Clear? Langsung merujuk kepada Matius 19:28. Di sana juga jelas dikatakan bahwa Yesus duduk di tahta 12 tahta dan menghakimi 12 suku Bani Israel. Harusnya penjelasan seperti ini harusnya clear bahwa apa yang dikatakan Yesus bahwa aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari suku atau dari umat Israel itu sebenarnya sudah clear. Tetapi ya itulah terlalu banyak interpretasi, terlalu banyak mengalihkan fungsi-fungsi yang saya pikir tidak ada di dalam Bible itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua buat Mbak Tias, katanya tadi mengatakan bahwa tidak setuju dengan nature instinct, bahwa manusia itu diciptakan dengan di dalam Al-Qur'an, Mbak, agama kami fi aksani takwin. Jadi nature itu siapa yang memberikan sih? Kayaknya terjadi sebuah kebingungan Mbak memahami diksi saya. Nature itu semua dalam diri kita itu manusia ini adalah ciptaan Allah. Nature kita yang memberikan juga Allah. Saya kasih contoh yang paling konkret. Suku pedalaman yang belum pernah mendengar agama, apakah mereka tidak berbuat baik? Pernah berbuat baik gak? Berbuat baik karena pada dasarnya insting manusia ini adalah kebaikan. Seperti diterangkan Al-Quran, fi aksani takwin. Agama datang sebagai pagar. Agama datang sebagai terus memagari ini, membuat standar parameter yang sesuai dengan moralitas secara universal. Karena nilai moralitas dan nilai kebenaran itu bersifat relativitas. Di suatu daerah bisa dikatakan itu bukan sebuah kejahatan, tapi di daerah lain bisa jadi kejahatan. Maka ketika ini yang terjadi tidak ada standarisasi, maka akan hancur. Maka agama datang membuat parameter yang standar apa itu kebenaran yang bersifat universal. Di suatu daerah yang biasa berzina di sana, maka zina bisa dikatakan benar karena kebiasaan itu. Bagaimana kalau tidak ada agama? Maka agama datang memagari kebenaran-kebenaran itu yang bersifat universal, bahwa zina itu tidak baik. Sehingga semua manusia memahami bahwa zina itu tidak baik. Jadi tolong dipahami itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Kak Tias tanggapannya. Dibuka mic-nya, Kak Tias. Kalau Pak Farhan membawa dogma Islam di sini, saya juga membawa dogma saya dalam kekristenan. Yang saya pahami seperti itu, Pak. Bahwa Tuhan ini menciptakan kita dengan akal dan pikiran. Bukan hanya dengan naluri. Jadi kalau ketika Bapak bilang di suku pedalaman, jangankan di suku pedalaman, penjahat saja tahu memberikan yang baik kepada anaknya. Menurut Bapak itu dari mana? Insting.
Harus Tidak. pelajari bagaimana insting, neokortex, empirism, dan intuism. Mbak pelajari itu dulu. Jadi paham yang dimaksud insting itu apa. Mbak pahami filsafat itu dulu ya. Anda punya adab Bapak membawa naluri, dari tadi saya paham Bapak membawa naluri terus. Tuhan itu menciptakan kita itu baik, maka kita tahu berbuat baik. Makanya saya kekeh dengan apa yang saya pelajari, bahwa Tuhan menciptakan saya ini serupa dan segambar dengan dirinya. Tahu membedakan yang baik, mana yang jahat. Itu awal mula Adam pertama kali memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Oke, cukup Mbak Katias? Bapak bilang, bentar. Atau mau terus? Lalu Bapak Silakan. bilang, ya, Bapak mengatakan bahwa Yesus itu hanya menghakimi bangsa Israel. Kan tadi saya sudah bahas ayatnya. Dia tujuannya datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, barang siapa yang percaya kepadanya. Seluruh dunia, Pak. Bahkan ke-12 muridnya itu diperintahkannya untuk mengabarkan berita baik ini. Bukan diem ditelan sendiri. Enggak gitu tujuan Tuhan, untuk menyelamatkan semua manusia. Makanya ada yang namanya misionaris. Ngapain misionaris itu? Martir, sia-sia, kalau memang keselamatan itu hanya ditujukan, atau Yesus itu menghakimi hanya ditujukan kepada bangsa Israel. Cukup dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Katias. Bang Juma, waktunya dibuka mic-nya, tafadhol. Iya, baik. Yesus itu oleh dunia memang harus dipercaya. Seluruh dunia, seluruh manusia harus percaya kepada Yesus. Keselamatan kalau mau percaya kepada Yesus, siapapun itu. Mau Kristen, mau Islam, kalau mau selamat harus percaya kepada Yesus. Saya ulang. Kalau mau selamat di dunia, di akhirat, harus mana? Orang kalau percaya kepada Yesus, pasti orang itu menjadi Muslim. Saya uraikan. Yesus di dalam Yohanes 14 itu rentetan Putus-putus, Pak, atau memang terhenti? Bentar, Saya nggak mendengar. Apa poinnya? Bang Juma, maaf, sinyalnya agak putus-putus Bang Juma. Diulang aja lagi, waktunya diulang. Terputus-putus soalnya. Ya, Gimana? Bang Juma, Gimana? cek suaranya terputus-putus, kayaknya sinyalnya. Oke. Jadi Diulang lagi Bang Juma. putus. Tes suara dulu Bang Juma, dites. cek. Oke, Tes 1 2. aman. Dilanjut Bang Juma, tafadhol. Ya, jadi semua manusia itu harus percaya kepada Yesus. Percaya Yesus itu gimana? Kenapa poinnya harus di sana? Iya. Karena Tuhan, lagi-lagi di dalam kitab saudara sendiri dikatakan, Yohanes 12 nomor 4, barang siapa aku dan tidak menerima perkataanku. Tuh. Jadi yang menjadi acuan adalah perkataan Yesus, bukan perkataan orang lain. Perkataan Yesus. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima, ada hakimnya. Bang Juma masih. Masalahnya sekarang nggak perkataan Yesus yang bisa menjerumus Islam itu tidak selamat.
Yesus pun yang barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan. Itu Bang Juma, halo, Bang Juma, suaranya hilang-hilang. perkataan Yesus yang suaranya putus-putus, Bang. Turun dulu Bang Juma, nanti naik lagi. Nanti baru saya masuk lagi. Silakan. Iya. Silakan. Turun dulu ya. Sebentar. Tes dulu suaranya Bang Juma. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dites dulu suaranya udah jelas atau belum? Halo, Bang Juma. Bang. Gimana suara saya? Silakan aja dulu teman-teman. Silakan nanti saya. Oh, masih putus-putus. Mungkin Bang Farhan dulu deh. Bang Farhan, silakan tanggapannya sebelum nanti Bang Juma mungkin diutak-atik dulu atau apa mic-nya. Oke, saya lanjut tadi. Yang saya kali ya itu Bang. Enggak, saya mengganti Bang Juma dulu, Bang Justin, sebentar. Tadi saya menanggapi apa yang dikatakan Mbak Tias ya, Mbak Tias. Itu saya itu kalau berargumen, dalil dan data saya ikutkan. Contoh bukti nyata. Masyarakat pedalaman yang belum bisa mengenal agama bahkan tidak bersentuhan agama itu juga berbuat baik. Artinya kebaikan itu ada dalam nature insting kita. Pelajari dulu Mbak, nature itu apa, insting itu apa itu empirism, apa itu empirism, apa itu logika, apa itu intuism, dipelajari dulu. Jadi memahami nanti, urut-urutannya paham nanti bahwa nature insting itu ada dalam diri kita dan kebaikan tersampaikan di dalam intuism kita dan terbuat atau terimplementasi dari perbuatan kita. Pahami urut-urutan itu nanti Mbak paham apa yang saya maksud ya. Karena apa? Mbak akan kena tohokan ya, menohok sekali jika saya bilang di pedalaman itu nggak mengenal agama tapi mereka berbuat baik. Apakah artinya itu agama? Bukan. Insting kita sebagai manusia, ya, nature kita, fi aksani taqwi di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa kita diciptakan sebaik-baiknya penciptaan. Kita itu sudah punya chip untuk kebaikan itu sendiri. Al-Quran menjaga kebaikan itu supaya tetap pada rule-rule-nya, tetap sesuai real-realnya, sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Al-Quran itu. Itu saya maksud. Terus Justin, saya menanggapi sedikit Justin tadi. Kembali Anda mengatakan saya munafik dengan, pokoknya saya tetap dengan argumen saya bahwa kalian munafik menggunakan Bible. Kalau kita korelasikan dengan apa yang kalian lakukan dengan memakai Torah, dan kalian bukan Bani Israel, apakah bisa saya katakan kalian adalah perampok-perampok? Di dalam Al-Quran sebagai data primer umat Islam jelas dikatakan ada petunjuk dan cahaya di dalam Torah dan di dalam Injil. Pembenaran secara data primer ini memberi kami hak untuk mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Itu dari Al-Quran. Dari hadis, ketika Umar bin Khattab membawa suhuf-suhuf diserahkan kepada Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah? Jangan langsung benarkan apa yang mereka katakan dan jangan langsung salahkan. Artinya apa? Untuk mempelajari mana yang benar-benar benar, mana yang benar-benar salah. Jadi clear harusnya. Jadi kalau Anda mengatakan saya ini munafik dengan mengatakan itu, katanya saya memakai, padahal saya punya landasan primer, dia punya landasan primer di dalam kitab saya, apa tidak bisa saya katakan kepada Anda bahwa Anda adalah perampok? Karena apa? Karena di dalam Torah jelas Tuhannya berbeda secara jelas clear di sana, tidak pernah Tuhan kelihatan seperti itu ya. Tidak pernah namanya Tuhan lahir kayak gitu, nggak ada. Dan kalian kalau mengatakan saya munafik menggunakan Bible, ya mohon maaf saya menggunakan diksi, Anda bisa jadi adalah perampok dari kitab-kitab Yahudi itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bang Farhan. Silakan Bang Justin tanggapannya. Ya, kalau perampok itu ya mengambil barang dan menikmatinya sendiri, menjual, tidak.
Kekristenan itu bertanggung jawab, gentle gitu, tidak menyalah-nyalahkan, mengatakan kitab Yahudi dipalsukan, tidak mengatakan ini dan itu, tidak. Kami menghormati itu. Bahkan konsili Yamnia tahun 90 yang diadakan oleh otoritas Yahudi untuk mengkanon kitabnya, yang disebut Tanakh itu, Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan di dalam konsili itu juga mereka justru menyerang kekristenan. Tapi apa yang dilakukan oleh sikap para pengikut Kristus saat itu? Mereka terima saja untuk dipersekusi, dikucilkan oleh Yahudi. Tapi kekristenan tidak pada posisi terus menjelek-jelekan Yahudi. Tidak seperti kamu, Farhan, berdalih beragama Islam. Maaf ya, ini saya agak pribadi, karena kamu dari tadi sudah kebangetan juga. Kamu sudah terlalu, maaf ya, sok filsafat begitu, tapi minim substansi. Contohlah Suma lah kamu. Nah, kekristenan tidak pada posisi terus mengata-ngatai Yahudi, tidak. Kami menjelaskan apa yang tertulis dalam kitab suci itu. Kami punya kemandirian. Kami punya pengendalian, kemandirian. Kami tidak mengatakan, ini kami punya cerita tentang Musa. Musa punya, kalian tuh Musa yang diserupakan. Nggak kayak gitu, Farhan. Dari tadi kamu saya diam-diamkan begitu ya. Maksudnya nggak fair gitu. Kamu minim sekali literasi Islamnya, Qurannya. Kamu bicara filsafat. Kalau ketemu Imam Syafi'i itu kamu akan dimarahin tuh karena terlalu banyak menggunakan dalil-dalil akli dari alam pikiranmu yang tidak jelas itu, neokorteksmu itu. Tadi kamu menantang ya untuk di mana bukti Yesus itu mengabarkan Injil ke orang-orang luar begitu ya. Waduh, kamu saya jamin tidak bisa tidur malam ini, Farhan. Ya, Yesus memulai pengkabaran Injilnya justru pertama kali di kota Galilea. Kalau kamu lihat ya di Alkitab, ini jelas Yesus berbeda dengan Isa yang ada di Quran, karena di Quran tidak diceritakan Isa yang jelas itu seperti apa mengabarkan berita Injil, kitab Injil di mana gitu ya. Jadi kalau kamu baca di Markus 1, Matius 4 dan Lukas 4, Yesus pertama kali mengajar itu di Galilea. Bahkan sudah dinubuatkan juga di kitab Yesaya 9 ayat 1, Galilea itu disebut dengan bangsa-bangsa lain. Nah, Yesus juga berpindah dari Kapernaum ke Galilea. Nah, apa artinya di sini? Yesus memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa kafir juga. Ketika dia menyerukan, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Ini berani sekali. Kemesiasannya dinyatakan karena Mesias itu raja. Bukan pengusap yang berjalan-jalan kakinya rata. Kalau di tempat saya, yang mengusap itu tukang pijat, bro. Nah, jadi Yesus memberitakan kemesiasannya. Pengurapan dari Allah diberitakan, bukan pengusapan. Berjalan-jalan kakinya rata, nyeker. Kalau orang Jawa bilang, nggak pakai sendal, nggak gitu, bro. Jadi, kamu pelajari lagi ya, Galilea itu besar. Ada puluhan, mungkin lebih dari 100 desa-desa dan kota-kota kecil. Sekitar 3 juta jiwa ya, kalau geografisnya itu sebesar imanmu. Sebesar kota Jakarta, sepertiganya kota Jakarta. Besar tuh Galilea. Bahkan Galilea itu dikatakan di dalam Talmud tuh disebut juga kalau mau mencari kekayaan, kemuliaan tuh di Galilea. Itu memang tempat orang-orang keren begitu, pemikir ya, pebisnis. Tapi jika untuk mencari hikmat ke Yudea dan seterusnya, Yerusalem. Nah, jadi Yesus mengabarkan berita justru menjadi antitesis. Dia tidak di Yerusalem, tetapi di Galilea. Ini menjawab pertanyaanmu dan saya yakin kamu akan semakin cinta Yesus, bro. Karena setiap hari kamu pelajari Yesus Kristus. Dan tadi Bang Suma juga mengatakan, sangat indah ya, memberikan nasihat kepada Bang Farhan, agar percaya kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Nah, kamu jangan dihukum, Farhan. Jadi kamu harus percaya kepada Yesus seperti Bang Zuma tadi katakan. Dan ingat, Dipersingkat, Bang. Yohanes 11 ayat 25 sampai 27 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi Bang Farhan, kalau ingin percaya Yesus seperti arahan Bang Suma harus dibaptis, mati dan bangkit bersama Kristus. Gitu, Bang. Dan saya yakin kamu akan segera juga mendapat
jodoh supaya kalau malam mingguan jangan debat mulu dengan saya. Saya pikir itu dulu lah dari saya Bang Adi. Saya capek juga, saya mau istirahat buat esok. Tolong. Saya juga mau ke room sebelah karena Terima kasih, dipanggil. Bang Justin. Makasih Bang Suma ya, Bang Farhan. Kita tetap berbeda, tapi Aduh, saya mau ngasih bukti peta itu kalau Galilea masih Israel. Tapi nggak apa-apa lah. Saya bisa tunjukkan bukti, tapi nggak apa-apa. Silakan Justin, silakan. siap Bang Farhan. Makasih Bang Suma. Tias, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bang Justin. Peter, jangan Tias, cover dong silakan. Justin. Kak Tias, silakan tanggapannya. Bang Immanuel ditahan dulu, mic-nya di mute dulu. Oke. Tadi saya cuma mau nanggepin Bang Juma ya. Saya mendengar Bang Juma mengatakan semua orang juga percaya sama Yesus. Bang Juma juga percaya. Tapi percaya yang seperti apa? Nah, itu dulu. Ini saya mau kasih satu ayat gitu ya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi Pak, maksud saya di sini Pak Juma, ketika Bapak mengatakan Bapak percaya, itu bukan hanya di mulut, itu loh maksud Tuhan. Tapi lakukan juga apa yang ku kerjakan, itu kata Yesus. Hanya itu aja yang mau saya tanggapin. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tias. Bang Juma, waktunya tafadhol. Ya, semoga suara saya udah bagus ya. Oke. Gimana? Dilanjut. Baik. Better. Jadi gini, Saudari Tias, jadi gini ya. Harus percaya kepada Yesus itu wajib hukumnya. Umat Islam itu kalau nggak percaya Yesus, dalam hal ini Nabi Isa, Nabi yang datang kepada Bani Israel, itu gugur keislamannya. Masalahnya sekarang percaya kepada Yesus itu maksudnya gimana? Kalau orang percaya kepada Yesus, mereka itu pasti Muslim. Mustahil orang percaya Yesus itu menjadi Kristen, mustahil. Ini harus saya jelaskan di sini, harus saya tegaskan juga. Kalau percaya kepada Yesus, berarti harus mengimani Yesus itu manusia. Sesuai dengan ajaran Yesus terhadap dirinya. Percaya kepada Yesus berarti percaya bahwa dirinya itu adalah nabi. Dia itu adalah rasul, utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Nah, kalau sahabat saya mengatakan bahwasanya percaya kepada Yesus harus melaksanakan Yohanes 12 nomor 14, bahwa jika kau percaya kepadaku, maka kau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini yang kami sedang lakukan. Yesus berdoa hanya kepada Tuhan satu Tuhan. Yesus melaksanakan hukum Torah di mana ada syariat di dalamnya. Yesus bersyahadat. Yesus menyembah hanya kepada Tuhan yang mengutus dirinya. Kami lakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah ketika Anda mengaku percaya kepada Yesus tapi Anda menjadi Kristen, di mana Kristen itu adalah kumpulan manusia yang mempertuhankan Yesus. Sementara Yesus tidak pernah Yesus tidak pernah mempraktekkan itu. Yang Yesus praktekkan adalah menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, itu kami ikutin. Pekerjaan Yesus itu yang kami ikutin. Nah, sekarang menyembah Yesus itu pekerjaan siapa? Kalau Anda mau tahu, yang menyembah Yesus itu pekerjaan manusia yang kerasukan roh jahat. Markus 5, Markus 2. Ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang dipraktekkan kemudian iblis yang memproklamirkan Yesus itu adalah anak Tuhan. Berarti kalau Anda mengimani itu dan ada pada posisi penyembahan terhadap Yesus, Anda nggak percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada manusia yang kerasukan roh iblis. Itu data dalam kitab saudara. Makanya Yesus mengatakan hati-hati, harus waspada, supaya manusia itu bisa membedakan mana yang percaya kepada Yesus di mulutnya, tapi pekerjaannya adalah keinginan-keinginan manusia. Menyembah Yesus itu keinginan siapa? Makanya Yesus itu nanti banyak yang diusir.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kurios, kurios, tuan, tuan, guru, guru, pembimbing, pembimbing, pengajar, pengajar. Bukan Tuhan dalam arti kata Rabb pencipta langit dan bumi. Akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Melainkan dia yang melakukan kehendak siapa? Kehendak Tuhannya Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, atas kehendak siapa Anda menuhankan Yesus? Atas kehendak siapa Anda kemudian mengikuti orang-orang yang mengatakan hukum Taurat itu adalah kutukan? Atas kehendak siapa Anda mengikuti dan mengimani Yesus itu mati di atas tiang salib untuk menebus dosa waris? Nah kalau Anda percaya, Anda akan meninggalkan itu semua. Dan segera Anda untuk menjadi pengikut Yesus, bersyahadat La ilaha illallah wa anna Rasulullah Isa Rasulullah. Itu Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Kau utus. Berarti Yesus hanya dikenal sebagai utusan. Lebih daripada itu berarti tidak percaya kepada Yesus. Demikian. Terima kasih Bang Juma. Bang Christian silahkan ikut bergabung tanggapannya. Ya, halo, selamat malam. Malam. Yesus sama Isa ini, oh boleh. Silahkan siapa dulu nih? Jangan di mute semua nih. Silahkan Kak. Oke. Saya mau menanggapi sedikit ya Pak Juma tadi ya. Bapak berarti tadi nggak nyimak yang saya bacakan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu poinnya Pak. Ketika Bapak bilang, siapa itu Kristen? Pengikut Kristen, siapa itu? Kristen itu pengikut Kristus Yesus itu sendiri. Jika Yesus menyembah Bapa yang satu, kami menyembah Bapa yang satu. Kenapa saya mengatakan itu? Ya karena Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalau Bapak memahaminya, ya beda cerita kalau Bapak nggak memahaminya, lalu Bapak mengatakan, Yesus itu utusan. Utusan seperti apa dulu Pak? Lalu Bapak juga mengatakan, Yesus itu bukan Tuhan. Oh jelas ditulis di Yohanes 14 ayat 4. Dan kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pelan-pelan aja Pak dicernanya ke situ Pak. Jadi kalau Bapak mengatakan nggak ada yang mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, banyak. Muridnya jelas memanggilnya Tuhan. Yesus sendiri mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Lalu, Bapak juga tadi mengatakan, Yesus itu mengajar apa? Taurat, hikmah Injil. Pak, maaf. Yesus nggak mengajarkan hikmah Injil, karena Injil adalah Yesus itu sendiri. Pekerjaan-pekerjaan Yesus yang dituliskan muridnya itulah Injil. Lalu bagaimana Bapak mengatakan bahwa Yesus mengajarkan Injil? Atau dalam Islam diklaim Isa menerima Injil, menerima kitab Injil. Sampai situ dulu direnungin. Itu saja dari saya. Silakan. Boleh saya Bang nanggapin, Christian Bang? mau menanggapi. Saya Sebentar dulu boleh Bang Christian nanggapin dulu. dulu. Oke, Sebentar, siap. nanti Bang Farhan, tapi nanti waktunya di narasinya di tanggapannya dipercepat aja ya. Bang Christian, silakan. Oh iya. Injil sendiri kan ada jauh setelah Yesus wafat, tapi udah Yesus dan Isa sebenarnya tuh hanya berbeda bahasa ya dari versi Alkitab atau Al-Quran. Yesus itu dalam Alkitab adalah Mesias Juru Selamat umat manusia. Dia adalah Tuhan yang turun ke dunia untuk menebus dari dosa. Oke. Yesus itu perwujudannya dari aksi di mana Tuhan yang mencari manusia, sedangkan agama lainnya adalah manusia yang mencari Tuhan. Oke, dapat poinnya? Selama dari dunia, Yesus itu melakukan pelayanan dan mengajar orang-orang Yahudi. Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia gitu. Penebusan, dia rela menjadi manusia untuk menebus dosa umatnya. Yang dimana pada hari ketiga Yesus itu bangkit dan menggenapi firman Tuhan. Setelah itu Yesus menampakkan diri selama 40 hari lalu naik ke sorga. Untuk versi Islam nampaknya cukup berbeda ya, karena
Islam hanya menganggap Yesus itu hanya sebagai seorang nabi. Orang Islam juga beranggapan bahwa yang disalibkan itu sebenarnya adalah Yudas Iskariot. Padahal versi ini nggak masuk akal sebab Yudas masih hidup dan mengembalikan 30 uang perak yang diperoleh setelah berkhianat. Saya Cukup kira Bang Christian? segitu aja dulu, nanti saya lanjutkan lagi. Oke. Silahkan Terima kasih dibantah. Bang Christian. Bang Farhan dulu ya sebelum ke Bang Zuma. Silakan Bang Farhan dibuka mic-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi sebenarnya saya mau membantah siapa si Justin ya. Saya mau katakan bahwa Galilea itu di mana sih? Galilea itu dekat Nazaret. Masih wilayah Israel. Kalau bisa saya screen di kayak di Zoom, Anjur Lebur dia. Di sana ada kota juga namanya Napohum ya. Nazaret ke atas sedikit, Galilea ke atas sedikit, Napohum. Itu kota yang dilalui, makanya masih di dalam wilayah Israel. Makanya saya minta bukti, pernah Yesus berdakwah atau mencari domba-domba dari luar Bani Israel, dari kekuasaan wilayah Israel? Tidak pernah. Makanya dia kabur, karena tahu dia itu ada namanya Danau Galilea juga. Danaunya masih ada sekarang, masih di wilayah Israel. Jadi makanya dia kabur tuh ya. Terus tadi menyerang pribadi biar cepet-cepet kawin ya, gak usah lah personal attack lah ya. Makanya dia tadi pakai narasi-narasi yang saya sendiri nggak paham ya. Seorang debater pakai narasi-narasi personal attack. Terus yang kedua, tadi dengan jelas dikatakan bahwa saya berbeda dengan Bang Zuma, katanya saya tidak percaya Yesus. Saya tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi sebagai utusan, sebagai rasul, sebagai pembawa firman daripada Allah Subhanahu wa taala, saya percaya dan itu saya imani, karena iman saya tidak akan lengkap sebelum saya mengakui Isa alaihissalam adalah sebagai utusan. Itu keimanan kami. Ya, wajib percaya, itu kewajiban, tapi percayanya harus sebagai utusan. Dan ini bukan hanya terbukti di dalam Al-Qur'an, juga terbukti di dalam Bible. Bagaimana Yohanes 17 ayat 3, bagaimana Yohanes 5:37 dan banyak lagi di dalam Markus bagaimana Yesus adalah utusan. Jadi saya mengimani justru berdasarkan kitab-kitab Anda juga ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan. Di dalam Yohanes 5:31 juga dikatakan ketika menghakimi bahwa aku mendapat perintah dari Bapa. Jadi tolong deh ya, tolong jangan mengadu domba gitu. Itu udah kuno, cara-cara seperti itu kuno. Terus yang buat Mbak Tias ya, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Tolong pahami. Makanya saya suruh belajar filsafat. Filsafat itu musuh besar dari kekristenan. Karena ketika Anda belajar filsafat, Anda akan menemukan bagaimana bisa memilah mana ayat yang bermakna metafor, mana ayat yang bermakna literally. Maksud Bapa ada di dalam aku di dalam Bapa adalah segala sesuatu, seperti saya kasih contoh korelasi ayatnya. Aku tidak bisa berkata apa-apa atas diriku sendiri melainkan kecuali dari Bapa. Itu aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Artinya apa? Perintah-perintahnya, misi-misinya itu adalah linier dengan apa yang dikatakan Bapa. Bapa difirmankan kepada Yesus, Yesus menyampaikan kepada umatnya. Ini juga ada di dalam Yohanes 15 ya, ayat 17-16. Di sana dikatakan apa? Mereka murid-muridku juga, ya Bapa jadikanlah satu seperti aku menjadi satu seperti engkau. Apakah murid-muridnya juga Tuhan? Banyak sekali Tuhan Anda. Nanti jangan-jangan pohon juga dianggap sebagai Tuhan kalau Yesus memeluk pohon itu. Jadi pahami secara literate mana metafor. Makanya benar apa yang dikatakan oleh John Edward bahwa musuh terbesar dari kekristenan adalah filsafat itu sendiri, karena mereka tidak bisa memahami dan membedakan mana yang bermakna metafor, mana yang bermakna literate. Aku dan Bapa adalah satu, dianggap bahwa Yesus itu adalah Bapa sendiri. Padahal di situ ayat itu dijelaskan dengan sangat clear bahwa maksud aku dan Bapa adalah satu. Baca ayat-ayat sesudahnya. Ya, di sana adalah segala perintah-perintah dari yang diperintahkan oleh Bapa, maka Yesus akan memerintahkan satu dalam misi, satu kesatuan dalam apa yang disebut sebagai sebuah tujuan itu. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Apa itu jalan kebenaran hidup? Yaitu menjalankan perintah-perintah Yesus yang diterima oleh Bapa. Segala perintah yang ada di dalam diriku bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa. Ini sebenarnya kalau kita tautkan ke dalam hal ini terkorelasi lurus, maka keimanan Anda akan benar. Ya, Mbak Tias, mohon maaf ya, Anda seharusnya dengan dengar suara Anda harusnya Anda cerdas dalam memaknai dan menginterpretasi bagaimana secara hermeneutik dan semetika kitab-kitab Bible Anda sendiri, ayat-ayat di dalam Bible itu sendiri. Mungkin itu karena nggak ada Justin ya. Saya sebenarnya adrenalin saya selalu naik kalau berhadapan dengan Justin. Tafadhol. Oke. Ya, tafadhol. Terima kasih. Silakan Bang Zuma sebelum nanti ke Kak Tias lagi untuk tanggapannya. Bang Zuma dibuka mic-nya. Tafadhol. Iya, baik. Jadi ada ungkapan yang menggelikan tadi ya teman-teman.
ketika saudara saya dari Kristen mengatakan Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Anda harus membedakan antara doktrin, dogma, dan juga apa yang kemudian menjadi pengajaran Yesus itu sendiri. Makanya muatan pernyataan saya itu, kami umat Islam itu percaya kepada Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan. Dia mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Dan itu patut Anda syukuri. Karena umat Islam menghormati Yesus sebagai nabi dan rasul. Sedangkan Bani Israel, jangankan nabi dan rasul, menganggapnya sebagai anak yang lahir sah saja, itu mereka tidak. Apalagi menjadi Tuhan. Jadi jangan mimpi. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Injil itu sendiri, Anda keliru besar. Kecuali kalau Anda di internal Kristen boleh. Matius 4, Matius 9, Markus 1, Lukas 4, Lukas 8, Kisah Para Pewarta atau yang Anda katakan Kisah Para Rasul 10, itu jelas mengatakan pekerjaan Yesus itu salah satunya memberitakan tentang Injil. Kalau Anda mengatakan Yesus menghabiskan waktu di Galilea, berkeliling kemudian dari desa ke kota mengajarkan tentang Injil, dan yang Anda katakan Injil itu adalah Yesus itu sendiri, maka akan penuh kitab Anda dengan cerita-cerita masa kehidupan Yesus dari usia 13 tahun sampai 29 tahun. Karena di situ diberitakan Yesus berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kalau memberitakan Yesus kerajaan Allah ini adalah Yesus itu sendiri, maka kita akan dipertemukan dengan cerita-cerita Yesus tentang dirinya. Dan kita akan menemukan cerita-cerita Yesus. Kalau betul Injil itu adalah Yesus itu sendiri dan dia bercerita tentang dirinya, maka Paulus itu pensiun. Paulus tidak perlu memproklamirkan Yesus. Kenapa? Yesus menghabiskan waktunya selama 33 tahun akan menguliti dirinya sendiri, bahwa dia adalah Tuhan, dia mati terkutuk di atas tiang salib dan seterusnya, bla 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 bla. Tapi faktanya Yesus mengajarkan Injil, tapi tidak ada sedikit pun cerita tentang dirinya terkait usia 12 tahun sampai 29, dan tidak ada sedikit pun data bahwa dia itu adalah pencipta langit dan bumi. Jadi apa yang diceritakan oleh Yesus tentang Injil kerajaan Allah? Hikmat Torah. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Makanya ketika berbicara mengenai penyaliban, Yesus hantam di Matius 8 nomor 4. Apa yang dikatakan di sana? Jika katakan kepada imam, pergilah kepada imam, lalu kemudian persembahkanlah persembahan seperti persembahan Musa. Artinya berkurban dengan hewan. Itu tentang kurban. Bagaimana tentang firman? Dia adalah firman. Matius 4 nomor 4. Semua manusia itu pada mulanya berasal dari firman. Jadi tidak ada kemudian apa yang Anda bisa jadikan celah untuk menuhankan Yesus ketika Anda mengatakan Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Sebagai Injil, kabar gembira, dia tidak pernah mengajarkan sesuai dengan konsep iman Kristen. Bahkan menyebut kata Kristen pun tidak. Dipersingkat Bang Juma. Ya, oke. Jadi sahabat-sahabat Kristen ya, saudara-saudara Kristen yang perlu saudara pahami di sini. Kalau Anda mengatakan Yesus dan Bapa itu adalah satu, maka dia adalah Tuhan. Jelas. Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5, tidak ada Tuhan di luar aku. Tidak ada Tuhan di samping aku. Itu perkataan Tuhannya Yesus. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Anda paksakan, maka Paulus pun harus Anda tuhankan. Kenapa? Karena Paulus mengajarkan dalam 1 Korintus 4 nomor 15, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Berarti kalau yang di dalam Yesus itu adalah Tuhan, maka Paulus adalah Tuhan Anda. Demikian. Oke, terima kasih Bang Juma. Silakan Kak Tias tanggapannya. Ya, saya mau tanggapin dulu yang Farhan ya. Saya agak tergelitik ketika dia mengatakan, ya saya percaya Yesus, tapi ya sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Ketika Tuhan itu nanti meluk pohon, saya melakukan meluk pohon. Nah, saya mau ketawa itu. Saya mau ketawain dulu. Ada nabi yang melakukan seperti ini, diikutin. Saya mau ngetawain itu dulu aja. Ketika Yesus begini, kalian begini. Ketika Yesus begono, kalian begono.
Ada yang kayak gitu. Berarti itu artinya menuhankan Yesus. Itu kan maksud Bang Farhan kan? Nah, ada memang yang sebagian umat yang melakukan itu. Itu aja dulu. Nah, yang kedua, Pak Juma, saya mau nanggepin Pak Juma. Kata Pak Juma, Yesus itu nggak mengajarkan Injil, berita keselamatan. Ya karena berita keselamatan itu ya Yesus itu sendiri, Pak. Makanya saya katakan, Bapak nggak akan memahami itu. Karena kabar gembira itu memang Yesus itu sendiri. Saya setuju kalau Bapak bilang Yesus itu mengajarkan hukum-hukum moral yang ada dalam Taurat, itu saya setuju. Tapi kalau Bapak bilang dia mengabarkan Kak Tias, suaranya hilang Kak Tias. Halo. Halo, Kak Tias. Halo, Kak Tias. Turun dia. Kayaknya Jaringan itu jaringan. Silakan aja dilanjut oleh saudara Christian. Dilanjut aja Bang Christian, ditambahkan atau dilengkapi. Udah saya kira nggak ada mau ini, kecuali tadi sebenarnya mau jumpa sama Justin gitu, cuma dia kabur. Yang ada debat kan, soalnya aku selama diskusi ya udah 3 gitu yang memang benar-benar mengaku kalau Injil itu bukan kitab suci lagi gitu, karena memang nggak langsung terkonek, nggak langsung origin teks dari Yesus itu sendiri, mereka dari murid-muridnya. Udah ya, jadi tunggu ya, kalau memang ada yang mau bertanya ya mungkin bisa saya jelaskan sejarahnya, apanya, bagaimana mungkin kitab Injil itu sudah bukan origin teks original lagi, sudah bukan menjadi kitab suci lagi, karena memang jauh setelah Yesus ada gitu. Meskipun Al-Quran itu juga ada setelah Muhammad wafat, tapi kan jaraknya sedikit zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, itu pun karena memang untuk mencegah nabi-nabi palsu pada saat itu, makanya dibukukan. Sedangkan kitab Injil sendiri jauh setelah Yesus itu ini. Itu aja sih. Silakan, ini Kak Tias naik. Kak Tias mana? Kak Tias. Halo, Kak Tiasnya kemana? Silakan Bang Farhan, barangkali ini Kak Tiasnya mana ya? Halo, Oke, selamat sedikit malam. Sebentar ya, saya tanggapin dulu. Tadi saya prihatin ya ketika saya membuat sebuah metafor atau analogi. Di sana saya mengatakan bahwa Yesus memeluk pohon pun malah itu diketawakan, padahal itu adalah sarkas ya, kalau dalam bahasa diskusi dialektika itu sarkas atau satir, karena terlalu parameter untuk menjadi Tuhan itu sangat aneh gitu ya. Dalam Bible sendiri itu tidak pernah mengatakan itu. Makanya saya tadi membawa ke dalam Yohanes 15 ayat 17 dan 16 ya. Harusnya analogi itu harusnya masuk kalau orang yang paham tentang bagaimana memahami analogi itu sendiri. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, itu mungkin pemahaman dia sampai di situ aja. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kami memuliakan Isa alaihissalam. Bagaimana kami Islam begitu memuliakan Isa alaihissalam sampai kami mengatakan, ya, kami umat Islam ini, iman kami tidak akan pernah sempurna tanpa mengimani Isa sebagai utusan, sebagai nabi yang kami hormati, kami hargai, kami muliakan Isa alaihissalam ini. Nah, ketika kekristenan membawa ini ke dalam ranah Tuhan, maka itu salah. Banyak ayat-ayat yang di sini ambigu dijadikan parameter Yesus Tuhan. Contoh, aku jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Saya heran di situ. Yang pertama, saya kasih analogi lagi. Mohon kalau bisa belajar dulu lah ya, filsafat dan analogi, nanti akan mudah memahami apa yang saya ucapkan. Seumpama jalan untuk ke Surabaya adalah melewati jalan tol lintas Jawa, ya. Ingat, untuk sampai ke Surabaya, ya, lewat jalan tol lintas Jawa.
Tetapi orang Kristen menyatakan bahwa Surabaya itu adalah jalan tol itu sendiri. Maka mereka akan muter-muter terus di jalan tol itu, nggak sampai-sampai. Final destination-nya malah nggak sampai. Cuman route map-nya aja di situ muter-muter. Karena apa? Yang dianggap jalan kebenaran itu adalah jalannya itu sendiri. Padahal jalannya itu adalah sebagai sebuah ajaran daripada Yesus diikuti. Maka final destination-nya atau kebenarannya itu nanti setelah di akhirat mengikuti ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Yesus. Syariat-syariat yang ditetapkan oleh Yesus, maka dia akan menuju kehidupan yang kekal. Tetapi ketika memahami jalan kebenaran dan hidup ini adalah sebagai Tuhan itu sendiri, sebagai kebenaran itu sendiri, padahal itu belum sampai ujung, cuma sampai jalan, ya seperti itu analoginya. Ya, mereka kaum Kristen akan kebingungan, muter-muter di jalan tol lintas Jawa, nggak sampai-sampai Surabaya, karena dia menganggap di jalan tol itu udah Surabaya. Jadi itulah keanehan menurut saya. Itu saja dulu, Bang. Terima kasih. Saya mau menanggapi tadi tentang pernyataan Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Jelas tertulis dalam Yohanes 3 ayat 3. Bang Adi, tadi saya sampai mana sih? Saya tadi nge-freeze, saya tadi ngomong tapi kayak kok tahu-tahu saya baru sadar saya ini. HP saya diem, terhenti. Saya sampai mana tadi ya? Bentar. Tadi menanggapi pernyataan dari yang Bang Pan tentang Yesus meluk pohon kalau atau apa ya, kurang lebih seperti itulah. Silakan. Baru sampai situ aja. Iya, itu boleh saya lanjutin lagi nggak? Ini apa sih Kak, nama apa sih? Nama Kristus di mute dulu ya, biar nanti nggak kemana-mana. Kak Tias dulu tanggapannya, silakan. Habis itu aku ya. Bang di mute dulu ya mic-nya. Kak Tias dulu, silakan Kak Tias. Ya, nah itu tadi saya mau ini dulu. Itu seperti sedang meludahi diri sendiri menurut saya. Ketika ada manusia, ada nabi, ada utusan melakukan ini, terus saya ngikutin, menuhankannya. Itu ada, saya mau ketawa dulu soal itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Pak Juma ya. Tadi saya udah berbicara juga tentang apa yang dikatakan Pak Juma, tapi nggak tahu tiba-tiba kan terhenti. Jadi saya hampir nge-lag ini. Tunggu sebentar. Nah, tadi Pak Juma mengatakan kan bahwa Injil tadi, Yesus tadi memberitakan Injil. Bapak mengatakan saya salah kalau menganggap bahwa Yesus itu adalah Injil. Ya benar, Yesus itu memang Injil itu sendiri. Kabar baik itu ya Yesus itu sendiri. Kabar keselamatan itu ya Yesus itu sendiri. Bapak bilang kalau memang Yesus itu segala pekerjaannya itu nggak akan cukup ditulis. Dan itu benar sekali Pak. Benar sekali, nggak akan muat seluruh dunia ini untuk menceritakan semua perbuatan-perbuatannya. Jadi ketika Bapak mengatakan, saya percaya kepada Yesus ya sebagai nabi, sebagai utusan. Kan saya udah terangkan tadi, utusan seperti apa dulu Pak? Utusan yang berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Nabi yang lainnya udah ada, baru diutus. Nah sedangkan Yesus itu diutus dulu, baru dia datang ke dunia ini Pak. Itu sangat jauh berbeda. Jadi kalau Bapak memaknainya sama seperti manusia biasa, Bapak memaknainya kami menuhankan manusianya, oh itu salah besar. Kami menuhankan segala keilahiannya. Kembali lagi ke ayat yang saya bawa tadi, kalau kamu tidak percaya, setidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaanku. Ya Om Farhan ya, pekerjaan Yesus itu enggak meluk pohon, nggak berpoligami, tapi dia adalah satu-satunya orang yang paling suci. Dipersingkat Kak Tias. Oke, itu aja dari saya. Oke, makasih. Sebelumnya ke Bang Nama Kristus sama Bang Tras ditahan dulu mic-nya. Saya putar alurnya saya bikin lagi mulai dari Bang Farhan dulu untuk menanggapi dari pernyataan Kak Tias tadi. Nanti baru yang lain ya, ditahan dulu. Orang tadi yang ngomong di-mute dulu ya, di-mute dulu bisa. Orang tadi Zulkifli sama Farhan ngomong banyak gitu, masa Tias ngomong pendek udah Farhan lagi. Pak. Tapi kan udah dengar dari tadi.
Oke, silakan. Bentar, Bapak mau ikut aturan atau mau gimana? Nanti ada waktunya Pak, saya persilahkan. Kalau Bapak mau mengambil alih ini, berarti Bapak ingin diskusi ini sehat. Tadi Oh, kan oke, Katia oke. turun, makanya Saya gantiin aja saya sama Pak persilahkan Tras. lagi. Saya juga ada urusan ya, Mas Adi. Terima kasih banyak udah dikasih waktu di Oke, sini. Terima kasih baik, semuanya. terima kasih Kak Katia. Ya, selamat Oke, malam. baik. Selamat malam. Sekarang saya urutkan lagi. Tadi kan dari Katia sudah menanggapi. Nah, sekarang saya balikin lagi mulai lagi dari Bang Farhan, nanti ke Bang Tras, terus ke Bang Zuma, nanti ke nama Kristus biar enak lagi alurnya. Paham ya? Oke, silakan Bang Farhan, waktunya untuk bicara. Yang lain mohon di-mute dulu ya mic-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih waktunya. Sebenarnya harusnya sama Tias sih, tapi Tias mungkin tahu nanti akan kejedot dengan logika dia sendiri ya. Ketika saya menyatakan seperti itu adalah metafor. Sekali lagi saya katakan metafor, bahwa yang dikatakan Yesus itu yang dijalankan, ya, bukan menginterpretasi sendiri. Mentang-mentang nanti Yesus meluk pohon, ya, karena interpretasi secara salah maka pohon itu dijadikan Tuhan. Itu adalah analogi namanya Tias, ya. Tapi dia udah nggak ada, semoga masih mendengar ya. Nah, menarik apa yang dia katakan tadi bahwa Yesus adalah ketika diutus itu bukan sebagai manusia dulu, nanti baru Tuhan, baru nabi gitu. Saya bingung mencerna konteks dari argumen si Tias ini, benar saya bingung, mencoba hati-hati padahal saya memperhatikan. Kalau kita kaitkan apa yang dilakukan oleh Yesus, pertama ya, ketika Yesus sunat 8 hari, disunat. Ya, ini adalah ajaran pertama yang dilakukan oleh Yesus walaupun Yesus masih kecil. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika berdoa di Taman Getsemani. Nah, syariat-syariat seperti ini yang harusnya diikuti. Syariat-syariat seperti ini yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen sehingga dia berhak untuk mengatakan dia pengikut Yesus. Tetapi ketika apa yang dilakukan umat Kristen saat ini tidak terkorelasi dari ajaran-ajaran Yesus, malah terkorelasi dari ajaran-ajaran Paulus, maka di situ dikatakan apa? Dikatakan bahwa mereka bukan umat Yesus. Yang seperti yang dikatakan Yesus, domba-domba yang serigala-serigala di antara domba-domba itu sendiri. Contoh dosa waris. Padahal Yesus dengan jelas mengatakan di Matius, dia mengatakan apa? Mengatakan bahwa anak kecil itulah pemilik surga itu sendiri. Ya, sesungguhnya mereka lah yang memiliki surga, anak-anak kecil. Paulus mengatakan dosa waris. Padahal anak-anak kecil ini adalah fitroh, sesuai dengan ajaran Islam. Bayi yang baru lahir ada fitrah. Nah, ajaran Yesus yang seperti ini luluh lantak oleh apa yang dikatakan Paulus tentang dosa waris. Ini yang meluluh lantakkan sebenarnya fondasi daripada ajaran Yesus itu sendiri. Yesus mengatakan anak kecil itu, ya, itu pemilik surga itu sendiri. Karena mereka masih suci, masih belum berdosa, masih belum tersesat, sehingga merekalah pemilik surga itu. Tetapi ketika Paulus datang dengan ajaran dosa waris, maka tersematkanlah bayi yang baru lahir pun sudah berdosa. Kan nggak layak bayi yang baru lahir masuk surga ketika sudah tersematkan dosa. Itu yang saya maksud, Mbak Tia, sebenarnya. Bagaimana ajaran-ajaran itu harus terkorelasikan dengan tindakan dan ucapan-ucapan serta yang diberi contoh, karena Nabi itu sebenarnya adalah uswatun hasanah. Maka di dalam ajaran Islam bagaimana kami meneladani dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang berbentuk ajaran-ajaran atau syariat-syariatnya. Baik di dalam Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Muhammad SAW melalui malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu Wa Taala maupun oleh hadis-hadis. Ini yang kami ikuti, maka kami berhak menyematkan kami pengikut Rasulullah. Karena mengikuti ajaran dan syariatnya. Tetapi jika kalian mengatakan kalian adalah pengikut Yesus, harusnya kalian korelasikan dulu. Apakah yang kalian lakukan, apakah kalian yang amalkan, apakah perbuatan kalian sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Jika tidak, maka tidak ada itu korelasi antara Kristen dan Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Semua ini adalah dari Bapa. Aku tidak baik, yang baik itu hanya Bapa. Apa yang keluar dari diriku bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa. Selalu Yesus merujuk kepada entitas tertinggi, prima causa, yang kemahan itu, yaitu Bapa itu sendiri, bukan dari Yesus itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Farhan. Oke. Silakan Bang Tras tanggapannya. Oke, ini gini ya teman-teman ya.
kalian sendiri itu jangan cuman percaya, oh ini soalnya orang Islam, saya percaya Islam, saya Kristen, saya percaya Kristen. Percaya itu sekarang, zaman sekarang ini udah zamannya maju 2021, semua bisa diperiksa. Seperti apakah ajaran Kristen dan seperti apakah ajaran Islam. Saya nggak bahas ajaran Islam seperti yang tadi dikatakan kalian mengikuti ajaran Muhammad benar. Tetapi si siapa namanya? Si Juma dan Farhan itu masuk ke ajaran Kristen, tetapi mereka mencomot-comot, memisah-misahkan, menggabung-gabungkan sendiri dan bukan membicarakan apa yang dimaksudkan gitu. Jadi seolah-olah benar, itu namanya teori konspirasi. Ada peristiwa A benar, ada perkataan Yesus ini benar, tetapi pada waktu itu digabungkan, diacak-acak. Jadi seperti yang mereka katakan, itu bukan ajaran dari Kristen, itu adalah versinya Farhan dan versinya Suma. Pada waktu kita bicara Yesus adalah utusan, adalah manusia, kita mengatakan hal itu. Di aspek manusianya itu dia demikian-demikian. Tetapi kita membicarakan Allah, lalu si Farhan dan di Suma menggunakan aspek kemanusiaan Yesus untuk menolak keilahiannya. Dan semuanya diacak-acak, dibolak-balik. Karena memang ada dua aspek itu di dalam Alkitab. Kemudian kalian lihat, saya nggak mengacak-acak kalian punya kepercayaan. Kalian percaya ada Allah gitu ya, ngomong kepada Allahnya tapi nggak pernah nongol, nggak pernah ketemu dengan Muhammad ya. Mungkin orang bilang katanya di Isra Mi'raj, tetapi firman yang ada di dalam, yang kalian anggap firman di dalam Al-Quran itu bukan dari Allah langsung, tetapi dari Jibril, melalui Jibril kepada Muhammad. Oke, gitu ya. Kalian percaya kan? Nggak ada masalah. Saya juga hormati kepercayaan kalian. Kalian tahu kepercayaannya Kristen, yaitu Allah berbicara melalui para nabi dan para nabi itu berkata, firman Allah, datanglah firman Allah kepadaku. Lalu Yesus datang. Ternyata Yesus yang manusia ini bukan hanya manusia, tetapi adalah Allah. Yang menuliskan itu siapa? Perkataan Yesus segala. Murid-muridnya. Kenapa? Karena Yesus sudah mengatakan, segala sesuatu yang difirmankan Bapa telah aku sampaikan kepada mereka. Dan kemudian apa yang mereka harus ajarkan, Yesus sudah ngomong pada waktu kebangkitannya, ajarkanlah semua yang kuajarkan kepadamu. Ya, oleh karena itu muridnya mengajarkan dengan lahirnya gereja. Gereja menerima semua ajaran itu, ajaran Paulus, ajaran Yohanes, ajaran semuanya itu diterima, Lukas dan sebagainya. Kalian silakan baca dulu sendiri. Jadi bukan percaya perkataan saya, bukan percaya perkataan Farhan. Sekarang ini hanya orang bodoh yang percaya kepada menaruh imannya kepada orang lain. Tetapi harus baca ke sumbernya, bukan katanya-katanya. Itu sudah nggak zaman. Itu untuk orang-orang yang IQ-nya di bawah 100. Gitu ya. Orang yang pintar itu akan mencari sumbernya, prima causanya. Di sini saya tidak mengatakan Kristen yang benar atau Islam yang benar. Baca Al-Qur'annya, baca Kristennya. Gitu, bukan seperti Juma dan Farhan yang sedang menerangkan Kristen tetapi bukan ajaran Kristen, dan mereka tidak pernah belajar, bahkan buku teologi Kristen pun nggak pernah baca, dan tidak ada yang seperti mengajarkan seperti itu, dan tidak ada pengertian seperti itu. Itu hanya comot-comot kata-kata, diobak-abik, diadak-aduk untuk kalian yang nggak mengerti. Berarti kalian ini dibodoh-bodohi sedang. Masa kan kalian orang-orang bodoh yang mendengar ini, ya? Jadi saya nganjurkan kalian baca, kemudian saya baru sekarang perdebatkan dengan Farhan. Saya ngomong sama Farhan, ya. Jadi ada aspek kemanusiaan Yesus, ada aspek keilahiannya. Kemudian Yesus itu mengajarkan kepada murid-murid, siapa Yesus? Yesus adalah utusan, tapi dia juga adalah Allah. Dia nggak perlu nulis, dia suruh murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Para rasul. Para rasul itu tingkatannya seperti apa? Seperti kalian percaya pada Muhammad. Siapakah Paulus? Siapakah Yohanes? Siapakah Petrus? Dia adalah rasul-rasul Allah yang maha tinggi. Seperti kalian percaya kepada Muhammad adalah rasul. Jadi tulisannya mereka itulah yang menjadi dasar ajarannya. Bukan dipotong-potong, oh itu kata Yesus yang warnanya merah. Yang warnanya merah itu juga ditulis oleh rasul. Gitu loh. Jadi kalian harus belajar sendiri. Di sini saya belum jawab ya. Saya baru masuk kepada kalian harus belajar sendiri. Kalau tidak begitu kalian sudah salah mikir semua. Oke, silakan. Cukup, terima kasih. Bang Oke, Juma, cukup. Waktunya, Ya baik. Ya, yang pertama ketika saudara Pras ini mengatakan Yesus itu punya sisi kemanusiaan, punya sisi keilahian. Berarti pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Yesus itu punya sisi kemanusiaan. Apakah betul Tuhannya Musa itu punya sisi kemanusiaan? Dalam arti kata ruang lingkup kemanusiaan artinya kelemahan, ketidakberdayaan.
berkata-kata pun tidak bisa dari dirinya sendiri. Apakah Tuhan punya sisi kelemahan seperti itu? Tentu tidak, kecuali Tuhan palsu. Kalau Tuhan palsu punya sisi pada dirinya yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau Tuhan palsu ada pada dirinya, melekat pada dirinya, posisi di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, itu Tuhan palsu. Kalau Tuhan yang asli, dia maha kuasa. Tidak ada pada dirinya aspek kemanusiaan. Kenapa? Karena kemanusiaan itu adalah dimensi kelemahan. Tidak memiliki otoritas sebagai pencipta langit dan bumi. Dan Tuhan tidak mensifati sifat seperti itu. Itu Tuhan-Tuhanan. Buatan konsili atau buatan muhtamar atau pemilihan. Nah, kalau saudara kita Pras ini mengatakan bahwasanya kami umat Islam itu tidak ngerti karena tidak membaca buku apologet. Kami langsung mendalami kitab Bible-nya. Mau kurang apa lagi coba? Berbeda dengan Al-Quran. Kalau belajar Al-Quran harus memahami asbabul wurud, asbabul nuzul, ilmu mantik, harus memahami nahwu sharaf, balaga, i'rab dan seterusnya. Kalau Bible, apa yang harus dipahami untuk paham itu? Nggak ada. Yang penting Anda bisa eksegesis, bisa menafsirkan. Dan penafsiran itu berdasarkan terhadap data yang ada, udah selesai. Dan itu yang dilakukan pendeta. Yesus dituhankan itu cuma penafsiran. Yesus memiliki sisi keilahian juga, itu hanya penafsiran. Penafsiran apa yang digunakan? Ya, entah. Penafsiran yang kemudian menginginkan orang manusia ini menyembah manusia. Itu wajahnya. Tapi kalau dikatakan orang Kristen lebih paham Bible, dari aspek mananya Kristen lebih paham? Coba, kita uji dulu. Dari aspek mana orang Kristen lebih paham Bible daripada orang Islam? Oh, orang Kristen itu bisa memahami bahasa Aramaik sampai kepada nikut-nikutnya mereka paham. Buktikan. Gak ada itu cerita. Ya, jadi masalahnya di sini adalah faktor iman. Karena teman Kristen itu merasa imani saja, kemudian ketika muncul umat Islam mengkritisin, imannya terasa terusik. Sehingga dia harus membangun narasi bahwa umat Islam itu tidak paham tentang Bible. Kami harus belajar Bible itu dari aspek mana dulu? Sementara sekolah minggu hanya mengajarkan, memperdengarkan ayat, data-data di dalam Bible, kemudian ditafsirkan, dijabarkan. Tapi apakah sesuai dengan ajaran Yesus? Mari kita uji. Yesus memiliki sisi keilahian. Apakah Yesus pernah mengatakan itu? Tidak. Lalu dari mana Kristen mendapatkan itu? Tafsir. Imani saja. Masa ada manusia punya sisi keilahian, sementara di dalam kitabnya sendiri, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, dan apapun pekerjaan Yesus, itu justru membuktikan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Pekerjaan Yesus yang adalah bukti bahwa dia utusan Tuhan, pekerjaan itu dijadikan sandaran oleh orang Kristen untuk menuhankan Yesus. Padahal pekerjaan menurut Yesus yang Yesus lakukan itu untuk membuktikan kepada Bani Israel bahwa dia bukan anak haram. Bahwa pekerjaannya itu murni dari Tuhannya. Berarti itu pekerjaan membuktikan dia adalah utusan Tuhan. Tapi kalau Kristen beda. Pekerjaan Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, air jadi anggur. Pekerjaan-pekerjaan itu justru dijadikan sebagai modal tafsir untuk menuhankan dan mengatakan manusia ini punya sisi keilahian. Kan ngaco. Ya kita hargai itu iman teman Kristen, kita hargai. Tapi sebagai orang yang terjun di dunia apologet, kita harus jujur mengatakan bahwa memang Yesus itu bukan Tuhan, tetapi Tuhan bagi Kristen, karena Kristen menuhankan Yesus hanya berdasarkan iman, bukan berdasarkan terhadap data-data yang dihasilkan dari Yesus. Demikian. Mungkin ini argumen terakhir saya. Saya wakilkan kepada sahabat saya Bang Farhan, karena saya harus istirahat. Ya, masih lelah soalnya dari daerah. Saya rasa kalau cuma saudara Chris dan Pras bisalah berdialog damai dengan Bang Farhan. Beliau adalah guru saya juga. Saya kira begitu. Terima kasih teman-teman. Saya pamit. Meski saya masih mendengarkan ya sambil saya tidur-tiduran,
Dan kepada teman-teman yang ada di TikTok, ucapan terima kasih banyak, begitu juga yang ada di YouTube. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan yang ada pada diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Semangat malam bagi teman-teman Kristen. Terima kasih Bang Adi. Lanjut Bang Farhan. Insya Allah. Ya, aku jawab ya. Aku jawab dulu ya, baru nanti aku sama Farhan ya. Bang Pras, sebentar. Oh ya, boleh. Waktunya nama Kristus dulu. Kita belajar untuk ngantri dan saya. Oke, silakan nama Kristus tanggapannya. Oke, saya mau menanggapi Bang Sulki. Tadi kan Bang Sulki ngomong Tuhan Yesus itu hanya asumsi yang nggak ada datanya. Jelas sekali dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus mengakui dirinya sebagai, dan dalam kitab Matius kalau nggak salah Tuhan Yesus juga mengatakan akulah, tapi terjemahan VHI ya, firman Allah yang hidup, akulah Tuhan atas hari Sabat. Berarti siapakah Tuhan yang disembah? Berarti Tuhan Yesus. Terus soal utusan, gini loh, ada sebuah gambaran, wakil presiden adalah utusan, menteri adalah utusan. Apakah mereka sama jabatan? Tidak. Jadi dari gambaran situ, Yesus diutus, tapi dia bukan utusan seperti para nabi, tapi dia diutus khusus untuk rencana penebusan dosa bagi semua umat manusia. Jadi Yesus adalah Tuhan dan bukan hanya sekedar asumsi, ada data-datanya di dalam Alkitab. Terus soal Bang Farhan ngomong Yesus disunat, itu syarat-syarat yang harus dilakukan Yesus agar menjadi manusia yang sempurna secara Taurat dan sesuai rencana semula, manusia yang suci itu akan menanggung dosa umat manusia. Jadi Tuhan hanya melakukan Taurat saat ia menjadi manusia. Jadi Tuhan Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Begitu. Terima kasih. Baik. Mau dilanjutkan oleh Bang Pras juga boleh. Oke, aku jawab ya. Sebentar Bang Pras. Kita kasih Bang Farhat dulu, baru nanti ke Bang Pras. Jadi kita seperti itu alurnya ya. Paham ya? Oke, silakan Bang Farhan ditanggapi, yang lainnya di mute dulu. Nanti setelah Bang Farhan baru ke Bang Pras, baru ke nama Kristus lagi. Seperti itu ya alurnya ya, dipahami ya semuanya ya. Silakan Bang Farhan. Oke, terima kasih. Nama Kristus, mungkin Anda harus banyak belajar dulu, baca King James Version, bagaimana Yohanes 13:13 ya. Di sana itu tidak pernah ada kata God ya. Di sana ada master ya, Tuan atau Lord ya. Jadi tolong pahami itu ya. Ini sebenarnya udah basi ya. Untuk yang terjun di dunia debat lintas agama, Yohanes 13:13 sudah diakui seperti apa ya, Mbak nama Kristus ya. Jangan menempatkan entitas tertinggi kemahaan berdasarkan translate yang salah ya. Sayang sekali nanti keimanan Anda. Terus kalau kita menanggapi tentang bagaimana ketika kami menempatkan Yesus sebagai utusan berdasarkan bukti-bukti nyata di dalam Bible, saya pernah menantang semua debater Kristen mengatakan, kumpulkan ayat-ayat yang paling banyak, apakah Yesus sebagai utusan atau Yesus sebagai Tuhan, maka ayo kita berdiskusi, kumpulkan ayat-ayat yang menyatakan Yesus Tuhan dan Yesus sebagai utusan yang berwarna merah. Yuk, itu challenge saya kepada debater Kristen semuanya. Udah setahun lebih mungkin. Waktu itu saya debat dengan Rudy Johannes, dan kita berdasarkan kitab suci, apa yang tertulis di sana itulah yang kita imani. Entah itu ayat yang bermakna literal ataupun metafor. Bagaimana Yesus ini sebagai Tuhan ataukah Yesus sebagai utusan. Tadi Pras sayang sekali dia mengatakan, kalian kan tidak pernah membaca buku Teologia Kristen. Justru yang Anda baca itu, kenapa Anda tersesat, yang Anda baca itu adalah interpretasi, eksegese. Kami membaca langsung dari pusat langsung, sumber primernya, data primernya, yaitu Bible itu sendiri. Kami menginterpretasikan berdasarkan, terutama saya, ketika membaca, saya akan memahami secara hermeneutika. Interpretasi secara kontekstual, lalu saya tambahkan ke dalam ilmu semiotika, yaitu tanda-tanda. Contoh, ketika aku memahami Bapa dan aku adalah satu, maka kita pahami apa ada korelasinya ayat-ayat yang lain. Ternyata aku dan Bapa adalah satu, ini adalah bersama misinya yang satu. Seperti yang dikatakan Yesus, segala yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa. Ini terkorelasi. Begini cara sebenarnya memahami Bible itu sendiri. Ada interconnection antara ayat satu dengan ayat yang lain.
Tidak melakukan interpretasi sendiri, mengeksegese. Dan ini yang saya katakan hipokritasi dalam membaca Bible. Ketika ketemu ayat-ayat yang merugikan, mereka katakan, oh baca dong dari awal, baca dong satu perikop. Tapi ketika menemukan ayat-ayat yang menguntungkan hanya satu ayat, dia menuplik satu ayat tanpa memperhatikan sesuai dengan perikop. Hipokritasi. Ya, mohon maaf ini saya ucapkan. Nah, kalau kita kaitkan Pak Pras bahwa bagaimana kita memahami Yesus ini dalam posisi yang sesuai dengan posisinya, memposisikan sesuai dengan porsinya, maka kita di sana akan menemukan bukti-bukti yang sangat banyak dan valid bahwa Yesus ini adalah sebagai utusan. Tidak pernah Yesus mengatakan menciptakan alam semesta ini, tidak pernah Yesus itu mengatakan bahwa Yesus adalah yang membangkitkan kematian, ya, semua kematian dia yang membangkitkan, atau Yesus yang menentukan kiamat itu kapan. Tidak pernah ada di situ. Kalau kita pakai parameter yang jelas, Pak Pras, ya, parameternya apa sih? Jangan ambigu di sini. Mukjizat ditetapkan sebagai parameter Tuhan. Oke, saya ikuti. Saya mendowngrade intelektualitas saya untuk pemahaman parameter standar daripada Tuhan itu sendiri, yaitu katanya adalah sebuah mukjizat. Berjalan di atas air, ya, bisa menghidupkan orang mati. Terus kalau ini Tuhan parameternya harus unik dan distinct. Dia tidak bisa disamakan dan dia punya keunikan sendiri yang tidak disamai oleh umatnya atau sama makhluknya atau ciptaannya. Nah, kalau kita kaitkan dengan hal itu, maka kita bisa menemukan apakah yang punya mukjizat itu cuma Yesus? Ternyata tidak. Musa bisa membelah lautan. Yesus bisa? Enggak. Ya. Sulaiman di dalam khazanah Islam bisa berbicara dengan binatang-binatang. Yesus tidak. Terus kalau menghidupkan orang mati, apakah tidak ada tokoh-tokoh yang seperti ini? Ternyata ada. Elia bisa menghidupkan orang mati. Terus hidup katanya terbang dan dia tidak mati. Henok tidak mati. Artinya di sini kalau kita pakai parameter korelasi yang fair di sini, ternyata apa yang dimiliki Yesus itu tidak unik, tidak distinct. Ada yang menyamainya. Artinya kegagalan dalam membuat standar dan parameter Yesus sebagai Tuhan, karena ada yang menyamai punya mukjizat seperti itu juga. Harusnya ini yang harus kita pelajari, Pak Pras. Menempatkan sesuai dengan porsinya. Oke, 1 menit lagi. Kalau kita mengaitkan hal ini, Pak Pras, dalam memahami Bible secara hermeneutik maupun semetik, maka kita akan menemukan sebuah titik korelasi bagaimana Yesus meneruskan ajaran-ajaran dari kitab Taurat itu sendiri. Kenapa? Yesus mengatakan dalam Bible Anda sendiri dengan kalimat bahwa jika agamamu tidak lebih daripada kaum Farisi. Ingat itu. Artinya rujukan Yesus, nilai-nilai moralitas dan syariat tetap merujuk kepada Taurat itu sendiri, dibawakan nama Yesus. Sehingga ketika hal itu dikatakan Yesus, maka apa yang dikatakan Yesus? Tidak satu iota pun, ya, tidak satu iota pun sampai langit ini runtuh yang harus diganti atau dihilangkan. Nah, kalau cara menjelaskan dan memahami Bible seperti ini, maka kita akan terkorelasi kepada nilai-nilai kontekstual dari Bible itu sendiri, bahwa Yesus adalah seorang utusan, Yesus membawa syariat-syariat, sumbernya dari Taurat, nilai-nilai moralitas dan syariat-syariat tentang hukum, maka di sana akan ada jalan yang disebut sama Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kita lalui ajaran-ajaran moralitas daripada Taurat, kita lalui ajaran-ajaran kasih daripada Yesus, maka kita akan sampai kepada final destination, yaitu hidup yang kekal di samping Bapa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum dijawab Bang Tras, saya sapa dulu. Assalamualaikum Bang Handi, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut Bang. Simak dulu ya Bang ya, di mute dulu mic-nya. Sekarang Bang Tras silakan tanggapannya. Ya, kalau kalian yang ngerti, maka kalian tahu bahwa judul yang disampaikan oleh Farhan ini banyak, kemudian acak-acakan. Kemudian dia berhadapan dengan saya tidak mengatakan bahwa saya membuktikan bahwa ketuhanan Yesus dari mujizat. Loh, kok udah ngomong begitu? Nuduh-nuduh aja. Ya, belum saya sampaikan ya. Jadi kalau sama orang lain debat, ya itu dengan orang lain, bukan dengan saya. Kemudian, tadi mengatakan lucu ya, aku dan Bapak adalah satu. Jadi kita harus melihat, kemudian kita harus mengerti bahwa itu adalah kesamaan misi dari perkataan yang lain. Lalu kemudian dia menyalahkan pada waktu you mengartikan satu ayat hanya berhenti di ayat itu untuk kepada konteks gitu. Jadi sebenarnya kalau orang yang mengerti dan memahami itu akan tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Farhan itu kacau balau dan kontradiksi gitu. Kemudian saya mengatakan perlu baca buku-buku teologi ya. Loh iya jelas dong.
kemudian saya boleh mengerti Al-Quran tanpa penafsiran dan membaca juga tafsiran-tafsiran dari para ahli Quran. Ya kalian harus mengerti dong. Ya, jadi bukan berpatokan kepada pelajaran mereka, tetapi membaca Alkitabnya sebenarnya sudah jelas. Kemudian kalian juga harus membaca, kalau nggak gitu pengertiannya acak-acakan seperti yang tadi ngomong oleh Zuma. Saya kasih contoh ya, bahwa ada keilahian di dalam, ada kemanusiaan di dalam keilahiannya. Jadi Allahnya jadi lemah. Loh, siapa yang ngajarin begitu? Nggak ada satu orang Kristen mengajarkan ada keilahian, ada kemanusiaan di dalam keilahian sehingga keilahian menjadi lemah. Itu adalah konklusinya Mr. Juma, gitu ya. Oh, kalau gitu Yesus ada kemanusiaan, keilahian dan kemanusiaan tidak campur baur sehingga keilahiannya kecampur dengan keinsaniannya sehingga keilahiannya kekurangan ilahi. Siapa yang bilang begitu? Gitu ya. Ya, jadi nggak ada masalah itu. Dia mengambil natur manusia sehingga dikatakan 100% Allah, 100% manusia. Di dalam 100%-nya Allah ini nggak kecampur-campur dengan kemanusiaan, jadi ada kelemahan. Kemudian Yesus punya kemanusiaan, jadi itu adalah kelemahan daripada kealahan. Siapa yang bilang? Gitu ya. Kealahan tetap adalah kealahan yang tidak dipengaruhi sama sekali. Makanya dalam hal itu perlu belajar juga teologi Kristen. Bukan karena kita berpatokan pada teologi Kristen. Itu dibangun di atas dasar firman Tuhan supaya kalian waktu baca itu lebih jelas. Dan kemudian yang dikatakan Juma itu bukan nggak pernah ada ajaran Kristen dan di dalam Alkitab seperti itu. Ya, kemanusiaan adalah kemanusiaan, keilahian adalah keilahian. Pada waktu dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya apa? Segala sesuatu yang luar biasa yang dikerjakan Yesus itu berasal dari Allah, bukan dari sifat kemanusiaannya, bukan dari dirinya sendiri sebagai manusia. Dia tidak berbicara apa-apa dari dirinya. Artinya apa? Dia sebagai utusan yang melakukan segala kehendak daripada Allah, bukan dari dirinya sendiri, bukan semau-mau gue, berdasarkan sifat kemanusiaannya saja. Yang orang lihat kan manusianya. Jadi dia mengatakan, sebentar, nggak bisa begitu. Ini kan saya jawab, mereka punya serangan ya agak panjang dikit dong. Nggak bisa lebih pendek. Ini kan menjawab, bukan menyerang. Ada waktunya lagi, abang. Nggak bisa gini. Saya kan jawab belum selesai, ya kan? Ini kan dua. Tolong taatin moderator dong. Ya, oke. Nggak, karena diganggu terus. Karena diganggu terus. Lancar. Sebentar, Bang Tras, bisa di-mute dulu? Bang Tras, dari awal diskusi ini lancar. Islam dengan Kristen itu nggak ada masalah. Saya bersikap adil di sini. Nanti kalau kurang ada waktunya lagi untuk dipertegas atau dipertajam, baik yang memaparkan maupun yang bertanya. Tapi jangan sampai terlalu lama sehingga yang lain waktunya jadi kurang. Makanya saya coba berlaku adil. Nanti kalau kurang dipertajam. Paham ya? Oke. Pahami dulu itu. Ya, paham. Paham, karena saya jawab dua ya, Suma dan Farhan ya. Sebentar, Bang Juma nggak usah dibahas lagi. Tadi kata abang nggak bisa usah dong. Bang Farhan bilang yang sebelumnya. Sekarang abang membahas Bang Juma yang udah nggak ada. Loh, kenapa dia harus berhenti? Dari awal itu nggak ada masalah, Bang. Gini, dia masuk. Ini dapat poin. Sebentar, saya bereskan dulu bicara. Supaya diskusi ini dapat poin, kita sama-sama belajar. Silahkan paparkan benar atau enggaknya biar viewer yang melihat. Yang mana masuk akal, mana enggak, yang mana akademis, mana enggak. Masalah ranah keimanan itu urusan masing-masing. Tapi di sini saya pribadi sebagai host, saya belajar. Paling enggak belajar mendengarkan orang bicara. Kalau cuma bicara semua orang jago, yang enggak sekolah pun jago. Tapi belajar mendengar, S3 pun sekalipun, atau profesor, kadang enggak bisa mendengar. Ya, paham ya, belajar mendengar ya. Oke, saya bilang sebentar lagi dipersingkat, bukan sudah. Artinya masih ada waktu, silahkan paparkan. Nanti kalau kurang, ada giliran lagi untuk dipertajam. Entah itu yang mempaparkan ataupun yang menanya. Sehingga apa? Viewer dapat poinnya. Paham ya? Sampai di sini dapat nilai-nilai, dapat value yang bisa menambah wawasan. Entah itu wawasan secara akademis maupun keimanan. Sampai di sini paham ya? Saya selama dari tadi buka itu kooperatif. Saya ikutin semuanya, bersikap adil posisi saya. Saya tidak mencampuri materi diskusi atau substansi diskusi. Saya hanya mengarahkan timer dan ketika itu sudah melebar atau menyerang pribadi atau ada hujatan-hujatan, maka saya akan bereaksi di situ. Selama itu masih kondusif, saya akan coba atur itu. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kasih saya 1 menit bisa? Ya kan saya bilang dipersingkat bukannya sudah. Dipahami ya arti dipersingkat dengan sudah kan? Ya.
Oke. Oke, silakan 1 menit. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Aku akan menjawab sedikit dulu ya. Penonton, Suma waktu meninggalkan itu dia bukan sedang membicarakan keimanannya. Kalau dia membicarakan keimanannya, saya tentu tidak akan bicara tambahan. Tetapi dia sedang menyerang kekristenan, maka saya berhak untuk menjawab, gitu ya. Bukan saya memperpanjang, tetapi saya memberikan pengertian bahwa kesalahan pandangan daripada Juma seperti yang tadi saya katakan. Ya udah, oke. Saya rasa cukup sampai di situ. Oke, terima kasih Bang Tras. Sekarang sebelum ke Bang Hendy, silakan nama Kristus dibuka mic-nya, waktunya dipersilakan. Ya, saya mau menanggapi Bang Farhan. Tadi Bang Farhan bilang Tuhan ya. Gini loh Bang, di dalam Yohanes 13 ayat 13, di situ ada kata kurios. Kurios artinya Lord. Nah, di dalam lagu bahasa Ibrani, ada kata Gadol Adonai yang ditranslate sebagai Great Lord. Nah, berarti Lord dalam bahasa Ibrani adalah Adonai. Kita tahu bersama Adonai itu perkataan ditujukan kepada Tuhan. Adonai Elohim, Adonai Elohai, dan lain-lain. Jadi Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 13 itu tertuju kepada Tuhan, bukan hanya saja Tuhan. Gitu. Terus tadi Bang Farhan ngomong utusan ya. Gini loh Bang, saya punya suatu gambaran. Manusia memakai tubuh robot. Contoh manusia cacat memakai tangan robot. Apakah manusia itu akan menjadi robot? Tidak kan? Manusia tetap manusia. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dalam bentuk manusia, bukan berarti dia manusia seutuhnya, tidak. Dia 100% manusia, 100% Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan bukan hanya utusan biasa. Oke. Gitu saja Bang Andi. Oke, baik. Terima kasih ya nama Kristus. Sekarang mungkin sebelum ke Bang Farhan, saya persilakan Bang Handi yang sudah menyimak dari tadi. Silakan tanggapannya seperti apa, dibuka mic-nya, yang lain di mute dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja. Langsung to the point untuk menghormati waktu. Sampai detik ini tidak ada satupun saudara kami Kristen bisa membuktikan kalau Yesus itu pencipta alam semesta. Tidak bisa dibuktikan. Satu, selama Yesus hidup di dunia ini, dia hanya manusia, utusan Tuhan. Kenapa saya percaya itu? Karena Yesus sendiri yang berbicara, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Dia tidak pernah mengatakan, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kamu itu saya yang esa ini. Enggak. Mari kita berbicara sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ya, jadi mohon maaf kalau memakai Yohanes 13 ibu ini tadi itu sangat keliru. Ada korban daripada Laideker karena pada dasarnya itu adalah Tuhan kurios. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, sepertinya kalau Yesus mengakui Tuhan waktu dia hidup, artinya Tuhan Anda mati. Jadi jangan juga memakai on off di sini. Di samping dia lemah, dia bukan Tuhan. Di samping dia kuat, dia Tuhan. Gak bisa, harus konsisten. Kalau Anda konsisten memakai Yohanes 13, Yesus adalah Tuhan, artinya di sini mulai dari kecil Tuhan Anda bertumbuh sampai mati di tiang salib. Harus konsisten gitu loh. Jadi sekali Anda memberitahu kami semua di sini Yesus adalah Tuhan waktu Anda di muka bumi, apapun yang dia lakukan, dia adalah Tuhan. Dibawa oleh iblis, iblis membawa Tuhan. Dia masuk kamar mandi, Tuhan lagi mandi. Ya, jadi konsisten, jangan sampai Anda memakai saklar on off. Itu nomor 2. Terakhir adalah untuk Mas Pran, kita sudah sering diskusi. Anda selalu dalam kesulitan. Sebenarnya Tuhan Anda itu berapa dan namanya siapa? Anda membutuhkan waktu sampai berjam-jam dan diputar-putar, jawabannya nggak ada. Sekali lagi terakhir dari saya, sampai detik ini tidak ada satupun teman-teman Kristen bisa membuktikan kalau Yesus itu pencipta alam semesta, karena Yesus itu diciptakan. Thank you.
Baik, terima kasih Bang Handi. Bang Farhan, saya minta jawabannya dulu. Harus kan Bang Farhan nih. Saya bisa minta ke Bang Tras dulu nggak Bang Farhan, supaya jigjag diskusinya, nggak dua. Boleh saya dulu Bang Adis, karena ada poin penting yang harus saya sampaikan. Ya nggak Kalau apa-apa, ya, silakan Bang Farhan. Oke, silakan. Ya, oke, karena ada Yang poin lain penting di-mute tadi dulu yang ya. pertama. Terima kasih. Apa ucapan Pras ini sangat lucu menurut saya. Kalau di dalam ranah akademis, bagaimana ada turunan-turunan dalam menginterpretasi. Jadi di dalam pemahaman menginterpretasi itu atau ilmu hermeneutik dan semiotik itu ya, itu adalah data primer dulu. Data primer itu dipahami, baru ada turunnya interpretasi. Nah, kalau kita kaitkan, Anda menggunakan teologia, buku teologia, Anda baca dulu, Anda pahami dulu, baru membaca Bible. Itu kebalik, bro. Pahami cara yang akademis ketika kayak buku nih ya, Al-Quran. Pasti Al-Quran dipahami dulu, baru menurunkan tafsir-tafsir. Bukan tafsir-tafsir dipelajari dulu, baru mempelajari Al-Quran. Akan salah. Jadi data primer itu dulu yang dipahami, baru nanti ada interpretasi-interpretasinya. Jadi nggak tahu saya pemahaman Anda ya dalam hal ini ya. Ketika Anda mengatakan kamu kan tidak mempelajari teologia, teologia itu adalah eksegese, interpretasi. Di sana ada namanya hermeneutik dan semiotik, memahami apa kata Bible itu berdasarkan interpretasi tekstual maupun interpretasi secara kontekstual. Juga ada interpretasi secara tanda-tanda. Jadi lebih paham itu dulu. Masa membaca dulu teologia baru memahami Bible? Kebalik, pahami Bible dulu, maka di dalam Bible itu nanti akan ada namanya eksegese atau interpretasi itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada Ibu nama Kristus. Saya sangat menyayangkan sekali Ibu, maka baca di dalam Injil Mukodas, Bu. Di dalam Keluaran 7 ayat 1, Bu, di sana dikatakan apa? Musa pernah dikatakan sebagai Allah, Bu. Ya, kalau di dalam Injil Mukodas di sana dikatakan Raub. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abamu akan menjadi nabimu. Bayangkan, apakah orang Yahudi pernah menganggap Musa sebagai Tuhan? Gak ada, karena mereka pikirannya masih cerdas. Karena mereka pikirannya masih lurus. Karena ketauhidannya mereka sudah terbentuk bahwa Allah itu tidak terlihat, Tuhan itu tidak terlihat, Tuhan itu tidak dilahirkan. Sehingga ketika ada ayat seperti ini, Yahudi paham, seperti kami Muslim paham. Ketika ada ayat Al-Quran yang mengatakan Allah lebih dekat dari urat lehermu, maka kami Muslim paham. Karena apa? Ada rujukan ayat yang sangat jelas. Laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan makhluknya. Sehingga ayat ini dimaknai sebagai ayat metafor, yaitu artinya Allah maha melihat. Dimanapun kita berada, maka Allah akan ada di samping kita dan melihat perbuatan-perbuatan kita. Itu penafsiran yang benar ketika memahami data primer, sehingga merujuk kepada interpretasi-interpretasi baik bermakna tekstual maupun bermakna kontekstual. Cerdaslah sedikit, be smart. Nah, kalau kita kaitkan, Bu, dengan kata-kata seperti itu, bahwa di sana dikatakan bahwa Rob, ini seperti di dalam Quran surat Yusuf, Yusuf juga mengatakan Rob kepada tuannya, kepada suami si Zulaika, tetapi juga mengatakan Rob kepada Allahnya. Jangan berhenti pada Robnya, Bu, berhenti pada kalimat-kalimat setelahnya. Ini yang disebut sebagai fakta dan realitas. Kalau Anda tidak bisa membedakan dalam ilmu filsafat, ada namanya fakta dan realitas. Fakta adalah sebuah kebenaran yang memang terlihat oleh empirisme kita, oleh panca indera kita. Itu fakta, benar terlihat, tetapi belum merujuk sebagai sebuah kebenaran. Maka dibutuhkan realitas, yaitu apa? Observasi daripada fakta ini diolah, dibuktikan kebenarannya menjadi realitas. Makanya di dalam kasanah sidang ada ditemukan fakta-fakta baru, bukan kebenaran-kebenaran baru. Karena fakta itu harus dibuktikan, diolah lagi. Sifatnya adalah observable, mereka harus diobservasi sampai merujuk kepada bukti-bukti bagaimana pembenaran itu terjadi sehingga menjadi sebuah realitas. Pahami itu. Persingkat Bang Farhan. Cukup itu saja, Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Farhan. Silakan Bang siapa dulu? Nama Bang Tras dulu lah. Silakan Bang. Ya. Gini, siapa yang pernah tadi ngomong sama Farhan bahwa saya bilang baca buku teologi dulu baru baca Alkitab? Enggak. Kepada teman-teman yang ada di pendengar, maka baca Alkitab dulu. Kepada Farhan yang kelihatannya sudah baca Alkitab, karena kelihatannya kacau dan Sukma tadi kacau, maka saya suruh baca buku teologi gitu ya. Jadi pernyataan mereka supaya semuanya seimbang. Saya baca dua-duanya,
gitu ya. Saya baru masuk kuliah aja saya udah baca 25 kali Perjanjian Baru, masih muda, waktu masih saya muda sekali ya. Jadi tentu baca Alkitab dulu, baru baca buku teologi. Bagaimana you baca buku teologi tanpa baca Alkitab dengan baik dan gak mengerti apa yang mereka bahas dan mereka katakan ya. Jadi itu gak ada masalah ya Farhan, jangan salah nangkep. Kemudian yang kedua, Handy Celebes. Pada waktu Anda percaya kepada kitab Anda percaya kepada Allah yang berbicara tetapi tidak pernah bicara langsung kepada Muhammad, tetapi melalui Jibril. Jibril mengatakan firman Tuhan. Anda percaya itu, bahwa Jibril itu adalah pembawa firman Tuhan, gitu ya. Lalu Anda percaya bahwa Jibril yang hanya ketemu dengan Muhammad, Anda pun juga nggak pernah ketemu kan ya. Lalu kemudian mengatakan itu firman Tuhan. Alasannya apa? Itu saya sedang tidak mendebatkan itu. Benar atau tidak saya tidak mendebatkan itu. Lalu di dalam Kristen, Allah melalui para nabi. Dan kemudian Allah sendiri bisa datang dalam bentuk imanen, dalam perwujudan Malak Yahweh. Dan dia adalah perwujudan Allah gitu ya. Tetapi bukan kealahan itu sendiri, tentu yang di luar yang kelihatan adalah wujud ciptaan gitu ya. Lalu kemudian dia bisa datang sebagai manusia gitu ya. Kealahan tetap nggak kelihatan, yang kelihatan daripada diri Yesus ya manusianya, natur manusianya ya, nggak kelihatan keilahiannya. Lalu kemudian dia punya murid-murid dan rasul-rasul. Kalau dia adalah Allah, dia punya rasul-rasul, kemudian dia memberikan Roh Kudusnya, dia mengajarkan dan kemudian dia suruh apa yang diajarkan oleh mereka. Dan kemudian memberikan Roh Kudus memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran dan mereka dipimpin oleh Roh Kudus untuk menuliskannya. Itulah ajaran para rasul. Sebagaimana Anda percaya kepada nabimu, kita percaya kepada para rasul itu menuliskan dan para nabi menuliskan yang dari Tuhan. Gitu bedanya kita bukan rasul dan nabi melalui perantaraan malaikat. Sekalipun ada di dalam beberapa waktu ada malaikat yang menyatakan, tapi kita percaya ada Roh Allah dan ada pernyataan Allah melalui perwujudan Allah gitu ya. Nah kamu hanya melalui malaikat ya nggak apa-apa, mungkin aja itu terjadi. Saya di sini tidak sedang memperdebatkan hal itu. Jadi harus diperhatikan secara seimbang. Nah para rasul itu menyatakan apa yang dikatakan Yesus. Jadi apa yang dikatakan Yesus siapa yang ngomong tuh? Siapa yang nulis tuh? Rasul, bukan Yesus sendiri yang nulis ya. Maupun yang warna merah, warna apa itu adalah rasul yang menulis. Dan itulah yang Tuhan kehendaki untuk dituliskan kepada kita. Nah pernyataan para rasul dan pengajarannya itulah yang adalah firman Tuhan. Sebagaimana Anda percaya yang dari Muhammad itu adalah firman Tuhan, dari Jibril gitu ya. Jadi jangan punya standar ganda. Nah di dalam Alkitab itulah dinyatakan para rasul menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Jelas di Yohanes pasal 1 ayat 1 firman adalah Allah. Roma pasal 9 ayat 5 Mesias itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya ya. Kemudian Ibrani pasal 1 ayat 8 takhtamu ya Allah. Kemudian satu definite artikel untuk Allah dan untuk Savior ya di dalam Titus pasal 2 ayat 13. Kemudian pernyataan Yesus, dia mengatakan dia bisa maha hadir. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ada berapa banyak orang di dunia yang kumpul dalam nama Yesus? Dan Yesus berkata bahwa dia ada di tengah-tengah. Kok bisa begitu? Karena Yesus adalah Allah. Yesus mengatakan segala yang Allah punya, ya segala yang Allah punya adalah aku punya gitu. Yesus juga mengatakan before Abraham was I am. I am itu hanya bisa untuk Allah karena Allah yang tak terbatas ruang dan waktu. I am itu untuk diri yang tak terbatas ruang dan waktu. Itu sama dengan Yehowa yang menyatakan diri di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 gitu ya. Oke, aku rasa aku serahkan kepada saudari Nama Kristus. Terima kasih. Terima kasih Bang Teras. Nama Kristus, silakan waktunya untuk tanggapannya. Terima kasih. Oke, tadi Bang Farhad ngomong Keluaran 7 ayat 1, berfirman Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau mengangkat sebagai Allah bagi Firaun. Di sini saya mau mengatakan bahwa bagi Firaun Tuhan itu seperti matahari yang harus disembah, binatang, lalat. Di sini bukan Musa jadi Allah Maha Kuasa, bukan. Tapi di sini Tuhan mau menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang disembah oleh Firaun itu masih manusia lebih tinggi daripada itu semua gitu loh.
Nah, bedanya dengan Kristus, Kristus itu mengakui bahwa akulah Tuhan atas hari Sabat. Nah, kita tahu bersama dalam hukum Taurat juga tertulis, kuduskanlah hari Sabat. Dan siapa yang disembah dalam hari Sabat? Yaitu Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Jadi beda ya. Terus tadi Bang Handi ngomong Yesus hanya utusan. Gini loh Bang, tadi saya sudah gambarkan. Manusia pun pernah ada dalam posisi pencipta, yaitu menciptakan robot. Ketika manusia menggunakan tangan, kaki, bahkan tubuh robot, apakah manusia menjadi robot? Tidak. Jadi sama seperti Tuhan Yesus menciptakan manusia dan Tuhan sendiri berinkarnasi sebagai manusia, maka dia bukan manusia biasa, dia sempurna, tak ada celah. Tuhan yang Maha Kudus, 100% manusia, 100% Tuhan. Terus di dalam kitab Keluaran kalau nggak salah dituliskan, Allah mengatakan, aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, itu sebagai bukti bahwa Yesus berasal dari Allah yang disembah oleh umat Israel, Musa, Abraham, dan lain-lain. Itu saja sih. Halo Bang Adi. Baik, terima kasih. Nama Kristus, silakan. Ya, kenapa? Sudah? Sudah. Nama silakan Bang Handi untuk tanggapannya. Oke, makasih. Ini mohon maaf ya, ada dua saudara saya Kristen di sini korban LAI. Tidak bisa mengartikan apa itu Allah, apa itu Rasul. Itu di Bible Anda nggak ada loh itu, kata itu. Udah nggak ada, dipakai salah pula lagi. Begini ya Bu, Yesus itu utusan, ya udah, nggak usah lah ditambah-tambahkan. Jangan dilawan Yesus lah. Kenapa sih nggak mau berdamai sama Bible gitu loh? Yesus nggak pernah ngaku Tuhan loh. Dia utusan gitu loh. Ada yang ngutus kok. Baca aja Yohanes 17:3. Baca yang lain-lain kan gitu. Aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Jadilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Nih Yesus nih ngaku nih, aku ini utusan. Lu mau bantah tuh? Jangan dong dilawan Yesus. Kenapa sih teman-teman Kristen selalu diskusi melawan Yesus tiap hari gitu loh? Nggak capek apa ya lawan Yesus gitu? Begini ya Bu, kalau Anda mengatakan 100% manusia, 100% Tuhan, itu sangat keliru. Bagaimana mungkin manusia menyatu dengan Tuhan pencipta alam semesta, sedangkan manusia ini lemah? Gitu loh. Nah waktu Yesus misalnya lemah, ketuhanannya bagaimana nasibnya? Susah loh itu dijelaskan. Udahlah ikuti aja, Yesus utusan kelar gitu. Ada yang ngutus bener. Ikuti Yesus saja itu loh. Kami hanya ini membimbing Anda mengikuti Yesus gitu loh. Tapi kalau Anda nggak mau mengikuti Yesus ya up to you, itu urusan Anda kan gitu. Terus tadi Ibu mengatakan lagi bahwa Yesus itu menciptakan manusia. Ini keliru banget loh Bu. Kalau Yesus menciptakan manusia, nggak mungkin dong Yesus menciptakan ibu kandungnya. Bunda Maria manusia loh Bu. Apakah Ibu mau mengeluarkan statement malam-malam ini bahwa anak kandung menciptakan ibu kandung? Kan aneh Bu, diketawain orang. Janganlah. Yesus itu diciptakan. Baca Wahyu 1:14 dan lain-lain itu loh. Awal penciptaan loh Yesus itu. Firman amin, awal daripada penciptaan gitu loh. Diciptakan tuh Yesus itu. Bacalah Bible dengan baik. Itu ya untuk Ibu. Untuk Mas Frans, saya itu nggak membahas loh tadi bagaimana proses pewahyuan Al-Quran. Saya nggak membahas itu. Saya hanya Anda minta kepada Pak Frans ini, kalau Tuhan Anda satu itu siapa namanya gitu loh. Sebut saja kalau Anda Tuhan Anda Yesus. Ya udah Yesus, jangan lagi kalau berdiskusi menyebut Adonai, menyebut Yahweh, menyebut Hashem dan segala macam. Artinya Anda keimanan ini Tuhan Anda ini pindah-pindah gitu loh. Kalau pindah ke perjanjian baru, nama Yesus dihilangkan. Perjanjian lama Adonai, Hashem, Yahweh, Yehovah. Giliran di perjanjian baru Yesus. Apakah Anda tega Bunda Maria mau menuhankan anaknya yang namanya Yesus? Tentu kan tidak. Coba ada nggak teman-teman Kristen mau mengakui malam ini kalau Bunda Maria menuhankan anaknya namanya Yesus? Coba Anda katakan, berani nggak dalam live ini?
Coba Mas Pras, saya pengen nanti Anda membuat suatu statement yang fenomenal sama ibu ini, mengatakan bahwa Yesuslah yang menciptakan ibunya sendiri dan kemudian ibunya menyembah anaknya sebagai Tuhan. Apa ini Anda mau katakan seperti itu? Janganlah, berhentilah mulai detik inilah, berhentilah memasukkan keilahian dalam diri Yesus, karena Yesus ini terkunci dalam kandungan ibunya. Di sana dia terkungkung 9 bulan sebagai manusia biasa, membutuhkan nutrisi gizi, membutuhkan pernapasan dari ibunya melalui pusarnya itu. Keluar jadi bayi, dirawat sama ibunya sampai dia dewasa mengajar 30 tahun. Di mana ketuhanannya? Nggak ada. Tak satu pun manusia di muka bumi ini bisa membuktikan ketuhanan dalam diri Yesus. Nggak bisa. Siapa yang bisa buktikan? Kenapa? Karena Yesus sendiri mengakui dia hanya utusan Tuhan. Bagaimana mungkin sudah Yesus berbicara kenceng-kenceng, dia ngajar 3 tahun setengah. Terus manusia di zaman Nuh, seperti Paulus, memberikan Allah lah yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan dibentuk? Sudahlah, kembalilah ke jalan yang benar, Pras. Lu teman gue, ibu ini juga baru gue kenal. Ya kembalilah dulu ke ajaran Yesus, pelan-pelan dulu. Yesus tuh ngajar 3 tahun setengah, bro. Masih banyak yang ingin ku sampaikan kepada kalian semua. Kalian semua belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi. Ajaran Yesus belum lengkap, coy. Masa lengkap sih 3 tahun setengah? Yang lengkap itu siapa? Yang tebalin Bible coba. Coba saya mau tanya semua teman. Yang menebalkan Bible itu siapa? 1, wartawan Lukas. Belum wahyunya Yohanes. Belum tulisan Yohanes. Belum Paulus, tebel banget bro. Efesius, Roma, Galatia, dan lain-lain itu. Apa Yesus teken tuh? Kagak. Orang Yesus sudah nggak ada, baru itu nongol lagi. Yesus nggak paham tuh barang. Kan loh. Jadi saya harapkan berilah kesempatan kepada akal logika Anda yang sehat. Buanglah doktrin itu, kembalilah bahwa Yesus itu utusan Tuhan, ada yang utus. Kalau ada teman-teman di sini membantah Yohanes 17:3, berarti Anda melawan Bible Anda sendiri. Izinkan saya mengajak Anda berdamai dengan Bible, tentu dengan ajaran Yesus itu. Thank you. Oke, terima kasih Bang Handi. Silakan Bang Farhan dibuka mic-nya. Tafadhol. Oke, terima kasih Bang Adi. Saya mulai dengan analogi tentang robot tadi, ya. Saya lupa tadi untuk membantah, tapi ternyata ibu itu mengalami sebuah, mungkin memang pengen ditembak dengan analogi ya, karena saya julukannya Mister Analogi. Memang Bu, ketika seorang manusia dikasih tangan robot, maka bukan otomatis manusia itu robot, bukan. Tetapi yang lebih parah nih, saya kasih analogi buat ibu, bahwa tangan itu juga bukan sebagai pencipta tangan itu sendiri. Robot tidak pernah menjadi pencipta dari robot itu sendiri. Dor. Analogi yang lebih sehat Bu ya. Jadi ketika kita menganalogikan, maka pahami analoginya. Betul. Ya, betul sekali. Manusia yang pakai tangan robot tidak berarti manusia itu ada robot, ya. Tetapi malah lebih tidak masuk akal lagi kalau tangan itu yang robot itu dianggap sebagai pencipta manusia itu sendiri. Ya. Pahami itu, Bu, ya. Yang pertama. Yang kedua sudah saya katakan tadi, bagaimana memahami makna secara kontekstual, ya. Tadi si Pras mengatakan, "Ngapain kamu percaya? Kan yang menurunkan Jibril. Kenapa masih percaya saja?" Dia lupa di dalam kitabnya sendiri bagaimana hal paling fundamental ketika kelahiran Yesus itu yang mengabarkan adalah Gabriel. Yang pertama, di dalam Lukas 1 ayat 10. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadanya." Yang mengabarkan bukan Bapa, yang turun bukan Papa, Gabriel yang diutus oleh Bapa itu sendiri. Artinya di sini bahwa Gabriel ini sebagai utusan yang benar, sebagai malaikat yang benar ya, untuk menyampaikan kabar baik kepada Maria, proses kelahiran daripada Maria itu sendiri. Ya, pahami sekali, pahami. Ketika kita mengatakan bahwa Yesus sebagai landasan kebenaran Yesus adalah Tuhan, maka pelajari segala aturan-aturan apa itu parameter sebagai Tuhan. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan, apa itu? Menciptakan alam semesta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Menciptakan langit dan bumi. Akulah Allah Tuhanmu
yang tidak lelah, tidak mengantuk, ya, yang menciptakan langit dan bumi. Parameter itu, apakah Yesus punya parameter ini, menciptakan langit dan bumi? Tidak ada. Sehingga parameter Yesus ketika jadi Tuhan adalah memindahkan atau mentranslitasikan secara salah. Lord dikatakan God, Tuhan dikatakan menjadi Tuhan, atau ayat yang menyatakan secara metafor jelas aku dan Bapa adalah satu. Padahal ayat ini adalah bunuh diri sebenarnya. Artinya di sana ada keselarasan, ada parameter yang tidak terbantahkan bahwa mereka adalah setara karena mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Tetapi dibantah lagi ayat Bible yang lain yang mengatakan aku tidak lebih besar daripada Bapa. Artinya lebih besar Bapa. Ketika Yesus dipuji baik, aku tidak baik. Kenapa kau katakan aku baik? Bapa lah yang lebih baik. Di sini artinya ada hierarki di sana. Ada hierarki mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Sehingga di sini mengatakan bahwa jelas Bible Anda menyatakan Yesus adalah sebagai utusan. Karena dia tidak pernah lebih besar daripada Bapa itu sendiri. Jadi gugur makna metafor dari Anda, interpretasi dari makna aku dan Bapa adalah satu. Sebagai sebuah kalimat literat yang mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu, itu artinya adalah gugur. Kalau kita kaitkan artinya secara literat. Tetapi kalau kita kaitkan di dalam metafor, maka akan sinkron ayat itu. Apa itu? Bahwa segala sesuatu yang diucapkan oleh Bapa, maka Yesus mengerjakan di dalam hatinya, menerima di dalam hatinya dan mengerjakan apa yang diterima oleh Bapa itu terimplementasi dari apa yang diajarkannya. Seperti yang di dalam Bible Anda, segala firman yang keluar dariku bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa. Ini linier, aku dan Bapa adalah satu. Jadi di sana ada hierarki, di sana mana yang lebih kuasa dan mana yang tidak, yang menerima kekuasaan dari yang pemilik kuasa itu. Ya, kalau kita kait, ya sebentar, ini emang ibu tadi, Bu, saya sudah kaitkan Bu ya, bahwa ayat-ayat metafor di sana itu selalu di Al-Quran banyak Bu, tapi kami tidak pernah menuhankan ini loh Bu, menuhankan bahwa Allah itu ada di lebih dekat daripada urat lehermu, bahwa kita itu Allah itu ada di urat leher kita. Tidak, itu makna metafor. Seperti di dalam Al-Quran surat Al-Kahf ayat 16, ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Apa artinya? Allah Tuhanmu lebih dekat daripada urat lehermu. Itu artinya apa? Allah sesuai dengan Asmaul Husna. Allah Maha mengetahui segala perbuatan kita di ujung manapun, di tempat gelap manapun, tersembunyi manapun. Allah akan melihat kita. Karena bagaikan sifat-sifat Allah Maha mengetahui, Allah lebih dekat kepada urat lehermu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Mas dibuka sebelum nanti nama Kristus. Silakan, Oke, bagus. Nih ya, kegagalan pemahaman dari Hendy Salabas dan Farhan, yaitu urutan waktu dan urutan tempatnya itu acak-acakan gitu loh. Jadi Yesus itu, Allah menjadi manusia itu adalah 2000 tahun yang lalu. Nah, sebelum 2000 tahun yang lalu, Yesus di mana? Ya, dia akarnya sejak purbakala. Itulah yang dikatakan di dalam Mika pasal 5 ayat 2. Ya, dia telah ada sebelum dunia ada. I am, before Abraham was I am. Itu perkataan Yesus. Ya, sebelum Abraham ada berarti sebelum dia lahir. Ya, nah Yesus waktu mengatakan Bapa lebih besar aku, dalam konteks apa? Dalam konteks dia sebagai manusia. Ya, dalam konteks dia di dalam keberadaan manusia. Nah, kemudian aku dan Bapa adalah satu. Oh, itu hanya dalam misi. Loh, dengan jelas dikatakan aku dan Bapa adalah satu, sedangkan Yesus itu di dalam ajaran para murid dia adalah Allah. Gitu ya. Para muridnya mewahyukan dia adalah Allah. Ajaran siapa? Yaitu adalah firman Tuhan. Gitu ya. Sebagaimana Anda percaya bahwa apa yang disampaikan Jibril adalah dari Tuhan, gitu ya. Nah, jadi jangan dilepaskan konteksnya bahwa Alkitab mengajarkan demikian. Nah, waktu dia datang ke dunia, dia menggenapkan kehendak Bapa, mengambil rupa kemanusiaan. Dia adalah utusan. Gak ada orang Kristen gak ngaku. Tetapi dia hanya utusan. Itu ajaran daripada Al-Quran, bukan dari jalan Alkitab. Ajaran Alkitab mengatakan dia yang sebagai utusan itu adalah Tuhan, adalah Kristus, adalah Mesias, adalah Raja, juga adalah Allah. Allah tidak bisa dilihat. Lalu kemudian yang dilihat di dalam perjanjian lama siapa? Tapi anak Allah lah yang menyatakannya, itulah anak Allah. Jadi siapakah yang dilihat oleh Musa? Dia adalah anak Allah, perwujudan Allah. Anak Allah dan Allah itu apa sih? Allah dan perwujudannya, ya.
Perwujudan di mana dia mengenakan rupa yang bisa dilihat, itulah anak Allah gitu ya. Allah itu maha hadir, bukan hanya maha melihat. Kalau tadi melihat berarti matanya ada berapa, kemudian di mana aja. Nah, jangan dipikirkan, Allah itu memang sesuatu yang transenden, sesuatu yang tak terbatas ruang dan waktu. Seperti apa kita nggak tahu ya, nggak pernah ada seorang pun yang pernah melihat. Memang Allah nggak kelihatan karena dia bukan termasuk materi ciptaan. Jadi jangan digabung-gabung. Lalu siapa namanya? Di dalam perjanjian lama seharusnya Allah tuh sebelum ada apa-apa, masa Allah ada nama sih? Nama tuh untuk membedakan, tuh namanya Handi. Farhan silakan bicara, Handi silakan bicara. Nah tapi Allah di dalam perjanjian lama ada nama memang. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan sifat-sifat Allah seperti kayak El Shaddai, Yehovah dan sebagainya ya. Itu adalah menyatakan sifat-sifatnya. Lalu siapa nama Yesus? Loh, waktu dia berinkarnasi namanya adalah Yesus gitu ya. Ya Yesus tuh artinya apa? Nah, itu dari kata yang artinya Yehovah juru selamat ya. Itu nama Yesus di dalam nama kemanusiaannya. Sebelum jadi manusia ya dia tidak dinamai Yesus gitu ya. Karena perwujudan daripada penyelamatan itu terjadi melalui Yesus. Kemudian Maria. Dipersingkat Bang Teras. Oke, 1 menit. Kemudian Maria, masakan Maria menyembah Yesus loh. Yesus yang di dalam natur manusianya dia adalah anaknya Maria. Tetapi dia sebagai Allah, dia adalah penciptanya Maria. Loh kok bisa begitu? Nggak masuk akal di dunia ini. Loh kalau di dunia ya memang nggak masuk akal. Mana mungkin mamamu anaknya adalah penciptanya. Karena manusia itu kontingent. Sedangkan Allah itu adalah inkontingent, tidak berasal dari apapun, memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Di mana dia mengatakan dia Yesus adalah pencipta? Di dalam perjanjian baru jelas Yohanes mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oh itu kata Yohanes loh, itu adalah firman Tuhan. Sebagaimana Anda percaya yang dikatakan oleh Muhammad itu dari Jibril dan dari Tuhan gitu. Jadi jangan punya standar ganda. Kemudian tentang Jibril dan Gabriel. Loh saya tidak menampilkan bahwa ada wahyu yang diberikan kepada malaikat. Tetapi di aspek lain wahyu itu datang dari Allah, dari roh Allah. Ya, dari Yesus Kristus sendiri. Semuanya itu adalah Allahnya nyata bagi para nabi dan para rasul. Dan pada waktu malaikat ya malaikat. Tetapi kalian harus ingat Jibril dan Gabriel berbeda. Karena Jibril menyatakan sesuatu Yesus adalah anak Allah. Sedangkan Gabriel mengatakan kepada Muhammad bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan dan mengacu kepada syahibah dan sebagainya. Oke? Nah. Oke, terima kasih Bang Teras. Silakan nama Kristus ditanggapi. Oke, saya mau tanggapi Bang Handi. Bang, gini loh, wakil presiden diutus, menteri diutus. Apakah mereka sama jabatan? Tidak kan? Jadi di sini bukan aku melawan Tuhan Yesus, aku bersama Tuhan Yesus karena ada beberapa Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, di mana seperti Keluaran katakan Allah sendiri yang mengatakan, aku mengutus aku kepadamu. Apakah Allah lebih rendah dari Allah? Tidak kan? Jadi di sini adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan datang sebagai manusia untuk menebus dosa umat manusia gitu. Jadi Yesus adalah utusan tapi bukan utusan biasa, tapi dia adalah Tuhan. Dia mengutus dirinya sendiri ke dalam dunia. Terus Bang Farhan, soal manusia dan robot itu gambaran seperti Tuhan Yesus bisa jadi manusia. Manusia kan ciptaan. Robot juga adalah ciptaan. Ketika manusia bisa memakai tubuh robot, Tuhan juga bisa memakai tubuh manusia karena manusia adalah ciptaan Tuhan dan robot adalah ciptaan manusia. Jadi ketika Anda menganggap Yesus cuma ciptaan, ya logikanya nggak masuk gitu loh. Karena saya menganggap Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Seperti manusia bisa memakai tubuh robot. Seperti itu. Jadi Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah terus Tuhan Yesus pernah mengatakan, akulah Tuhan atas hari Sabat. Dengarin ya Bang Handi, Bang Farhan. Akulah Tuhan atas hari Sabat. Nah, siapa yang disembah di hari Sabat? Di dalam hukum Taurat pun tertulis, kuduskanlah hari Sabat. Yesus juga pernah mengatakan kepada Nikodemus, tidak ada seorang pun yang datang ke surga selain anak manusia yang
turun dari surga. Anak manusia itu siapa? Aku, Yesus. Gitu. Gitu saja sih Bang Andi. Oke, baik. Silakan Bang Handi ditanggapi, dibuka mic-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ibu ini memakai Keluaran 20:8-11. Akulah Tuhan dari. Itu bukan Yesus, Bu, di situ, Bu ya. Janganlah dikait-kait ke Ibu ini kok semakin jauh aja. Ibu Bukan nanti terluka. Jangan dibantah dong. itu. Ibu nanti terluka loh batinnya kalau Anda mau pakai itu adalah Yesus Tuhan hari Sabat. Kalau nanti ibu memakai itu ya artinya ibu juga harus ikut Lukas 2:11 Bunda Maria melahirkan Tuhan. Ibu mau setuju tuh manusia melahirkan Tuhan? Mau setuju nggak malam ini kalau ada manusia melahirkan Tuhan? Jadi berhentilah memasukkan ketuhanan dalam diri Yesus. Nggak bisa. Nggak capek apa semua lawan Yesus nih orang berdua gitu loh. Kata Pak Frans gitu ya, sebelum dunia ada aku telah ada. Ya ikuti aja itu bahasa. Artinya apa? Kalau Yesus sebelum ada dunia ada, artinya Yesus dong yang menciptakan alam semesta. Mana ada nama Yesus pencipta alam semesta? Mana ada nama Yesus pencipta manusia? Itu namanya pemaksaan. Soalnya Yesus ini diciptakan gitu loh ya. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau Anda konsisten aku dan Bapa adalah satu, oke. Berarti aku dan Bapa adalah satu, Yesus dan Bapa adalah satu, nggak pernah misah gitu. Nah kalau Anda konsisten di sini, bagaimana mungkin Anda nanti setelah disalib Anda pisah? Kalau aku dan Bapak adalah satu komitmen dari awal sampai akhir, mulai digendong sama ibunya sampai mati di tiang salib, Bapak selalu ada dalam diri Yesus. Nah terus siapa yang mati? Bapak melarikan diri gitu dulu, memisahkan diri, menghindar dari kematian. Janganlah. Saya keluarkan bahasa-bahasa Indonesia yang sederhana loh. Jangan sampai Yesus tidur, Bapak keluar dulu berjaga-jaga. Jangan sampai Yesus dikubur 3 hari 3 malam, Bapak menjaga Yesus dalam kuburan 3 hari menyatu lagi, bangkit lagi gitu. Berpisah loh itu. Jadi untuk itu teman-teman, berhentilah menuhankan Yesus. Karena Yesus tidak pernah ngaku demikian. Gitu ya. Satu lagi tadi menurut Pak Frans di PL itu tidak punya nama Tuhan. Aku adalah aku. Ya is okay lah kalau Nabi Musa di zaman dulu nggak mempunyai nama Tuhannya. Jadi kalau Nabi Musa berdoa, ya Tuhanku yang nggak punya nama. Nanti setelah kau punya nama, setelah Bunda Maria melahirkan, begitu. Janganlah kau menyesatkan para nabi dengan ilmu yang fantastis seperti itu gitu loh. Yudaisme itu punya nama sembahan. Udah mencobot data orang, terus lo mengatakan para nabi nggak punya nama Tuhan sebelum Yesus lahir gitu. Terakhir dari saya untuk ibu, berhentilah terlalu terdogma, kembalilah meristat dulu akal sehat Anda bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tidak ada istilah apapun di muka bumi ini 100% manusia 100% Tuhan. Tidak ada istilah itu di dalam pengajaran Yesus. Ibunya sendiri loh merawat dia. Ibunya sendiri melahirkan dia. Tidak pernah ada satupun statement di dalam Bible Bunda Maria berkata, anakku ini adalah 100% manusia 100% Tuhan. Tidak ada pernah sejarah Bunda Maria itu menyembah anaknya karena ada Tuhan dalam diri anaknya. Bagaimana mungkin seorang bayi mau disembah sambil digendong dan disusui oleh ibunya? Bagaimana mungkin ada Tuhan berkembang biak dari kecil sampai dewasa mati di tiang salib? Ya, Pak Frans, lu teman gua, malam ini kita ketemu lagi. Ya kembalilah ke jalan yang benar. Gitu loh. Artinya apa? Janganlah memaksakan. Manusia ini dimasukkan unsur ketuhanan dalam diri manusia. Kenapa? Manusia ini utusan. Saya kembaliin ke ibu tadi terakhir dari saya. Yohanes 17:3, Bu. Jangan Anda mengatakan Tuhan mengutus Tuhan. Kalau Tuhan mengutus Tuhan, ada berapa Tuhan? Berarti bahasa Indonesianya Yohanes 17:3 Anda tabrak. Jelas di sana inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah engkau utus. Kalau Allah yang benar ini adalah Yesus, kalau yang diutus ini adalah Yesus, berarti Tuhan mengutus Tuhan. Ibu mau mengatakan Tuhan mengutus Tuhan? Mengambil analogi wakil presiden diutus. Ya kalau wakil presiden diutus tetap dia wakil.
Kalau wakil presiden mengutus menteri, tetap dia menteri, nggak mungkin dia menjadi wakil presiden. Nggak ada yang berubah itu, presiden mengutus wakilnya, nggak mungkin wakil ini adalah presiden. Begitu juga Tuhan. Tuhan mengutus manusia ke muka bumi, nggak mungkin manusia ini menjadi Tuhan. Karena Tuhan tetap ada di tempatnya. Gitu loh, nggak mungkin ada pertukaran antara manusia dan Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang cerdas berpikir logis tanpa doktrin mengatakan manusia dimasukkan unsur ketuhanan dalam diri manusia atau manusia memasuki unsur ketuhanan dalam diri manusia. Enggak ada ini. Ini hanya ajaran-ajaran pagan Romawi yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Thank you. Terima kasih. Silakan Bang Farhan, tafadhol. Ini parah ini ya. Analogi yang dilakukan tentang robot tadi, makanya saya bilang ini parah ya. Bu, saya menciptakan robot, ya. Robot itu, ya, dia bergerak atas perintah-perintah. Robot itu tidak akan pernah menjadi saya, Bu. Jadi analogi ibu tuh udah salah kaprah, makanya saya bilang robot bisa bertindak atas kehendak dari yang membuat robot. Yesus bisa berkata atau mengeluarkan firman itu daripada firman daripada Allah, daripada Bapa. Seperti yang dikatakan, segala yang keluar dari mulutku bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa. Ya, yang itu yang saya bilang ini parah tuh. Terus Pak Pras ya, Pak Pras tadi mengatakan maha melihat, emang punya mata, matanya di mana-mana. Inilah orang-orang yang kebingungan dalam membuat sebuah narasi. Narasi, premis, silogisme, parah, hancur lebur. Itu tadi dia mengatakan bahwa saya yang parah gitu kan. Pak, melihat itu tidak hanya berdasarkan mata. Saya kasih bahasa filsafat, ya. Saya kasih bahasa filsafat. Ketika Anda tidur, Anda bermimpi, Anda melihat segala sesuatu, mata Anda berfungsi enggak? Ya. Mata Anda berfungsi enggak? Ini adalah teori dari filsafat aforisme. Teori aforisme adalah siapa yang menciptakan teori aforisme bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita kadang tidak hanya berdasarkan empirisme. Empirisme kita melihat terbatas, tetapi ada alam di bawah sadar, itu yang namanya aforisme. Itu dari Ibnu Rus. Ibnu Rus itu seorang filsafat Islam dari Cordova. Saya ajarin sedikit, 1 SKS buat Anda. Jadi ketika melihat itu bukan hanya mata kita, bukan hanya panca indera kita yang melihat. Ketika kita tidur kita melihat, mata kita sedang terpejam pun, ya, itu kita bisa melihat kemana-mana. Itu contoh satu. Yang kedua, CCTV. Saya kaitkan dengan teknologi. Tadi filsafat, sekarang teknologi. CCTV punya mata nggak? Tapi dia bisa melihat dan merekod segalanya. Manusia yang terbatas tinggal duduk di meja, merekod semua CCTV yang dipasang dan terkoneksi ke dalam big data, pusat data, maka manusia tinggal bisa melihat semua. Apakah melihat sono pakai mata? Cerdas sedikit dong, ya, biar enak. Tadi ada yang menarik dari yang dikatakan Pak Pras yang mengatakan bahwa UFV bisa dikenali dari nama-namanya, Agadol, Kudusu gitu ya. Pak, justru itu memperkuat kami Muslim, Pak. Islam mempunyai itu. Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Sulaim, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azizu. Terkorelasi dengan sifat-sifat UFV. Sehingga untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, karena sifat itu bersifat abstraksi, namanya sifat itu bersifat abstraksi. Dia bisa disebut entitas ketika dia disematkan kepada sebuah objek, yaitu yang membentuk nanti akan terbentuk sebuah identity, sebuah identitas baru. Sifat disematkan kepada subjek itu akan membentuk sebuah identity atau identitas. Saya ajari bagaimana bernarasi berargumen dengan filsafat, ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan keislaman, bagaimana Islam begitu indah menjelaskan menjelaskan apa itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam Quran surat Al-Hujurat dikatakan, maka kenalilah sesungguhnya di dalam penciptaanku ini, maka akan ada tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Sehingga mengenali Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ciptaan-ciptaannya, berdasarkan sifat-sifatnya. Itu yang namanya semiotik. Contoh, saya mau ke rumah Bapak. Ya, saya belum pernah ke sana. Pasti Bapak memberikan tanda-tanda semiotik. Farhan, nanti kalau ke rumah saya, naik Kopaja 17, turun di perempatan. Di perempatan itu nanti ada gang itu nanti di depannya ada musola, di musola itu ada rumah hijau, itu rumah saya. Itu namanya semiotik. Bapak gak bisa langsung menuju, itu rumah saya.
Tapi Bapak harus memberikan sebuah arahan tanda-tanda. Itu namanya roadmap. Sehingga untuk masuk ke dalam mengetahui rumah Anda harus dikatakan saya harus mengikuti roadmap yang Bapak tunjukkan. Itulah Allah memberikan roadmap untuk mengenali zatnya berdasarkan ciptaan alam semesta ini semua. Segala ciptaannya ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dipersingkat. Itulah Islam. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'anul Karim, karena di dalam Al-Qur'anul Karim sangat jelas apa itu Allah. Laisa kamisli sayun. Berbeda dengan ciptaannya. Segala di alam semesta ini adalah ciptaannya. Sehingga empirisme kita, panca indera kita tidak mencukupi untuk menyerap data-data. Karena apa? Karena segala yang di alam semesta terlihat empirisme kita itu hanyalah ciptaan. Sedangkan Allah laisa kamisli sayun, berbeda dengan makhluknya. Sehingga kalau saya kasih analogi, yaitu ketika akal terbatas karena tidak cukup data, saya kasih analogi timbangan emas, ketika untuk menimbang beras 100 kg, maka hasilnya akan error, tidak presisi. Apakah timbangannya salah? Tidak, karena salah menempatkan. Jadi akal manusia terbatas, tapi juga bisa tidak terbatas kalau ditempatkan dalam posisi yang sesuai dengan proporsinya. Jadi bukan salah timbangannya, tetapi salah penempatannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Bang. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf ya teman-teman karena saya harus hentikan live kita pada posisi pukul 00:31 WITA ya, waktu Indonesia Tengah, terkait oleh karena pembahasan yang ada ya itu aja berulang. Bang Farhan dan juga Bang Handi sudah menjelaskan secara terperinci dan saya rasa itu adalah final dari semua unsur yang kemudian menjadikan teman-teman kita ini mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Saya mohon maaf kalau misalnya sahabat lagi menikmati live ini lalu kemudian saya harus putuskan berhubung oleh karena saya ngantuk ya teman-teman, harus dimaklumi juga. Saya mohon maaf atas kelemahan saya itu karena memang dari sejak pulang dari daerah belum ada istirahat maksimal. Beberapa hari di daerah itu memang kita jarang tidur di sana. Jadi saya bermohon ya dengan sangat kepada teman-teman agar dimaklumi terkait dengan penjelasan daripada saudara Fras dan juga teman kita dari Kristen yang perempuan tadi itu ya. Saya rasa di situ aja mutar-mutar memaksakan anak Maria yang adalah manusia itu menjadi Tuhan. Saya katakan bahwa imani saja itu memang punya konsekuensi di mana mereka harus menanggung malu ya, menanggung kecewa ketika kemudian dikatakan terhadap diri Yesus itu 100% manusia, 100% juga adalah Tuhan. Ini adalah pernyataan konyol. Bagaimana mungkin kemudian 100% manusia masih ada pada dirinya 100% Tuhan? Ya, adalah lebih rasional kalau dikatakan 100% manusia 50% manusia, 50% Tuhan, itu baru rasional. Tapi kalau dikatakan 100% manusia dan juga 100% Tuhan, itu akal-akalan saja. Ya, itu akal-akalan karena ketidakberdayaan menerima kenyataan bahwa fakta Yesus itu manusia. Sehingga supaya dia tetap aja disembah, maka muncullah apa yang menjadi hasil dari konsili ya. Konsili inilah yang kemudian menyebabkan adanya prinsip Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Dan itu menggelikan sih bagi orang yang menggunakan akal sehat. Saya kira gitu sahabat-sahabat sekalian. Ending daripada debat kita ini pastinya adalah pemaksaan logika, di mana pemaksaan ini mematikan logika bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang kemudian 100% manusia. Ya, tapi tetap kita hargai sahabat-sahabat, itu adalah iman teman Kristen. Kita hanya menyampaikan sisi kebenarannya saja. Jika mereka menolak, ya itu urusan mereka dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau diterima, itu semata hidayah dari Allah. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas segala perhatian antum semua.
Ya, akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilai. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.